Host jangan tidur, siap. Assalamualaikum host. Waalaikumsalam. Yustin, Ibu Yustin. Mana Bang Zuma? Di tap-tap dulu. Minimal 30k baru dinaikin Bang Zuma. Mohon maaf lahir batin host, sama-sama ya. Maros hadir selalu, makasih Bang Antau Channel. Salam kenal dari Pontianak Bang. Lagi dibolangi kaos? Enggak. Ada kabur rasa habis. Dubai hadir. Ya teman-teman yang Kristen silakan request yang mau naik ya. Yang diperbolehkan hanya teman-teman Kristen saja. Yang Muslim standby aja di bawah sambil tap-tap dan share-share. Siapkan cemilan. Ya betul. Kita sampai sahur. OTW 30k. Makassar hadir, siap Bang. Medan nyimak. Udah 30k host, siap. Aku info dulu ke Bang Zuma ya. Silakan yang mau naik itu hanya teman-teman Kristen saja dulu ya. Jadi kalau yang Muslim mau naik artinya kalian Kristen, karena kan yang saya bilang yang request itu harus teman-teman Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah sahabat-sahabat, jumpa lagi kita pada malam hari ini. Tentu seperti biasa, tujuan kita mengadakan kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada umat dengan niat lillahi ta'ala, tanpa tendensi kebencian, tanpa tendensi penghinaan, akan tetapi semata-mata untuk membuka cakrawala pemikiran kita sebagai umat manusia yang diberi amanah menjadi pemimpin di atas muka bumi, dan juga sesuai dengan amanat Al-Quran, untuk supaya disampaikan Al-Quran ini dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmat, dan kemudian ketika ada yang menghujat dan seterusnya, maka di situ kita perlu melakukan penegasan sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Penegasan yang dimaksud di sini adalah terapi khusus untuk mereka yang menghujat Allah, menghujat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada prinsipnya adalah keadaan saat sekarang ini kita harus menyadari bahwa suka ataupun tidak, ikhlas ataupun tidak ikhlas,
kitab daripada saudara kita Kristen itu membawa-bawa Tuhan kita Allah di dalam kitab mereka, dan berbagai macam istilah-istilah yang kemudian muncul di dalam kitab mereka, di mana sejatinya kemudian agama mereka ini tidak dihasilkan dari pengajaran Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai Nabi yang kita imani. Akan tetapi istilah-istilah Al-Quranul Karim kok ada masuk di dalam kitab mereka, di mana ini sangat mengganggu kemudian adanya perkembangan di dalam ajaran agama Islam. Mengganggunya dikarenakan apa yang ada di dalam Al-Quran itu juga masuk ke dalam kitab mereka yang sejatinya original teksnya itu bersumber dari bahasa Yunani. Ketika diterjemahkan ke Indonesia harusnya 100% bahasa Indonesia, bukan kemudian 100% bukan dicampuri dengan istilah-istilah yang sangat prinsip, yang sangat krusial, yang menjadikan akidah umat Islam itu menjadi Islam yang kuat, lalu dijadikan sebagai sesuatu yang tidak seharusnya di dalam kitab saudara-saudara kita Kristen. Sehingga kita terpanggil kemudian untuk menyampaikan dan meluruskan, menyadarkan, mengingatkan agar mereka yang punya kepentingan, mereka yang punya wewenang untuk mengembalikan identitas agama mereka yang berasal dari Roma Yunani ini. Tentu dengan kita membantu mereka untuk menyadari supaya tidak mencampur adukkan antara ajaran Romawi Yunani dengan ajaran Islam. Nah, itu yang kita inginkan. Karena kalau ini tetap terjadi, maka kita akan selalu hadir ya untuk membentengi akidah umat agar mereka tidak terperdaya dengan pola yang digunakan di dalam menyampaikan atau menyiarkan agama saudara kita non-muslim ini dengan cara-cara yang menurut pandangan Islam itu adalah cara yang tidak baik, karena tidak mencerminkan dengan pola yang seharusnya. Kita lihat bagaimana mereka menyebarkan agama sesuai dengan apa yang diterangkan di dalam kitab mereka. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini yang mereka praktikkan. Belum lagi kalau kita melihat di dalam kitab Filipi 1 ya, kalau nggak salah di data nomor Filipi 1 ya teman-teman, di data nomor 18. Di situ ada kata dalam bahasa original teks kitab saudara non-muslim dengan kata profasis. Dalam bahasa Yunani, di dalam pengajaran kritik teks ya, jelas sekali profasis ini, sahabat-sahabat, itu adalah semangat yang palsu, alasan yang dibuat-buat, atau semangat yang palsu, mengelabui atau maksud mengelabui. Kalau dikatakan maksud mengelabui itu identik dengan tujuan menyesatkan. Jadi kata profasis ini dalam bahasa Yunani itu bisa diartikan dengan dalih, maksud palsu, mengelabui, yang dikelabui, semangat yang palsu, alasan yang dicari-cari. Itu bisa diartikan profas ini. Dengan kata lain, bahwa Filipi 1 nomor 18 itu memang bertujuan, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud palsu, maksud mengelabui, maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Nah, ini perlu dipahami kemudian oleh teman-teman Islam. Karena dengan demikian, kalau kita tidak menyadari ini bahaya. Ini bahaya, sahabat-sahabat sekalian. Maka jangan kemudian mengatakan keberadaan kita live di TikTok ini, di YouTube ini, tujuannya adalah untuk mencari pamor, mencari koin, mencari materi dan seterusnya. Bukan.
tapi semata-mata untuk membentengi akidah umat Islam. Kalau para ulama, guru-guru kita, ya, para muallim, para mubalik, para dai, para ustadz, para guru, itu menggodok akidah, akhlak umat. Tapi kalau kita yang apologet Islam, membentengi, membela iman Islam terhadap orang-orang non-Islam. Kenapa cara-cara ini kita temukan? Trik yang mereka gunakan itu seperti itu. Tetapi tidak mengapa, bagaimanapun juga Yesus diberitakan, baik dengan maksud mengelabui maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku suka bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Akankah kita mau anak keturunan kita dikelabui? Tentu kita tidak ingin. Nah, sangat boleh jadi teknik mengelabui itu adalah yang tadinya Tuhannya Theos, dewa. Ingat saudara-saudara, Theos itu artinya dewa. Sementara kalau Tuhan itu artinya dalam bahasa Yunani akontas. Ini sudah berapa kali saya sampaikan. Akontas itu baru Tuhan. Kalau Theos itu dewa. Nah, kita tidak ingin Allah yang mereka kemudian sebut Allah itu sebenarnya adalah dewa dalam original teksnya yang kemudian mereka terjemahkan menjadi Allah. Karena itulah kemudian mungkin salah satu penopang daripada keadaan itu terjadi adalah amanat dari Filipi 1:18 dan juga praktek yang sudah dilakoni oleh pendahulu mereka, yaitu Paulus, yang mengatakan bahwasanya terhadap orang-orang Yahudi saya mengaku Yahudi, terhadap orang-orang yang taat kepada Taurat saya mengaku sebagai pelaku Taurat, meskipun saya tidak taat kepada hukum Taurat, agar saya bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk menjadi pengikutku. Maka dari itulah kemudian kita ini dalam keadaan diserang, akidah kita ini diserang. Itu serangan itu. Bagaimana kemudian orang datang menyamar di tengah-tengah kita menggunakan isi kitab kita sendiri. Dari sampulnya aja mereka sudah menggunakan istilah kitab kita, Alkitab. Untuk apa? Itu serangan, itu bentuk serangan kepada akidah umat Islam. Itu serangan. Kalau tidak ada yang memperhatikan, ini bahaya. Karena mereka tidak menyadari, mereka orang-orang ini tidak pernah merasa bersalah mengambil milik orang, tetapi mereka merasa punya hak terhadap apa yang mereka ambil secara tidak sah dari agama Islam. Habis itu nanti mereka yang merasa korban. Habis itu nanti kita membahas Bible, dibilang kita ini ngapain sibuk mengurusi Bible-nya mereka. Padahal sebelum mereka menjadi kepompong di dalam rahim ibunya, sudah disiapkan buku yang sajiannya di dalamnya berisi kajian istilah-istilah yang sangat sakral di dalam ajaran agama Islam. Belum lahir mereka sudah disiapkan buku yang di dalamnya sudah ada istilah-istilah Islam, istilah kitab sucinya umat Islam yang bertujuan sama seperti amanat ini. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud mengelabui. Mengelabui, ada nggak yang tahu apa maksud mengelabui ini? Apa maksud mengelabui? Ada yang tahu nggak ini? Mengelabui itu artinya apa? Mengelabui ada yang tahu? Menipu, mengibulin, membohongi, makar, memperdaya, apalagi? Apalagi? Nyamar, kamuflase, padale, kibul. Ini mereka sengaja membentuk itu karena polanya memang sudah diatur dari sana. Dari sejak agama ini belum masuk ke Indonesia, dari sumbernya memang sudah dengan cara-cara nyamar. Nah, inilah yang kemudian kita ingin luruskan, sahabat-sahabat sekalian, sekaligus kita ingin menghindarkan umat Islam dari agama yang menyerang akidah umat Islam ini dengan cara terstruktur, masif, terstruktur dan terencana. Nah, ini yang perlu dipahami oleh sahabat-sahabat sekalian.
Bahwa jangan dipandang bahwa keberadaan kita ini adalah hanya hura-hura, hanya senda gurau, hanya menghabiskan waktu, tidak. Tetapi keberadaan kita di sini benar-benar untuk membentengi akidah umat Islam dari serangan penyamar-penyamar Islam yang sejatinya agama mereka itu berasal dari Barat, Roma dan Yunani. Bukan berasal dari Yahudi, tapi berasal dari Romawi Yunani. Yang kemudian mengambil kitabnya orang Yahudi, membungkusnya kitab mereka memiliki kitab, lalu dibungkus di atasnya dengan menggunakan terjemahan kitabnya agama lain. Begitu mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta yang dibuat kemudian pada abad ketiga sebelum Masehi, dikumpulkan pada abad keempat bersatu menjadi clipping dengan kitab mereka Perjanjian Baru, lalu mereka kemudian melancarkan aksi ke seluruh penjuru bumi, mengajarkan pengajaran menyembah kepada manusia. Ini sebagai pengantar supaya teman-teman semua itu memiliki pemikiran, kerangka berpikir yang jelas bahwa keberadaan apologet Islam adalah membela akidah Islam. Itu sasarannya jelas, karena orang di luar Islam membuat sebuah kitab yang banyak mengambil istilah-istilah Islam demi untuk menipu umat Islam. Demikian untuk sementara. Ya bang, ini udah ada Fine Grace. Selamat malam Grace. Oh ini kayaknya pernah WA saya. Bukan ya? Iya Bang Juma. Silakan, apa yang ingin disampaikan Kak? Ya mau bertanya-tanya sih Bang Juma, ya kan boleh? Iya boleh, sangat boleh. Nggak banyak sih, cuman kan dari kemarin saya udah ngikutin Bang Juma. Iya. Jadi, ya kayak sedikit bertambah gitu kan, kayak ilmunya gitu kan, bukan ilmunya juga sih, cuman ya kayak selama ini saya itu juga udah timbul tuh di hati itu, saya itu 50-50 banget. Sebenarnya siapa dan yang mana yang harus diikuti, ya itulah intinya lah, tanda kutipnya gitu, yang mana yang harus diikuti gitu. Jadi kan kayak coba bertanya-tanya, ini kalau yang di Islam ini kayak mana, terus kalau yang dari Kristen itu kayak mana gitu kan. Intinya 50-50 gitulah, yang mana harus diikuti gitu. Gitu loh Bang. Iya. Jadi kalau saya ditanya, sebagai orang yang hidup di tahun 2024, saya ingin ikut kepada Nabi Musa, tapi Nabi Musa diutus hanya kepada Bani Israel. Oke, gagal, karena saya bukan Bani Israel. Saya mau ikut ke Yesus. Yesus pun mengaku dengan mulutnya di dalam Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lagi-lagi saya bukan umat sesat dari Israel. Alhamdulillah saya menemukan sebuah agama yang mana itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Selamatlah saya. Daripada saya memberikan diri saya dengan kekuatan pengharapan yang sia-sia, yang tidak ada kejelasan, yang tidak ada kemudian patron koridor jelas. Ternyata ketika saya ikut di situ, endingnya hanya sampai ke Eropa, Roma sana, tidak sampai kepada Yesus. Maka lebih baik saya memilih yang jelas. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan tiadalah engkau diutus wahai Nabi Muhammad selain kepada seluruh umat manusia. Nah, sudah jelas jalannya ada, di sekelilingnya juga adalah pengikut-pengikutnya. Kenapa harus memilih satu ajaran yang abu-abu, yang tidak jelas asal usulnya bahwa itu berasal dari Yesus atau bukan? Kita lihat contohnya, polanya sederhana. Ada Al-Quranul Karim. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khusu Al-Quran min arba'ah."
terima Al-Quran dari 4 sahabatku, Ubay bin Ka'ab, dan seterusnya. Lalu kemudian metode yang digunakan menyampaikan kitab suci Al-Quran yang dianut mayoritas penduduk Indonesia ini adalah metode lisan, hafalan. Rasulullah mengucapkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Hal ini kemudian disampaikan kepada pengikutnya, angkatan pertama. Pengikutnya juga melafalkan bacaan yang sama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pengikut yang kedua pun menerima ajaran ini dari para sahabat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pengikut yang keempat ikut dari tabi'in, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai kepada abad ke-9, abad ke-8, 9, 10, orang-orang pribumi Nusantara beranjak kemudian ke tanah Arab, belajar di sana tentang Al-Quran. Belajar. Bacaan itu terlontar sampai ke Indonesia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacaan itu 1400 tahun silam, berasal dari lisan Rasulullah, tidak berubah sampai hari ini. Itu pola. Bagaimana dengan Bible? Sumbernya dari mana Bible ini? Yesus mengajar cuma 3 tahun. Dari usia 30 sampai 33 tahun, kurang lebih. Kalau kita lihat bukunya Lukas, setebal itu, apakah dihafalkan dari Yesus? Karena Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti Yesus sang Nabi, sang Rasul Tuhan ini tidak menambah-nambahi, tidak mengurang-ngurangi. Apa yang didengar itu yang disampaikan. Permasalahannya sekarang, selama 3 tahun dia sampaikan kepada siapa? Di antara kelima penulis Bible. 1, Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Ini pun bukan muridnya. Tak ada murid. Termasuk Petrus, kitab Petrus, tak ada murid. Lalu mereka penulis Bible, kitab kanonik ini, dari mana mereka dapatkan? Contoh, kita lihat di dalam Lukas. Lukas 1, ketika saudara-saudara Kristen ini mawas diri untuk memurnikan akidah keyakinannya agar tidak tercampur dengan hurafat, tidak tercampur dengan nafsu syahwat orang-orang yang ada pada masa itu dan masa yang sekarang. Karena Bible selalu direvisi. Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Lalu aku terpanggil kemudian untuk menyusunnya kembali kepadamu dengan teratur. Permasalahannya, ini original teksnya adalah bahasa Yunani. Apakah pernah Yesus ketika dikatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau sampaikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka telah menerima. Apakah Lukas menerima? Apakah Yesus memberikan kepada Lukas ucapan Theophilus yang mulia, Afgenis Theophilus, poloi antropoi prospantisan naksang taksau mia anaforagia lago genata. Apakah Yesus pernah mengucapkan ini? Benarkah Yesus pernah mengucapkan ini? Siapa yang menjadi saksi pengucapan itu? Adakah orang-orang di sekeliling Lukas kemudian mendengarkan Yesus mengucapkan ini? Layaknya Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insan. Searab mendengarkan lantunan bacaannya, searab menghafalkan.
Adakah kemudian orang-orang Yahudi mendengarkan ini pada angkatan pertama? Evgenis Theophilus Folloi antropoi prospatisan sasintaksaon mia anafora gentagi gono tapausi penisan amane masamas. Ada yang mendengarkan ucapan ini keluar dari mulut Yesus? Tak ada. Coba ditelaah pakai logika sederhana. Kalau semua ini tidak pernah bersumber dari mulut Yesus, lalu apa dasar pijakannya kemudian mengatakan ini firman Tuhan? Bukankah Yesus sebagai sumber selama 3 tahun? Dan mereka telah menerima firman itu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini baru Lukas. Bagaimana dengan kisah para rasul? Kapan dia ngajarkan? Bagaimana dengan Matius? Matius 1, Matius 2, Matius 3, 4, 5, 6, 7, 28 dan seterusnya. Di mana itu? Yohanes 1, Yohanes 2 dan seterusnya. Kapan Yesus duduk dengan penulis-penulis Bible ini? Kapan? Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Semua sahabatnya melantunkan, menghafalkan, menuliskan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Benua Arab melantunkan bacaan yang bersumber dari mulut Rasulullah. Ajaibnya, anehnya kemudian Bible, orang-orang Yahudi tak mengenalnya. Tiba-tiba saja muncul di Eropa, di Roma, dalam hal ini Kekaisaran Romawi pada abad keempat, menjadikan sebuah kitab, buku, yang dikatakan firman Tuhan. Sumbernya dari mana? Oh, Lukas, penulis Markus. Di mana mereka mendapatkan ini? Bukankah Yesus ini adalah sang sumber? Pernahkah Yesus mengajarkan itu? Pernahkah Yesus melafalkan kalimat-kalimat itu? Tidak pernah. Lalu apa yang menjadi dasar pijakan kita mempercayai itu? Selain iman, doktrin, dogma saja. Dari sini saja, begitu buku ini kehilangan jati diri, masuk ke Indonesia menemukan umat Islam yang mayoritas. Dikarenakan dia tidak bersumber dari Tuhan pencipta langit dan bumi, seenak perut berubah sesuai dengan warna mayoritas seperti bunglon. Ada apa? Kalau itu kalam ilahi harusnya dipertahankan. Kalau itu firman Tuhan harusnya dijaga, dilestarikan. Kenapa? Karena ini adalah kalimat langit. Tapi faktanya hilang seketika. Ikut warna, di mana agama itu mayoritas, di situ dia akan menjadi bunglon. Tak punya jati diri, tak punya harga diri. Giliran Islam berbicara di podium, dianggap penghujat, dianggap menista, gila urusan, ngapain urus kitab kami? Padahal mereka sebelum dia menjadi kepompong, bapaknya belum lahir, belum juga dicetak di dalam rahim, kitabnya sudah disediakan untuk menyerang Islam. Baca Markus 1 nomor 1. Siapa yang bisa membantah itu? Markus 1 nomor 1 ini adalah hujatan yang sangat besar sekali terhadap umat Islam, terhadap Allah. Kita lihat Markus 1. Inilah Injil, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Coba lihat, ada penambahan anak Allah di situ. Padahal dalam original teksnya dikatakan sangat jelas, Ateina archito evangelio, giaton Yesus Kristus. Cuman sampai di situ aja. Tapi ada kemudian penambahan tonio tauteo yang kemudian diartikan sebagai anak Allah. Harusnya terjemahan yang sebenarnya, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Itu pun Injil tak boleh dipakai di sana, karena Injil ini hanya ada di Al-Quran.
Harusnya inilah permulaan kabar gembira tentang Yesus Kristus. Kenapa kabar gembira? Karena Evangelio. Evangelio. Efni ainai arci tau Evangelio geaton isau Kristo. Titik. Itu original teks, manuskrip tertua itu yang tertulis. Tetapi masuk ke Indonesia ada penambahan tonio tau theos, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia anak Allah. Penghinaan, penghujatan, penistaan, sekaligus penipuan untuk menipu umat Islam yang mayoritas yang awam untuk mudah dikristenkan. Coba cari terjemahan Al-Quran. Harusnya yang melakukan kesewenang-wenangan terhadap minoritas. Kalau agama Islam ini bukan agama dari Allah, agama dari langit, agama kebenaran, rahmatan lil alamin, maka umat Islam yang pantas melakukan kesewenang-wenangan terhadap kitab agama lain, karena kita mayoritas. Tapi sebaliknya yang terjadi, minoritas ini yang belagu. Tidak ada kata toneutotheos di dalam original teksnya. Begitu masuk ke Indonesia, karena di Indonesia banyak Islam, maka mereka menggunakan metode yang diajarkan pendiri agama mereka, Paulus, di dalam Filipi 1:18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui, menipu, maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku tetap bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Penipu. Apakah umat Islam akan tinggal diam? Tidak. Jadi saudara-saudaraku Kristen, ayo singsingkan lenganmu. Oke? Duduk dengan tegap, berdiri dengan tegap di hadapan kami para apologet. Mari kita diskusi. Cara-cara yang kita gunakan, cara-cara yang baik. Jangan seperti Ferdinand, semangatnya sangat luar biasa, tetapi tumpul dalam pengetahuan Bible. Benar, dia laksana semangatnya itu, semangatnya luar biasa. Semangatnya seperti semangat kuda liar yang ingin berlari kencang dalam impian. Begitu turun di lapangan, dia hanya seperti tenaga ayam jantan. Kejar betina terlalu lama, begitu naik ke betina cuma 3 detik. Jangan seperti itu. Berdiri, tegapkan diri Anda, duduk dengan tegap. Ajak orang-orang yang intelektualnya tinggi di gereja untuk menghadapi kami para apologet, menunjukkan sisi kebenaran dan kebohongan dari dua agama ini. Kalau di Islam ada kebohongan, tunjukkan. Kami pun akan siap menguliti kebohongan-kebohongan di dalam Bible yang hampir setiap lembarannya syarat dengan unsur amanat dari Paulus. Maksud menipu maupun dengan maksud jujur, aku akan tetap bersukacita. Sekali lagi saya ingatkan, ayo saudara-saudara Kristen, jangan cuma menang di tato, jangan cuma menang di alkohol, jangan hanya makanan-makanan yang Anda jadikan sebagai simbol kejagoan Anda. Jangan dada yang berotot, jangan mulut yang besar, tapi ayo bangkit, bela Biblemu, hadapi kami, biar umat kita tercerahkan dengan baik. Sekali lagi, jangan ikuti Ferdinand, semangatnya tinggi, ibaratnya semangatnya itu adalah semangat harimau yang sangat menyeramkan, muka merah, cakarnya kemudian siap mencakar siapapun, siap menerkam siapapun, muka merah, tunduk kemudian menatap dengan tajam ke hadapan saya. Ternyata begitu dia buka mulut, tidak ada giginya biar satu pun. Apa yang kau mau gigit dengan muka garang tanpa gigi, anakku? Pisang pun tidak bisa kau gigit, apatah lagi batu seperti saya ini. Untuk itulah saya katakan kepada saudara-saudara, ayo jangan cuma menebar fitnah di luar, memperhatikan ibadahnya umat Islam, katakan 2,5%, makanya umat Islam itu sujud dalam ibadahnya susah, sementara 10%. Bilang aja kamu lagi melancarkan aksi tipuan kepada jemaat supaya jemaatmu rajin membayar perpuluhan. Demikian sebagai pengantar kedua, silakan. Mantap.
Tapi sebegitu dalam kah Bang Juma ya? Mempelajari sampai kritik teks, terutama di Markus tadi itu ya. Apa? Bahwa ada penambahan kata anak Allah itu. Sebegitu dalam kah Bang Juma mempelajari sampai ke situ gitu loh. Ya, Saya rasa mereka nggak sampai ke situ ilmunya Bang Juma. pasti. Kenapa? Karena Kenapa? kebanyakan mereka itu hanya ikut ajaran nenek moyang. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Mereka hanya mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Saudara kita yang ada Kristen di sini, berapa orang yang di atas sini? Tanya pada mereka, adakah Yesus mengajarkan kalian menyembah Yesus? Tak ada. Lalu siapa yang mengajarkan? Nenek moyang. Ini Al-Quran yang menarasikan. Mereka hanya mengikuti keinginan-keinginan nenek moyang mereka. Mereka tidak pernah kemudian diajarkan untuk bahwa apa yang diajarkan ini berasal dari Yesus, melainkan mereka melakukan ritual agama hanya berdasar kepada ajaran bapak, kakek, nenek, buyut mereka semata. Ini yang dikatakan oleh Al-Quran. Maka saya merasa ada yang salah di sini. Selidik punya selidik memang betul. Ada upaya orang-orang kafir ini menipu sesamanya kafir, dan mereka tidak akan henti-hentinya melakukan aksi penyesatan. Ini buktinya. Coba kita jujur nih, jujur sebagai manusia yang diberi rasio sehat. Apakah pantas tidak ada data anak Tuhan di sana ditambahkan anak Tuhan? Sebuah kitab yang dianggap suci, kalau sudah setitik noda pada kitab itu, maka tidak pantas lagi disebut suci. Ketika kitab itu sudah bermasalah, yakin dan percaya agama itu pasti bermasalah. Pasti bermasalah. Bayangkan aja tuh, original teksnya menyajikan Afte aina arci o evangelio giaton Yesus Kristo. Titik. Inilah permulaan kabar gembira tentang Yesus Kristus. Titik. Tak ada penambahan. Tapi karena ini bukan firman Tuhan, mengalami penambahan. Tonio Teos. Sudah begitu penambahannya gila. Masuk ke Indonesia diartikan dengan anak Allah. Nyakit di dada ini. Padahal konsep Islam, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak. Allah tidak diperanakkan dan tidak punya anak. Ini menghantam jantung Islam nih, dengan mengatakan Yesus anak Allah. Kalau dia menambahkan tapi dia katakan Yesus anak dewa, tak masalah. Tapi beranikah mereka menampilkan pakaian asli mereka, bahwa mereka ini adalah agama dari Yunani Romawi, dengan mengatakan bahwa Yesus anak dewa? Ingat, Tuhan dalam bahasa Yunani adalah akontas. Dewa dalam bahasa Yunani adalah theos. Original teks kitabnya saudara Kristen adalah theos, seperti dewa. Harusnya masuk ke Indonesia menjadi dewa. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan dewa. Itu baru betul. Pada mulanya adalah firman, atau pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan dewa, dan firman itu adalah dewa. Dewa itu telah menjadi daging. Titik. Jadi Yesus adalah inkarnasi dewa. Itu baru betul. Silakan Bang Hadi. Masya Allah. Terus kedua Bang Jama, ini sebenarnya di Ferdinand ini kalau boleh dianjurkan belajar di mana ya? Belajar ke Gilbert Lumintong apa belajar ke Bang Juma? Saya Iya. harus ke saya. Harus ke saya. Kalau mau tahu isi Bible harus ke saya. Karena saya tidak punya tendensi apapun. Jujur saya mengajarkan sesuai dengan isinya, kandungannya. Tak ada harus saya dibayar. Tak ada kepentingan saya. Saya kepentingannya hanya untuk memberi peringatan saja. Anda mau mengikuti peringatan itu, alhamdulillah. Anda mau tetap di dalam jalan kesesatan itu, na'udzubillah. Aku berlindung. Karena kenapa? Jangankan hal seperti yang diuraikan kemarin,
Tentang tanda-tanda buah nabi palsu aja mereka nggak tahu. Mereka nggak menyadari itu. Bayangkan, ada yang mengikuti dialog saya tadi sore. Saya nggak ingat. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama Theos. Firman itu Theos. Theos menjadi daging. Theos adalah roh. Roh menjadi daging berarti Theos, roh tidak ada lagi, sudah jadi daging. Lalu apa yang bisa menghidupkan daging ini? Karena rohnya sudah menjadi daging. Ingat, di dalam iman Kristen, Tuhan itu adalah roh. Theos itu adalah roh. Dia pinjam kata Allah. Allah adalah roh. Itu menyakitkan. Tapi kalau dewa adalah roh, silakan Anda mengembalikan jati diri Anda sebagai agama yang dibentuk perpaduan antara Romawi Yunani. Tapi kalau mengatakan Allah jadi roh, sembahlah Allah di dalam roh. Allah itu adalah roh, maka sembahlah Allah dalam roh. Harusnya dewa itu adalah roh, maka sembahlah dalam roh dan kebenaran. Itu baru betul. Nah, pada mulanya adalah logos itu bersama-sama dengan roh, dan logos itu adalah roh. Roh itu menjadi daging. Ayo, nasi menjadi bubur. Ayo, ketika roh menjadi daging, daging ini tidak ada roh lagi, karena sudah jadi daging. Lalu untuk menghidupi bayi imut ini pakai apa? Roh dari mana? Rohnya sudah jadi daging. Oh enggak bang, rohnya setengah jadi daging, setengahnya jadi roh. Ada dalil? Nggak ada bang. Ini. Tapi gini Mbak Nyuma, Iya. ada pertanyaan Mbak Nyuma. Satu, dia tidak bisa jawab mengenai Yesus di surga itu manusia atau tidak. Dia bilang tidak tahu. Tapi ada pertanyaan Mbak Nyuma yang dijawab secara politis. Apakah sampai Banyuma mencubit tangannya, lengannya kan gitu ya, saya perhatiin itu. Apakah daging Yesus ini adalah Tuhan? Menurut saya dia nggak menjawab Banyuma. Bagaimana pendapat itu? Iya, inilah kemudian yang dikatakan di dalam pengajaran Yesus, tanda-tanda dari buah nabi-nabi palsu. Mereka ibarat membangun rumah di mana? Di atas pasir. Ini buktinya. Ketika ditanya, hancur lebur dengan pertanyaan yang sangat sederhana. Kenapa? Karena mereka membangun rumahnya di atas pasir. Begitu adanya. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, tetapi tidak memperdulikannya, tidak melakukannya, yaitu tetap aja memanggil aku Tuhan, tetap aja bermujizat pakai namaku, tetap aja mujizatan pakai namaku, tapi tidak mau melakukan kehendak Bapa, dia sama saja dengan orang yang tulul, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini hancur, kecewa orang Kristen se-Indonesia mendengarkan jawaban pertanyaan saya kepada saudara Ferdinand. Kenapa? Mereka membangun rumah di atas pasir. Apakah dagingnya Yesus ini Tuhan? Bukan, itu manusia. Apakah manusia itu Tuhan? Bukan. Kenapa disembah? Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Loh, apa ini? Firman itu adalah Theos. Theos itu adalah roh. Roh menjadi daging. Berarti daging ini Tuhanmu. Daging itu Tuhanmu. Diperkuat Kolose 2 nomor 9. Dan di dalam biologisnya Yesus, kepenuhan Theotes, keilahian, kedewaan. Berarti seluruh jasad biologisnya Yesus, dari rambut sampai ujung kaki bawah, itu Tuhan. Itu dewa. Itu dewa Anda. Belum lagi diperkuat oleh Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Theos, dewa, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia, dan sama seperti manusia, dan taat, bahkan sampai taat mati, sampai mati di atas tiang salib. Yang mati ini apa? Roh yang menjadi daging. Mati sudah Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati Tuhan.
Karena Tuhan menjadi daging, dewanya menjadi daging, mati. Nah, mana Tuhannya sekarang? Oh, bangkit lagi Tuhannya. Ini ajaran mana? Siapa yang ngajarin? Nabi mana yang mengajarkan kayak begini? Tuhan mati. Kalau dewa mungkin, tapi kalau Tuhan tidak mungkin. Gitu Bang Handi. Di sini Aku disuruh diam sama netizen. Aku diam dulu Bang Juma. Dia. bagaimana Saudara Grace? Makasih Bang Handi. Oh, iya Bang Juma. Sedikit panjang lebar ya. Iya. Sorry. Udah muat. Oh ya nggak apa-apa Bang. Tapi terima kasih lah sedikit pemasukannya. Sebagian sebenarnya memang sudah sedikit dicari tahu sih. Cuman kan kayak mendengar Bang Juma juga ya boleh lah ya gitu kan. Nah, ya sedikit ada poin di saya dapat tadi. Tapi sebenarnya masih banyak keraguannya nih, mau bertanya-tanya sedikit bertanya Iya, gitu. silakan. Nah, cuman Nanti diarahkan sama Bang Handi. Beliau moderator Kayaknya kita. waktunya terbatas gitu. Kenapa? Mungkin besoknya lebih awal lagi gitulah join sama Bang Juma. Ya besok Oke. beraktivitas lagi kembali. Iya. Baik. Gitu. Mbak dari agama mana? Katolik, Protestan? Kristen Protestan. Protestan. Oh, iya. Yang memprotes agama lebih tuanya, seniornya. Saya tidak bisa bilang apa-apa Bang Juma. Itulah. Iya, oke. Lanjut. Terima kasih ya Bang Juma. Saya pamit mau. Ya, makasih Mbak. Ntar dulu Mbak, jangan pamit dulu. Ya. Jangan pamit dulu lah. Ya Bang Andis. Mbak, apakah Anda nyaman? Anda kan sekarang Katolik, Protestan. Protestan. Masih nyaman kah atau ada kegelisahan begitu? Nyamannya nggak ada nyaman nggak nyaman, cuman kayak terlihat biasa saja gitu ya kan. Ibaratnya bukan dibilang sebagai kayak rutinitas juga dibilang juga bukan, mungkin ibadahnya gitu ya kan, dibilang juga bukan apa ya, dibilang rutinitas juga bukan, formalitas juga bukan, ya kayak memang ya ngikutin gitu, bukan ngikutin juga, yang memang karena itu agama aku tadinya kan, ya ibadah setiap hari Minggu gitu. Tanya dong Bang Juma, Mbak. Yang disembah sebenarnya itu seperti apa dan bagaimana cara menyembahnya? Tanya dong. Saya bertanya, tapi Ya. itu yang tadi saya bilang sama Bang Juma, masih banyak sebenarnya yang mau ditanya, tapi waktunya sangat terbatas. Besok sudah kembali ke kegiatan hari-hari biasa gitu kan, udah malam. Mungkin besok lebih awal lagi gitu bertanya, join lagi di live. Oh iya, Bang sip. Juma gitu. Iya, siap. Iya. Tapi penjelasan singkat Bang Juma mudah-mudahan diresapi bahwa Iya, Ya, sebagian yang- ada ya. itu tadi. Cuman kan masih banyak yang mau ditanya sebenarnya. Itu tadi, waktunya terbatas. intinya tadi penjelasan Bang Juma, jangan menyembah kepada orang yang pernah menyembah. Itu intinya Mbak. Yesus itu pernah menyembah, Yesus itu manusia, Yesus ciptaan Tuhan. Jangan disembah. Itu intinya dong. Bang Juma. Karena kemarin saya dengarnya itu gini kan, dibilang Tuhan itu tidak berwujud. Lantas siapa yang Tuhannya ini yang dibilang Yesus ini? Tapi katanya juga di Islam Allah itu nggak berwujud. Jadi yang mananya itu yang bikin saya bingung. Yang mananya ini yang benar gitu kan? Iya makanya tadi saya bilang sebenarnya banyak yang ditanya. Tapi waktunya ini terbatas. Bisa mendengarkan dulu sebentar ini aja dijelaskan Bang Juma yang Anda maksud itu ya. Bang Juma kelarin lagi nih satu momen ini. Yang penting nih. Ya. Jadi bahasa wujud itu bahasa Quran, bukan bahasa Indonesia. Wujud itu bahasa Arab, artinya ada dalam bahasa Indonesia. Jadi sifat yang ada pada diri pencipta itu wujud, ada. Nah, sesuatu yang ada tidak dikatakan tidak ada oleh karena kita tidak bisa melihatnya. Contoh, akal. Akal itu ada. Apakah akal itu menjadi tidak ada karena tidak kita lihat? Tidak, akal tetap aja ada. Pahit. Pahit itu ada. Begitu kita makan empedu atau minum kopi, pahit tanpa gula, pahit. Adakah yang mampu menunjukkan wujud daripada pahit? Tak ada. Begitulah Tuhan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim.
Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda akan adanya kami di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka. Jadi kita bisa merasakan adanya Tuhan, adanya Allah pada diri kita. Contoh misalnya seperti yang sering saya sampaikan, siapa yang kemudian menciptakan gelombang suara? Kita yang menciptakan? Bukan. Lalu hanya menggerakkan mulut, keluar suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, keluar suara. Kita yang membuat itu? Bukan. Lalu kita makan makanan pagi, siang, malam untuk masuk ke dalam tubuh, lalu kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Tapi kenapa gigi tidak menjalar, memanjang seperti rambut? Padahal sama-sama mengkonsumsi nutrisi yang masuk ke dalam rahim perut yang diolah oleh usus, dilemparkan kepada seluruh jasad kita. Rambut lebih jauh dari perut, gigi lebih dekat ke perut. Sebelum sampai ke rambut, nutrisi ini singgah dulu di gigi. Kenapa gigi tidak memanjang seperti rambut? Yang menjaga ini siapa? Kata Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Tapi Allah mengatakan, ini hanya bisa ditemukan bagi mereka orang yang mau belajar menggunakan akal. Afala tatafakkarun. Kenapa mata tidak memanjang keluar? Cuek. Hidung tidak memanjang keluar. Cuek. Telinga tidak memanjang ke bawah. Cuek. Kenapa jari-jari kita tidak memanjang layaknya rambut yang tiap bulan kita harus menggunakan gunting jari? Kenapa lidah tidak memanjang seperti rambut sehingga setiap bulan kita beli gunting lidah? Kita yang menjaga. Nenek kita mungkin. Atau ada permen dari pemerintah yang dibagikan untuk supaya anak-anak kita tidak memanjang lidahnya? Tidak. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Artinya kita tidak perlu melihat adanya dia, wujudnya dia, karena dia tetap bekerja pada diri kita. Apakah ini kita ingin ingkar bahwa ada yang menjaga itu? Ketika kita tidur, kita tidak pernah menjaga jantung ini, tapi tetap berdetak, tak, 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 tak. Rusuk kita dari bayi membesar, membesar, membesar. Kenapa tulang rusuk ini tidak memanjang seperti rambut sehingga dia menjadi seperti benang kusut melilit seluruh tubuh? Siapa yang menjaga? Kita? Tidak. Tetapi dimensi gaib. Dimensi gaib ini, apa perlu kita lihat dulu baru kita percaya akan adanya dia? Apa perlu dia harus jadi bayi dulu? Oh, telah lahir Tuhan. Apa perlu kayak begitu? Apa perlu? Baru kita percaya bahwa apa yang ada pada dimensi tubuh ini. Kita ingat usia kita 4 tahun, kemudian 5 tahun, kemudian 7 tahun, hingga kita berusia sekarang. Kita yang membuat body kita ini, badan kita ini bertumbuh seperti ini? Atau ada yang menjaga, ada yang memberikan? Lalu kita ingkar terhadap yang memberikan itu karena kita tak melihatnya? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itulah makanya Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa demikian? Karena mereka tidak menggunakan akal. Afala tatafakkarun. Makanya Allah mengatakan tanda-tanda orang beriman itu menggunakan akal sehat, mencari Tuhan yang tidak perlu kemudian dicari. Dengan melihat wajah kita, dengan melihat tubuh kita, Tuhan sudah bisa kita temukan. Maka apa yang terjadi dalam umat Islam? Dia masuk ke kamar, hanya memanggil kepada dia dimensi yang telah menciptakan hakikat itu. Allahu Akbar, wahai engkau Zat hakikat yang maha besar. Dengar dia. Bagaimana dia tidak mendengarkan? Wong dia yang menjaga tubuh ini, berarti dia dekat. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, aku lebih dekat ke tubuh manusia daripada manusia itu dekat ke urat nadinya sendiri. Bayangkan itu. Jadi tidak perlu kita cari, karena keberadaan Allah itu ada. Itu apa kita cari? Allah itu ada, Tuhan itu ada. Kita tertidur, kita tidak pernah katakan bahwa besok bangun jam sekian, benar-benar kita yang membangunkan diri kita. Tidak.
Tiba-tiba saja kita bangun dari tempat tidur, jantung masih berdetak, tetap aja ganteng kita, mata bersinar dan seterusnya. Kita bisa makan lagi. Siapa yang menjaga itu semua? Ingat, saudariku, ingat. Ingat, segala sesuatu yang ada pada diri manusia terjadi karena kita melakukannya. Contoh, ada orang pakai kacamata simpan di atas kepala, kemudian dia bolak-balik 2 lantai, 3 lantai, bahkan 5 lantai rumahnya. 1 kali naik tangga, 10 kali turun naik cari kacamata. Padahal kacamata ada di atas kepala. Begitu juga orang yang mencari korek, ada di kantong celana, panik kemana-mana cari. Kenapa? Karena pada dasarnya hakikat manusia itu dipersenjatai dengan insting. Dia mau makan, insting. Dia mau minum, insting. Semua pakai insting. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Anda tidur lelap, Anda tetap bernapas? Siapa yang memperingatkan Anda untuk bernapas? Harusnya lupa kan? Harusnya lupa. Kenapa? Pada saat kita mengunyah, kita ingat untuk menelan. Pada saat kita lapar, kita ingat kita mau makan. Pada saat kita haus, kita ingat kita mau minum. Tapi pada saat kita tidur, apakah kita beringat untuk bernapas? Hembusan napas pertama ketika sudah nyenyak, masuk ke otak, tembus ke dada, terus ke dalam. Habis itu sudah sampai ke paru-paru, lupa kita. Harusnya kan lupa. Harusnya nggak bernapas lagi kan? Karena tidak ada yang mengingatkan untuk bernapas kan? Anda lupa untuk menghirup udara, oksigen untuk yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. 1 jam pertama, 2 jam kedua, 2 jam ketiga, dan seterusnya sampai Anda terbangun. Ada yang mengingatkan kita untuk narik napas? Ada. Otak bekerja pada saat itu. Ini napas kedua, ini napas ketiga. Tarik napas lagi. Tahan dulu biar mimpi. Begitu mau habis napas tarik. Ada yang mengatur itu. Ada yang mengingatkan itu. La haula wala quwata illa billah. Itulah Allah yang menjaga ciptaannya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wal ard. Dialah Allah yang maha hidup, yang tidak tidur, yang menjaga makhluknya terus menerus tanpa henti. Tidak seperti Tuhan di sebelah, hari ke-7 istirahat. Ini, coba Anda tidur sebentar malam, ingatkan diri Anda, Tuhan, jangan kau buat aku bernapas, biarkan aku sendiri yang mengingat untuk bernapas sampai besok pagi jangan ente istirahat aja Tuhan. Aku yang mau memerintahkan diriku dalam keadaan tertidur lelap, hirup oksigen sampai besok pagi. Aku pingin coba. Habis itu besok pagi telepon saya, pasti bicara Anda apa? Bang Suma, kenapa Mbak Grace? Aku lemas Bang, aku berdirinya gemetaran Bang, bicara pun aku tak sanggup lagi Bang, badan saya lemas. Kenapa? Otak ente tidak istirahat, jasad ente tidak istirahat, paru-paru ente kemudian tidak istirahat, tubuh semuanya tidak istirahat. Apa yang terjadi? Lemas. Lakukan 3 hari berturut-turut, yakin dan percaya. Kalau tidak ambeien, DBD, bronkitis, Amporo. Berarti pada diri kita ada Tuhan. Ngapain dicari? Ngapain dia harus datang jadi manusia ya Allah? Ngapain dia harus jadi bayi? Ngapain dia harus mati di atas tiang salib? Ngapain? Untuk apa? Untuk apa Tuhan mati? Supaya kita bisa lihat, oh ternyata Tuhan itu eksis. Halo. Apakah Anda kurang percaya, kurang akal? Sampai Anda lupa bahwa napas Anda itu yang membuat Anda tarik napas pada saat Anda tertidur adalah Allah.
Dialah Tuhan itu. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in syahid. Coba nanti malam begitu Mbak Kris mau tidur, bayangkan dua hakikat. Satu hakikatnya Yesus yang adalah manusia, satu hakikatnya Allah yang maha suci, maha tinggi, maha kuasa. Anda bayangkan dua hakikat ini, hakikat manusia dan hakikat Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Anda tidur, pejamkan, panggil dua-duanya. Kira-kira yang datang menjaga napas Anda tetap terjaga, anaknya Maria atau penciptanya anaknya Maria? Itu sebagai pesan saya sebelum saudariku Grace tertidur sebentar malam. Semoga Yesus datang mengatur napas Anda, di mana Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Berapa banyak manusia di atas muka bumi yang dia harus jaga napasnya, sementara dia aja dihidupkan dan dimatikan. Oke, lanjut Bang Hadi. Ya, terima kasih. Saya memang ini sih agak masih bingung gitu ya, bukan Bang? Iya. Bingung, kan. Tapi masih mencoba untuk memahami lah lagi seperti yang Abang bilang tadi ya kan. Apalagi dengan pesannya tadi. Baik, nanti saya coba gitu ya kan. Iya. Silakan. Ya. Bang Juma. Iya, Bang. Ya, Grace, Mbak Grace. Apa? Mungkin lain waktu bisa kan bertanya lagi gitu sama Bang. Boleh. Iya sih, 1000 secara pertanyaan secara pribadi untuk aja. saudariku Vin Grace. Bertanya secara pribadi gitu Bang Juma gitu. Boleh. Iya. Ya, untuk malam ini ya saya pamit Bang Juma, terima kasih. Iya, makasih Mbak Grace. Nanti dicoba ya. Ya, siap. Ya, Pamit ya Bang Juma ya. Iya. Makasih. Malam. Makasih. Malam. Selamat malam. Sampai jumpa. Ada lagi? Jangan juga yang Islam begitu mau tidur sebentar panggil dua itu. Wah, ada juga yang mau coba sebentar datang suster ngesot malah di kamarnya. Janganlah. Udah paham Islam masih mau panggil itu. Datang-datang sebentar genderuwo atau jinnya Tarsan. Nah, bagus kalau bukan Tarsa X yang datang. Artinya Enggak. jangan berlebihan. Kita sudah cukup. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidur. Gitu. Ya. Atau baca doa sebelum tidur boleh. Jangan dicoba. Tuyul. Karena tidur itu kan mati sebenarnya, mati sebentar ya. Nggak bisa Nggak apa-apa apa-apa. kita. Nggak apa-apa dicoba Bang Juma, nggak apa-apa kan dites. Waduh. Kan dicoba. Gak bisa Bang, karena kalaupun datang, kata Yesus, apabila ada yang berkata bertemu dengan Mesias di sini, Yesus di sini, jangan kau percaya. Gitu, jadi percuma kan? Karena perintah Yesus, kalau ada yang ngaku-ngaku Yesus, jangan percaya. Karena jin, setan bisa juga menyerupai Yesus, bisa menyerupai malaikat, gitu Bang. Ini saya mau bertanya, kalau hadis itu apa sih Bang Juma? Saya bisa bertanya ini. Pindah Hadis. topik lagi ya. Hadis itu penjelasan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kalam ilahi, terhadap ayat-ayat suci Al-Qur'an, terhadap syariat hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi ibaratkan hadis itu sebuah bangunan, ada dinding, ada lantai, ada atap, ada kemudian kamar dan seterusnya. Itu sudah sempurna tuh.
Tapi karena dia dijelaskan ini namanya dinding, tingginya sekian, tebal dindingnya sekian, itulah yang hadis menguraikan isi daripada bangunan tadi. Tapi Bang Juma percaya enggak? Percayakah itu hadis? Percaya? Ini saya mau baca hadis. Haji bisa jelaskan kah ini hadis? Nah, ini dia. Ya, ini dia. Kalau Anda membawa seperti itu, mana saya tahu kalau itu dari kitab yang benar. Kalau hanya mengatakan ini hadis, nggak bisa. Harus ada kitabnya. Oh, hadis Sahih Bukhari ini apa ini? Semua bisa gampang ditulis hadis Bukhari, Bang. Itu gampang. Gampang Hadis saja. Hadis Sahih Bukhari 1573 itu. Berapa? Hadis Sahih Bukhari 1573. Hadis Sahih Bukhari. 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 Ya. 1573. Iya. Apa di situ, Bang? Maksudnya Bang Juma bacakan. Loh kok suruh? Apakah sama dengan saya di sini? Kan begitu. Haddatsana Abu Asim yang itu. Duhaq bin Mahladin akhbarana Jurais. Itu ya. Kalau bahasa Indonesia gimana bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya telah menceritakan kepada kami Abu Asim Ad-Dahhak bin Nuqallad telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jurais dari Ata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa itu Lain yang 1573. Iya. Apa yang dikatakan di sana, Bang? Apa Ini kan intinya? Itu ngelempar jumroh itu di situ. Ini kalau yang saya baca di sini ya. Ya. Hadis Bukhari 1573. Wahai Tuhan, ampunilah saya, kasihilah saya dan hubungkan saya dengan teman yang maha tinggi. Hah? Kok bisa? Kenapa gitu hadisnya? Hari-hari. Hadis Bukhari 1570 berapa? 3. 3 kan? Iya ya. Ya itulah tadi yang kubacakan. Beda ya. Nah, Iya, Bang. gimana tuh, Bang? 1573 ya. Iya. Itu bab tentang apa? Haji. Lain tentang Ntar ya, saya lihat sebentar. Kalau ini. kami itu hadisnya tentang melempar jumrah. Bang Handi? Ya. Aku telepon Pak Desuki tadi. Ya. Berarti beda ya. Di sana itu mengatakan apa itu kalau nggak salah itu bertalbiyah hingga melempar jumroh. Kan itu Pak Juma ya? Iya betul. Kok lain dia? Kita ini udah lengkap hadis di sini, Bro. Tunggu Pak Desuki mau nampilin tuh. Tunggu mana Pak udah. Wah, Sahih Bukhari 1573 ya itu bunyinya ya. Iya. An Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ardafal fadla fa akhbaral fadlu annahu lam yazal yulabban hatta ramal jamrah. Itu berbicara mengenai lempar jumrah. Nih. Kita lengkap Bang, sanad hadisnya itu dari Abdul bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim, Abdul bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim, Atta bin Abi Rabba As-Salam, kemudian Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraiz, lalu Adi Dakhak bin Makat bin Adi Dakhak bin Muslim sampai ke penulis Bukhari. Jadi kita nggak bisa dipleset-plesetkan sama Wikipedia atau orang-orang yang mencoba untuk membelok-belokkan ajaran Islam.
Karena orang-orang di luar Islam bang tidak bisa nyerang Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu jutaan manusia yang menghafalkan dan hampir seluruh umat Islam tidak asing di kupingnya. Kalau hadits beda, tidak semua orang paham hadits. Jadi orang yang benci Islam hanya bisa menyerang lewat hadits. Oh, hadis Bukhari tertulis sahih, begini. Jadi kalau umat Islam itu tidak memahami kemudian kaidah-kaidah hadits, itu bahaya. Kalau kami umat Islam itu tidak, insya Allah kami tahu hadis Bukhari 1573 itu bab tentang haji. Nah gitu bang. Ada lagi yang lain? Memang banyak sih orang di luar sana bikin hadis sendiri mengatasnamakan Iya. itu hadis sahih, tapi dia rubah. Jadi kalau yang awam kasihan Islamnya. Dia mau rubah-rubah. Dia rubah sendiri baru dipakai menyerang. Jadi tujuan mereka merubah itu jangan pakai hadis rubahan untuk menyerang, malu Anda nanti kena. Nah, dipakailah untuk di bawah tanah. Artinya dipakai sembunyi-sembunyi saja. Nah, pertama yang Anda bodohi adalah sesama Kristen, itu pasti Banyu Pak ya, pasti itu. Benar sekali. Gitu. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, illa iblisa istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis ia menyombongkan diri dan yang termasuk orang yang kafir, golongan kafir. Lalu kemudian dikatakan Nahl ayat 99. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah. Lalu kemudian dalam Al-Hijr dikatakan qala rabbi bima aqwaitani la usayyanna lahum fil ardi wa la uqwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi bumi dan aku akan menyesatkan semua mereka. Tapi Allah kemudian menjelaskan mereka tidak akan mungkin menggoda orang-orang yang beriman. Makanya Allah mengatakan inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal gawin. Sesungguhnya iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Ini Bang Juma, ini kan saya mau tanya ini. Ntar dulu ada Pak Desuki, kita salamin dulu ya. Ada guru saya nih. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak De. Ada yang mau disampaikan tadi Pak De? Oh, udah lewat pembahasannya. Udahlah lanjut. Oke. Pak De. Ini Silakan, saya mau tanya sama Bang Juma. Bang Juma percaya kayak gini lah maksud saya ya. Bang Juma percayakah kitab-kitab diturunkan sebelum Al-Quran? Percaya enggak? Itu yang saya tanya dulu itu. Percaya bang? Percaya kali. Ya berarti Bang Juma percaya Injil Taurat itu loh. Ya maksud saya. Iya percaya abangku. Oh gitu. Tapi kenapa bilang itu sudah dipalsukan, seperti bagaimana itu? Nah karena memang sudah dipalsukan bang. Bukan dipalsukan sih, tapi karena memang bukan kitabnya Nabi Musa lagi yang ada. Terus maksudnya kalau dipalsukan itu kan Bang Juma punya aslinya yang ada kah aslinya? Itu kitabnya siapa sih bang? Maksudnya yang kan itu bilang sudah dipalsukan. Saya kan menyimak. Cuma maksudnya yang saya tanyakan yang aslinya mana? Kan kalau palsu kita kan membuktikan yang asli juga. Jadi kalau misalnya Anda saudara saya melihat uang dipalsukan, apakah aslinya harus ada sama saudara? Kan tidak kan? Makanya Al-Quran mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullah haqqa qadri isqalu ma anzalallahu ala basharin min syai' kul man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'alunahu qarantisa tubdunaha wa tukhfunaha katsira. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai.
Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui, baik olehmu maupun nenek moyangmu. Katakanlah kepada mereka, Allah lah yang menurunkannya, kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Allah membiarkan bermain-main dalam kesesatannya orang-orang Yahudi yang diberi kitab dan merubah-rubah kitab Tuhan yang ada pada mereka. Syukran Hanna Bordir, barakallah. Jadi itu yang terjadi. Belum lagi dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Baqarah, bahwasanya sebagian dari golongan mereka itu menuliskan Al-Quran, menuliskan sebuah kitab tanpa kemudian berdasarkan kepada ilmu. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa ma amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab-kitab terdahulu kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ini yang dialami kitab saudara yang disebut perjanjian lama itu. Itu dari mana asalnya? Dari mana asalnya itu perjanjian lama itu? Dari Musa. Dari Musa ke perjanjian lama itu seperti apa budaya penyampaiannya? Nabi Musa melepaskan kitabnya Torah kepada siapa? Habis itu kepada siapa? Habis itu kepada siapa? Habis itu kepada siapa? Sampai 1400 tahun, 1800 tahun sampai di Romawi. Kayak mana ceritanya mempertahankan keotentikan kitabnya Nabi Musa ke Romawi abad keempat? Gimana caranya mempertahankan? Ada yang menghafal? Ada mesin fotokopi? Jadi Al-Quran tidak pernah salah. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang-orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Apa kecelakaan itu? Ya itu lihatlah, mengambil kitab kemudian menulis kitabnya, tersesat jadinya. Itu kecelakaannya itu. Karena mereka membuat sebuah buku menganggap itu firman Tuhan, mengajarkan orang lain pun dasar mereka tidak mau gunakan akal, percaya aja. Nah sekarang sederhananya Bung, Al-Quran dituliskan pada abad ke-7. Oke? Abad ke-7 dihafalkan, dituliskan. Dua senjata benteng kokoh yang menjaga Quran. Hafalan, tulisan. Tak ada yang bisa merubah itu. Nabi Musa menerima Torah. Ada yang menghafal? Tak ada. Ada yang menuliskan? Tak ada. Lalu bagaimana bisa sampai kepada Romawi? Dengan tradisi? Dengan tradisi apa? Bagaimana cara menjaganya? Begini Bang Jumaya, itu kan Nabi Musa kan menurunkan 10 hukum. 10 hukum. Iya. Itu kan yang tertulis di Al-Quran kan, yang saya baca ini ya. Saya masih buka lagi. Itu kan di yang kuduskan hari Sabtu, kenapa kok nggak diikuti itu? Itu syariat untuk Bani Israel, Bang. Maksudnya seperti bagaimana Bang Juma itu untuk Bani Israel, untuk gimana itu? Seperti bagaimana itu? Coba kita baca di dalam Keluaran 31, Bang. Apa yang tertera di sana kita lihat dengan baik. Maka haruslah orang Israel memelihara Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Siapa yang disebut di sana? Israel. Kita Israel, bukan. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ke-7 Tuhan berhenti bekerja untuk beristirahat. Ini perjanjian apa? Sabat perjanjian untuk Bani Israel, bukan untuk kami. Paham saya Bang Juma, saya maksudnya Bang Juma itu. Cuma yang saya mau tanya ini kan dalam surat Yunus dalam Al-Quran 93 ke 95 ini. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang diturunkan kepadamu, maka tanyakan kepada orang yang membaca kitab sebelum kamu. Maksudnya begini, kata-kata ini kan maksudnya menurut saya. Ya. Kenapa tidak percaya itu? Kan kitab itu harus percaya. Maksudnya kan Bang Juma percaya yang diturunkan Musa itu. Iya. Nah ini kan tertulis
jika Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang diturunkan kepadamu, maka tanyakan kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Maksudnya ini ayat ini kan berarti kita harus percaya itu walaupun dari Israel. Ya, jadi gini bang. Baru khusus maksudnya gimana ya? Jadi begini, misalnya begini. Ini saya lah logikanya. Terus saya logikanya saya kan begini. Kan saya disuruh Allah percaya itu jangan ragu dengan apa yang diturunkan Nabi Musa, kan begitu ceritanya. Terus kenapa harus ragu yang hari Sabat itu untuk Bani Israel, kenapa? Oke. Jadi di ayat itu Bung, di surah Yunus yang Anda baca, itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ummi, orang yang buta Taurat, orang yang buta Mazmur, orang yang buta Injil, orang yang tidak pernah dalam pikirannya ada yang disebut Abraham, ada yang disebut Adam, ada yang disebut Nuh, ada yang disebut Lot, ada yang disebut Daud, ada yang disebut Salomo, ada yang disebut Isa. Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu Al-Quran, dia tidak pernah tahu kisah-kisah itu. Dia tidak pernah tahu ada yang disebut Isa, ada yang disebut Musa, ada yang disebut Nuh. Maka Allah mengatakan, fa in kunta fi sakkim mimma anzalna ilaika fas'al ladina yaqra'unal kitaba min qablika, sebelum engkau laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Tentang Nabi Musa ada orang yang disebut Musa, tentang Nabi Ibrahim ada orang yang disebut Ibrahim, tentang Nabi Nuh ada orang yang disebut Nabi Nuh. Kalau kamu ragu, tanya kepada orang yang pernah diberi kitab kepada mereka. Apakah dulu ada yang disebut Nuh? Apakah dulu ada yang disebut Musa? Apakah dulu ada yang disebut Isa? Mereka pasti akan mengatakan, ya kami pun mendengarkan nama-nama itu, kisah-kisah itu dulu pernah ada. Itu maksudnya. Karena Rasulullah ini tidak pernah bermimpi kalau dia kelak akan menjadi nabi dan rasul penutup para nabi. Tiba-tiba saja datang kepadanya, ja'ahumul ilmi inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Bingung dia. Ini apa? Ini apa? Ketika dikatakan oleh Allah, dan sungguh kami telah menempatkan Bani Israel ke tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rezeki yang baik, maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Nabi Muhammad kemudian heran, siapa mereka? Apa perselisihannya? Tanya kalau kamu ragu pada mereka. Tapi Rasulullah tidak ragu, makanya dia tidak pernah bertanya. Laqad ja'akal haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Beliau tidak ragu, makanya beliau tidak pernah bertanya. Seperti itu maksudnya. Silakan Bang. Lalu kemudian kedatangan Al-Quranul Karim, saudara. Di dalam Al-Quranul Karim diterangkan kemudian Al-A'raf ayat 157, hukum-hukum Tuhan yang sudah bercampur aduk, yang kata Allah membiarkan mereka kemudian bermain di dalam, bersendagurau di dalam kesesatan mereka. Allah mengatakan apa? Summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Mereka membuat firman Allah menjadi lembaran-lembaran yang bercerai-berai. Mereka memperlihatkan sebagian dan mereka menyembunyikan sebagian. Itu Torah, Zabur, Injil yang datang kepada mereka. Itu adalah Taurat yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah mengatakan apa? Kalau
begitu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Setelah Nabi Muhammad SAW itu datang, maka Allah kemudian berfirman kepada beliau, Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajiduna maktuban indahum fit Tawra wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنزَلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kata Allah, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul dari Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil, yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Dan adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya berupa Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maksudnya gini, Nabi Muhammad SAW kemudian datang membebaskan Bani Israel yang tadi ada perintahnya, hendaklah ketika kita melihat dalam Keluaran, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat secara turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Ini kemudian oleh karena telah dirusak perjanjian itu dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, maka Allah kemudian mengutus baginda Rasul Muhammad SAW untuk menghapuskan aturan-aturan tadi menuju kepada aturan yang baru, yaitu Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan, dan menolongnya serta mengikuti cahaya yang terang diturunkan kepada Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani yang mengikuti Al-Quran, kata Allah, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang mu'allaf itu adalah orang yang beruntung karena mereka mengikuti aturan Tuhan yang terakhir sebagai perjanjian terakhir. Demikian. Yani, Diam. Yani kenapa diam Yani? Habis pertanyaan mah Yani. Tidak habis. Kalau saya kan ini gini, Bang Handi. Saya ini kan bertanya kan itu menyimak, tidak langsung menelan mentah-mentah juga saya, karena yang setahu saya Al-Quran kan kitab yang terakhir dan disempurnakan, paham saya itu. Cuma kenapa Bang Juma kan bilang kalau memang kitab ini disempurnakan, itu kan Injil, Taurat, apa semua itu kan lengkap dengan yang itu disempurnakan dengan Al-Quran, kan disempurnakan. Kenapa kok bilang itu palsu? Ada yang palsu-palsu yang sudah. Yang saya tanyakan aslinya di mana, kan setidaknya ada begitu. Oh ini Kan Bang udah Juma, dijelasin sama Bang Juma. maksudnya gini yang saya mau Bang Juma jelaskan. Oh ini loh aslinya Pak Yan, baru gitu maksud saya. Karena kalau kita Udah dijelaskan tadi. iya sih, cuma maksudnya belum puas kalau saya belum. Udah dijelaskan sama Bang Juma tadi bahwa kalau Anda pakai uang palsu untuk berbelanja, bukan uang di laci kasir itu yang dites, tapi uang Anda lah yang dites. Begitu juga kitab Anda lah yang kita uji, benar atau tidak, diraba, dibaca, diteliti, kemudian mari kita membahasnya pakai akal sehat. Nah sekarang kitab Anda apa? Mari kita cek. Ya, apakah saya benar? paham itu, Bang. Entar dulu. Apakah benar kitab Anda itu asli dari Sang Pencipta? Itu kan yang kita tuju ke sana. Nah gitu loh, Bang Juma udah ngasih contoh loh beberapa tadi. Ternyata setelah dicek tidak ada yang bisa ya menjelaskan keoriginalnya. Dari Musa itu mengajarkan Torah, siapa yang mendengarkan, siapa yang memeliharanya sampai sekarang.
sampai tiba ke Yunani, kemudian siapa yang memelihara di sana? Kan data struktur, kan kamu nggak denger sih penjelasannya Bang Juma tadi. Ya paham saya mendengar. Cuma begini Bang Juma, sesuatu firman yang telah diturunkan aula yang turunkan dari sebelum Al-Qur'an kan, itu mustahil kalau ada seseorang itu yang berani untuk mengganti-ganti, karena sedangkan dia mau pegang pulpen, kalau sudah niat jahat dia tidak bisa menulis itu sebenarnya. Kalau menurut saya sih begini nah. Coba kau baca di Yeremia 8 ayat 8 Bang. Yeremia 8 ayat 8. Iya, baca di situ, baca tuh. Nah. Yeremia 8 ayat 8 ya. Iya, baca. Yang keras Bang, dibaca Bang. Yang keras Baca Bang. aja Bang, yang keras. Yang keras. Di sini, Baca di yang sini keras. nanti Banyuma akan menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa memelihara itu. Kenapa di-mute Bang? Dibaca Bang. Yang keras Bang. Ntar saya masih buka ini. Biar Anda nggak nanya terus. Ternyata apa kata pengakuan kitab Anda sendiri? Mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu telah membuatnya menjadi bohong. Itu kitab Anda sendiri mengkonfirmasi bahwa Taurat itu sudah bohong. Baca Yeremia 8 ayat 8. Ya sudah, saya sudah baca yang seperti Bapak baca itu, saya sudah paham. Nah. Cuma kan kita nggak bisa Apa maksudnya? Apa maksudnya itu? Yeremia 8 ayat 8 tuh. itu kan pena palsu, maksudnya kan kita nggak bisa langsung menelan itu juga. Kita kan Pena baca- palsu penyurat telah membuat Taurat menjadi ya menjadi itu. bohong. Betul kan? Bagaimana? Nah, Sebentar saya bacakan ya. Bagaimana kau berani berkata, titik dua kan? Kami bijaksana, koma dan kami mempunyai Taurat. Tuhan, sesungguhnya pena palsu menyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Bohong. Itu maksudnya gimana sih? Coba jelaskan seperti apa itu. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Jadi Taurat Musa itu ditulis oleh pena-pena palsu penyurat, ya, penyurat palsu, sehingga mereka itu menjadi bohong. Karena memang faktanya tidak ada Taurat sebelum 300 Masehi. Ya. Taurat itu kosong 1500. Baru ditulis nanti 300 sebelum Masehi, yaitu Septuaginta. Atas permintaan dari siapa? Kaisar Ptolemeus. Itu baru ada. Sebelumnya tidak ada. Makanya kalau Anda baca baik-baik, misalnya di dalam kitab Keluaran, ya, kitab Keluaran 3 ayat 1. Coba Anda buka Keluaran 3 ayat 1. Kita baca baik-baik. Apa itu tulisan Musa? Keluaran 3 ayat 1. Nih, kita baca ya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Apa itu tulisan Musa? Bukan, itu orang lain yang ngomong. Orang lain yang ngomong atau Musa yang menulis seperti itu? Adapun Musa, iya ini apakah Musa menyebut dirinya iya? Biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Nya itu kata ganti orang ketiga, kata ganti milik untuk orang ketiga. Berarti ada orang yang bercerita tentang Musa. Siapa? Siapa yang bercerita di sini? Nggak dikenal. Nah, kalau tidak diketahui maka kedudukannya palsu. Sebuah informasi yang tidak jelas asal usulnya itu palsu, Bang. Makanya ketika Anda menyampaikan itu hadis misalnya kan, itu dari siapa hadis? Yang meriwayatkan siapa? Kalau tidak diketahui itu hadis palsu. Jadi sebuah informasi ya dikatakan palsu tidak harus menghadirkan informasi aslinya.
Tidak seperti itu dalam konteks informasi, Bang. Makanya kalau di zaman modern ini kita mengenal dengan surat kaleng. Misalnya ada edaran rakyat Indonesia yang nganggur akan digaji 3 juta setiap bulan. Ini surat dari mana? Dikatakan dari Jokowi misalnya, tapi tidak ada tanda tangan Jokowi. Apa Anda percaya ini informasi dari Jokowi? Informasi ini adalah informasi palsu. Tidak ada orang nanya mana aslinya kalau itu palsu. Nggak ada, Bang. Terkait informasi bukan barang yang asli dihadirkan, tetapi dilihat dari sumbernya, yang menyampaikan itu siapa. Jelas nggak yang menyampaikan ini? Nah, kitab Anda tergolong palsu karena tidak jelas siapa penulisnya. Begitu, Bang. Oh gitu, itu kan menurut Bapak yang bilang begitu, itu kan ayat itu dibaca dulu baik-baik, nah bisa kita langsung bilang palsu, karena kan itu Nah, kan, ya. itu kan kita kan dia sebagai nabi kan, Bu, itu kan adapun itu siapa yang berbicara itu kan saya masih cari, kita tidak bisa langsung ayat itu aja yang kita, maksud saya begitu loh, maksudnya. Nah, saya tanya, ini siapa yang nulis ini? Ya, Tidak ada satupun orang di muka bumi ini bisa menunjukkan siapa nama penulis itu. yang Ayo, di, siapa yang nulis, Bang? Siapa Cukup ya. yang nulis? Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yetro mertuanya. Ini adalah kalimat cerita. Siapa yang menceritakan ini? Kalau hadis tadi kan jelas. Ini bisa tergolong hadis sahih. Nih, misalnya kalau hadis begini kan, telah menceritakan kepada kami Abu Hasim Ad-Dahak bin Mukalat telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jurais dari Atta dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jelas, asal usulnya jelas, sehingga hadis ini tergolong hadis sahih. Kalau tidak jelas siapa yang menceritakan dari mana ke mana, itu termasuk hadis palsu. Nah, sama seperti kitab Anda ini, saya tanya, di dalam kitab Keluaran 3 ayat 1, adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Ini yang cerita siapa? ya Tuhan berarti itu sendiri. Ntar ya memperkenalkan kisah tentang Alkitab tentang sama Di mana di sini ada kata Tuhan, di mana berfirmanlah Tuhan adapun Musa ia biasa di mana adanya seperti itu? Ini narasi dari sang penulis, Bang, bukan dari firman Tuhan. Ada ini. Oh tidak, kalau saya itu tidak langsung begitu, kalau saya beda berarti, makanya cara pemikiran kita berbeda berarti. Kalau saya tidak Berarti ini Tuhan nulis seperti ini. kalau misalnya kan saya mohon maaf, saya kan belum juga membaca di Al-Quran. Kalau ada terus ada pun. Enggak, saya tanya, Bang, jangan ke Al-Quran dulu. Muhammad kan Bang, bisa saya juga tanya, begitu kan? apakah ini tulisan Tuhan? Ya ini firman ini kalau sudah di dalam. Iya, ya, anggaplah itu firman, yang nulis siapa? Saya tanya yang nulis siapa? Ya malaikat lah. Malaikat nulis. Maksudnya Tuhan, maksudnya gitu. Udah Bang Adi, Iya. ini model-model kayak gini bukan level saya Bang Adi, malas saya. Masa malaikat nulis, aduh kau ini ditertawakan nih. Ada 3.400 orang menertawakan kau, Bos. Saya tidak gentar dengan Anda mengatakan saya begitu. Anda itu belum paham makanya. Ya coba pahamkan kepada saya bagaimana caranya malaikat menulis. Pelajari. Udah, coba pahamkan kepada saya bagaimana malaikat menulis. Coba pahamkan ke saya bagaimana. Ini kan dikatakan adapun Musa. Adapun Iya. Musa. Ini tulisan malaikat ini. Tidak. Iya. Kan begini. Lah, saya tanya apakah ini tulisan malaikat? Dia kan menceritakan kisah penting kita tentang Samaduri yang terbakar. Dalam ayat ini Musa mengalami panggilan Dalam Tuhan. maklumi Allah Pak Deh. Saya tanya, yang nulis siapa? Ya di firman, pokoknya kalau sudah tertulis Saya tanya yang nulis siapa karena ini ada tulisan. Makanya saya tanyakan siapa yang nulis.
Udah cukup lah Pak De, bakal nggak bisa jawab dia. Ya, karena tidak jelas siapa penulisnya, ini palsu. Sudah. Nah, Ya, itu kan diam itu dulu kan ya nih ya, Yani diam dulu ya. Yani diam dulu sebentar ya. Saya ke Bang Juma bentar Udah, ya. diam. Anda Diam dulu nggak ya. layak sebenarnya dialog gitu. Bang Juma tolong diterangin dong sebenarnya kategori. Nggak layak. Udah Pak diam, Yani. diam. Diam ya nih, diam. Yani semakin banyak Diam, Anda diam, bicara, ya. semakin blunder nanti Anda gitu loh. Apakah semua yang ada di tanah itu Bang Juma itu bisa dipercaya bersumber dari Sang Pencipta Bang Juma? Apakah Apa, nggak Bang, ada? nanti? Apakah semua yang ada di tanah itu Toran, DPM, Ketubim itu seperti apa sih gitu? Kok bisa bercampur-campur di sana nggak bisa dipertanggungjawabkan begitu? Kalau kita lihat ya, segolongan dari mereka membaca firman dan itu bukan firman Tuhan. Mereka melilit-lilit lidah mereka membaca sebuah kitab agar kamu anggap itu dari Tuhan Allah, padahal itu sebenarnya bukan. Jadi kalau kita melihat sejarah nih ya tentang Taurat. Taurat itu kan kitab yang datang kepada Nabi Musa. Kita tahu kan umat Nabi Musa, umat yang membangkang. Ketika Nabi Musa menerima wahyu saja, sudah betapa banyak pertolongan Allah kepada kaumnya melalui Nabi Musa. Tapi mereka tidak pernah melepaskan ketegaran tengkuknya kepada Nabi Musa. Mereka selalu menjadi beban. Wa isqala Musa ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah. Itu kata Nabi Musa. Wa isqala Musa inni rasulullah. Dalam Al-Quran surah As-Saf, kenapa engkau kemudian selalu menyakiti aku? Itu kata Nabi Musa dalam Al-Quran. Sama seperti ketika kita berbicara di dalam kitabnya orang Yahudi, Nabi Musa pun demikian adanya. Sedangkan aku masih ada, engkau sudah memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Allah. Apalagi nanti ketika aku sudah tidak ada. Sehingga dalam Al-Quran pun dikatakan oleh Nabi Musa, wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani. Wahai kaumku, mengapa kamu sering menyakiti aku? Padahal kamu tahu sesungguhnya bahwa engkau tahu aku ini utusan Tuhan kepadamu. Inni rasulullahi ilaikum. Kalian tahu bahwa aku ini adalah rasul yang diutus oleh Allah kepadamu. Lima tu'zunani, tapi mengapa engkau selalu aja menyakiti aku? Itu kata Nabi Musa. Itu kata Nabi Musa. Lalu bagaimana mungkin orang-orang yang ada di sekeliling Nabi Musa ini mau mempertahankan Torah? Falamma zagu azagallahu qulubahum. Maka ketika mereka berpaling dari ajaran Nabi Musa, Allah memalingkan hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Lalu siapa yang memegang kemudian tongkat estafet pengajaran Torah? Kalau sudah kayak begitu, sedangkan yang muncul kemudian bukti kepalsuan daripada kitabnya orang Nabi Musa yang muncul kemudian dalam kitabnya orang Kristen. Apa yang kita lihat dalam Ulangan 34? Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Ini apa ini? Dan dikuburkannya lah Nabi Musa di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet-Por, dan tidak ada seorang pun yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Nabi Musa. Ini yang nulis siapa? Nabi Musa? Kan tak mungkin. Berarti ada penambahan narasi masuk ke dalam kitab Ulangan, di mana kitab Ulangan ini konon adalah kitabnya Nabi Musa. Loh, kok bisa ada cerita orang lain masuk ke dalam? Nah, inilah yang perlu saya katakan kepada saudara. Perjanjian lama milik Kristen adalah hasil evolusi dari kitab Tanakh Yahudi. Torah diterjemahkan tahun 270-an sebelum Masehi. Torah yang mana? Antara tahun 270 diterjemahkan ke dalam Septuaginta di masa Kekaisaran Ptolemy II, itu dituliskan, dan sadurannya dari mana? 1200 tahun
setelah sepeninggalnya Nabi Musa, itu siapa yang menjaga sampai kepada kekaisaran Ptolemy II? Siapa yang menjaga Torah itu? Sedangkan pada saat mereka masih bersama Nabi Musa, mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Siapa yang menjaga? Nah, kalau saudara Yani bertanya kemudian kepada Bang Suma, lalu mana yang asli untuk dijadikan sebagai rujukan pembanding? Harusnya saudara Yaniku yang terkasih, Anda cari kitabnya orang Yahudi, bandingkan dengan kitab PL Anda. Jangan tarik ke saya. Saya bukan pemegang kitab Taurat. Pemegang kitab Taurat itu adalah Bani Israel, keturunan Yakub yang mengikuti iman Nabi Musa. Bandingkan kitabnya orang Roma yang perjanjian lama ini dengan kitabnya orang Yahudi. Coba, sama enggak isinya? Sudah beda. Anda bahasa Yunani, mereka bahasa Ibrani. Bagaimana mau disinkronkan? Sedangkan perjanjian lama milik Kristen itu adalah terjemahan Septuaginta abad ketiga sebelum Masehi. Terus untuk mensinkronkan kitabnya Yahudi itu bagaimana caranya? Pola apa yang harus dipakai? Pola apa? Sedangkan perjanjian lama nanti diberi nama perjanjian lama nanti di abad keempat, setelah mengalami editan dari Origen II, Lucian di 3 Masehi, dan juga Hesesius. Siapa yang mempertanggungjawabkan keotentikan kitabnya Nabi Musa ini? Tak ada. Apalagi setelah masuk di meja Roma, penganut ajaran paganisme, pasti mereka akan mengeditnya sesuai dengan keinginan mereka, di mana mereka adalah penyembah dewa matahari. Makanya syarat kemudian terjemahan yang muncul di Indonesia pada mulanya adalah firman itu bersama-sama teos itu adalah roh itu menjadi daging, roh Tuhan melayang-layang. Itu konsep dari mana? Ditertawakan orang Yahudi. Kitab Anda itu ditertawakan dengan Anda mengatakan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Ditertawakan, abang. Kenapa bisa demikian? Karena itulah yang dikatakan tadi, perubahan itu terjadi. Jadi jangan minta di kami, minta kepada pemegang kitab yang mengaku sebagai keturunan daripada Nabi Musa alaihissalam. Pakai di sana untuk mendeteksi. Al-Quran datang cuma mengingatkan saja. Al-Quran cuma menerangkan saja. Tugas Anda adalah meneliti. Benar enggak ini Al-Quran menceritakan seperti itu? Nah, kalau Anda punya kalau Anda punya akal sehat, apa yang diurai Al-Quran, coba Anda buktikan. Ambil kitab Septuaginta Anda dalam bentuk bahasa Indonesia, lalu ambil kitabnya orang Yahudi yang mereka pegang menggunakan bahasa Ibrani, bandingkan. Mana yang benar, kitab Anda atau kitab mereka? Lalu kalau Anda mengatakan kitab mereka yang benar, apa dasarnya? Siapa yang menjaga tradisi dari Nabi Musa sampai kepada orang Yahudi hari ini? Ada? Tak ada juga. Berarti mereka juga patut dicurigai. Dari mana kitabnya? Apatah lagi ente punya kitab. Makanya Al-Quran mengatakan, ya Bani Israel, ya ahlal kitab, lima talbisun al-haqqa bil Kalau batil. cuma maksudnya itu kan dibilang itu palsu, kalau itu belum masuk di saya itu, karena sekalinya yang dikatakan palsu yang adapun itu ya, itu gara-gara itu adapun itu ya, jadi palsu maksudnya gitu ya. Bukan, abang. Sekarang begini, pola ukurannya Al-Quran aja pola ukurannya. Coba Anda tanya seluruh umat Islam, ambil semua negara umat Islam, suruh baca surah Al-Fatihah, pasti semua bacaannya sama seluruh dunia. Nah sekarang bagaimana caranya ini? Tradisi Al-Quran ini terjaga karena dihafalkan, bang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu saya dapat ajaran dari orang tua saya, usia saya 3 tahun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian anakku usia 2 tahun tuh ajarkan juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kelak anak saya punya anak, cucu saya juga diajarkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tradisi terjaga dengan baik melalui akal,
telinga masuk di telinga, masuk ke akal, tersem, keluar ke mulut, tersalurkan kemudian ke generasi berikutnya. Terjaga. Nabi Musa, bagaimana caranya dia menyampaikan ke generasinya? Hafalan, mana buktinya? Tulisan, hei, mana buktinya? Tak ada. Lalu yang ada di tangan saudara ini dari mana? Dari mana? Itu polanya, Al-Quran aja polanya bang, Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu Anda tanya orang Inggris, Anda tanya orang Cina, Anda tanya orang Jepang, Anda tanya orang Australia, Anda tanya orang Prancis. Coba suruh baca Al-Fatihah. You Muslim? Yes, I'm Muslim. Iqra, baca, read surah Al-Fatihah. Naam, yes. Dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ketemu orang Cina, tanya dia. Ketemu orang India, nehi murica ketemu raja dia baca itu Al-Fatihah. Oke, dia baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kenapa mereka agak melambat? Karena mereka terlalu banyak bahan makanannya terlalu banyak bumbu. Mungkin. Tanya orang Jepang juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama. Nah, bagaimana dengan Bible? Tanya orang Belanda, Bible-nya gimana? Ente leheng ente. Nah, tanya orang Jepang. Tanya orang Cina. Terus yang lain ngerti enggak? Paham tak? Tidak. Ini yang menjadi permasalahan sebenarnya. Takarannya itu di situ, abang. Ini sebelum Septuaginta, abad keempat diresmikan menjadi perjanjian lama. Berarti ada 1800 tahun antara jarak Nabi Musa ke Septuaginta dijadikan sebagai kitab resmi agama Kekaisaran Romawi. Apa jaminannya? Kenapa kemudian begitu masuk ke Indonesia seenak perutnya melambai berubah menjadi kitab yang nuansanya ke Islam-Islaman? Kenapa? Karena memang sudah tak punya jati diri. Tidak punya lagi jati diri kitab saudara. Sampulnya di depannya tertulis Alkitab. Alkitab itu kata Al-Quran. Begitu dibuka tertulis kata Allah, Nabi, Rasul, mujizat, awal, akhir, surga. Ini dari mana? Jannah. Api, neraka, kafir. Ini dari mana bahasa-bahasa kayak gini? Bahasa dari Al-Quran diambil. Kenapa Alkitab Anda meninggalkan istilah itu? Istilah dari asalnya. Karena memang dari asalnya juga diragukan. Apa tolak ukur kebenarannya? Nah, sama seperti kitab-kitab apokripa. Apa alasannya gereja menolak kitab apokripa? Sementara Paulus sendiri dalam Galatia 1 mengatakan, aku heran begitu cepat kamu berpaling. Itu Galatia 1 apa Galatia 6 ya? Kamu berpaling kepada Injil-Injil lain. Artinya pada masa Paulus menuliskan Injilnya, banyak Injil berselebaran pada masa itu. Terus tolak ukurnya bahwa ini adalah Injil yang benar, ini yang salah. Siapa yang bisa menentukan itu? Apa otoritasnya? Kalau Al-Quran kan jelas. Para ulama, para kiai, satu huruf aja salah pasti ditegur. Saya aja nih, kalau ada orang mengaji ku dengarkan, meskipun saya bukan hafal Quran, tapi ketika ada orang membaca Quran salah huruf, salah, pasti saya ngerti, saya pasti paham. Oh, keliru. Panjang pendek matnya saja salah, saya tahu. Saya bukan ulama, saya bukan ustadz, tapi karena Al-Quran itu sudah mendarah daging pada otak saya, pada batin saya, pada kalbu saya, orang tidak bisa mengorek-ngorek kitab saya, karena pasti saya akan tahu. Nah, itulah hebatnya Al-Quran ketika Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang mewahyukan, kami yang akan menjaga. Dan itu terbukti 1400 tahun. Alhamdulillah Al-Quran terjaga kesuciannya. Begitu saudara. Silakan. Menurut pandangan saya begini Bang Juma, saya jelaskan. Silakan. Pertama, kita keluaran bukanlah tentang Musa tetapi tentang Allah. Bila hal tersebut adalah dari Allah, maka manusia baik penulis maupun pembaca akan membaca kitab tersebut dalam sudut pandangan orang ketiga. Itu maksudnya begini.
Pertama, kitab Keluaran bukanlah tentang Musa, tetapi tentang Allah. Yang dibicarakan tentang Allah. Bila hal tersebut adalah dari Allah, maka manusia, baik penulis ya maupun pembaca, akan membaca kitab tersebut dalam sudut pandang orang ketiga. Kitab tersebut adalah lanjutan dari kitab Kejadian yang menceritakan soal penciptaan sampai perjalanan Abraham sampai muncullah Bani Israel yang dilimpahkan oleh Musa keluar dari Mesir. Itu kan sebenarnya yang kedua begini, Musa menuliskan kitab tersebut pada masa puasanya adalah selama 40 hari 40 malam. Kemungkinan besar 5 kitab Musa termasuk kitab Keluaran dituliskan pada saat dia naik ke Gunung Sinai. Kan begitu. Jadi maksudnya itu yang ayat itu pertama yang saya bilang, kitab Keluaran bukanlah tentang Musa tetapi tentang Allah. Makanya dibilang adapun Musa, karena dikatakan adapun Musa, makanya kan saya bilang kalau kita membaca itu, coba ini saya ini sudah betul-betul berpikir keras saya ini, karena saya itu bingung karena Musa yang menulis, kenapa ada tulis adapun Musa. Makanya saya bilang pertama, kitab Keluaran bukanlah tentang Musa tetapi tentang Allah. Bila hal tersebut adalah dari Allah, maka manusia baik penulis maupun pembaca akan membaca kitab tersebut dalam sudut pandang orang ketiga. Kitab tersebut adalah lanjutan dari kitab Kejadian yang menceritakan soal penciptaan sampai perjalanan Abraham sampai muncul Bani Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Kedua, Musa menuliskan kitab tersebut pada masa puasanya selama 40 hari dan 40 malam. Kemungkinan besar 5 kitab Musa termasuk kitab Keluaran dituliskan pada saat dia naik ke Gunung Sinai. Kan begitu. 5 kitab Musa bagaikan dia kan 5 kitab Musa bagaikan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kalau orang tidak bisa membacakan itu kan susah. Kalau untuk, bukan saya bilang kalau orang tidak nyampe susah juga itu, karena 5 kitab Musa itu bagaikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bang, coba kalau misalnya orang itu kan sudah paham yang maksud saya itu. Coba kan beda-beda tiap orang cara berpikir. Kalau saya itu begitu aja, saya menyimak begitu ayatnya tersebut. Dia berbicara tentang Allah. Pertama, kitab Keluaran bukanlah tentang Musa tapi tentang Allah. Yang dibicarakan itu tentang Allah. Adapun Musa, makanya katakan adapun Musa. Iya. Jadi gini, Bung. Al-Quran pun menyampaikan itu. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Fahuz ma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berfirman, wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Risalahku kenabianmu, firmanku adalah Tauratmu. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu berupa Taurat, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabana lahu fil alwah min kulli syai' mau'idan wa tafsilan li kulli syai'. Fahuzha biquwatin wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha faula saurikum daral fasiqin. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka aku berfirman, berpegang teguhlah kepada Tauratku dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Al-Quran juga mengakui itu, Bang. Permasalahannya sekarang, mana Taurat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa itu? Mana? Kan sudah saya jelaskan, Bang Yuma itu. Itu dia berbicara tentang Allah. Jadi makanya tulisan demikian. Loh, yang saya tanya ini bukan isi tulisannya, yang saya tanya ini Torahnya mana? Maaf Bang Yuma, tadi saya tidak dengar saya lagi tadi Ya. nggak dengar. Yang kita pertanyakan ini bukan isinya, Bang. Yang kita pertanyakan ini Taurat yang diterima Nabi Musa dari Tuhan itu mana? Maksudnya apa itu? Apa yang diterima? Apa? Ya ada lah yang apa Mana? itu?
Yang Iya, mana gimana? Taurat yang diterima Nabi Musa itu mana? Mana bang? Maksudnya gimana? Maksudnya Nabi Taurat yang diterima Nabi Musa kah? Maksudnya gitu. Nabi Musa kan di dalam Al-Quran dan juga di dalam kitab saudara diceritakan Nabi Musa menerima Taurat. Mana Taurat itu? Maksudnya ya 10 hukum itu kan yang diturunkan kepada Musa. Kok 10 hukum? Loh, kan yang maksudnya gimana sih? Maksudnya saya apa? Maksudnya Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa ya itu 10 hukum juga termasuk. Iya. Terus yang selain 10 hukum hukum itu saja. Dia terima 40 hari 40 malam cuman itu aja. Oh banyak. Tapi Nah, mana? Maksudnya yang 40 puasa 40 hari 40 malam. Iya, mana semua hukum isi Taurat yang diterima? Ini kitabnya yang kita cari. Mana Taurat itu? Dia kan puasa lockdown dia itu. Maksudnya kayak gimana ya? Susah nanti saya jelaskan. Dia kan namanya dia puasa. Habis puasa itu dia baru dapat firman lah. Dia baru turun kan ke gunung kan dia turun. Ibaratnya turun gunung lah dia dari itu. Nabi Musa kemudian diberikan loh batu. Ya itu Diberikan. sudah 10 loh batu itu. Lalu buku kitab Tauratnya mana? Ya itu termasuk itu. Cuma Iya, saya tanya, iya itu, ya itu, tuh ya itu. Tapi yang kita tanya Taurat Nabi Musa mana? seperti dia keluarkan bangsa Israel tanah Mesir termasuk itu juga kan. Itu adalah pekerjaan sebagai juru Iya. selamat. Yang kita minta ini kitabnya bang, kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan. Ya, silakan. Mana kitab Taurat itu? Ada? Supaya nggak makanya- bingung. Yang ditanggel. Bang Juma begini Bang Juma. Yang ada pada Anda Bang Juma. ini kan kitab salinan kan? Bentar, saya tanya. Kitab betul. yang ada pada Anda ini kitab salinan bukan? Tidak, Ya. itu kan itu tidak salinan. Makanya itu kan Ya? saya bilang kan yang tertulis Jadi begini. Musa menulis kitab bahasa Indonesia gitu? Enggak begini, kan yang dipermasalahkan Bang Sugi ini kan yang dipermasalahkan Bang Sugi ini adapun Musa kan makanya saya sudah jawab tadi kan yang dipersalahkan Bang Sugi. Iya. Saya Musa berkata. Nah itu dia yang saya cari yang itu. Yang betul-betul ditulis oleh Musa itu yang mana? Mana ayatnya? Fisiknya mana? Makanya tadi saya tanya sama Anda, kitab yang ada pada Anda ini kitab salinan dari Musa, kitab Musa bukan? Masih pusing? Inilah Anda ini tidak tahu. Coba Anda baca di dalam apa namanya? Makabe 1 ayat 50 sampai 52. Taurat itu habis dibakar. Pada waktu itu siapapun yang membaca kitab Taurat dibunuh. Orang-orang Yahudi dipaksa makan babi. Saya kasih tahu Bang Sugi. Itu mau dia bakar, kamu dia hancurkan. Allah itu maha kuasa. Pasti itu akan ada tetap aslinya keluar. Mana aslinya keluar mana? Ya, yang ada di Alkitab itu asli semua. Asli semua gimana? Yang nggak paham nih orang nggak paham. Aduh. Ya maksudnya Udah dijelaskan tadi, kitab yang ada pada Anda itu dari salinan dari Satwaginta. Itu ditulis 300 tahun sebelum Masehi. Sebelum itu tidak ada bentuk fisik dari kitab Musa, nggak ada. Gitu loh. Anda belajar lagi lah, belajar. Ya, Enggak. jangan modal ngeyel. Ketawa saya. Aku ketawa lucu loh. Saya lucu aja. Gara-gara adapun Musa saya sudah jelaskan tidak paham juga.
Tapi tidak apa-apa, itu kan begitu. Tiap orang kan cara berpikir beda-beda. Saya juga tidak bisa juga bilang Bang Juma itu begini. Bang Juma ini saya kan, makanya kan saya bilang, yang ada pada aku belum tentu ada pada Bang Juma. Sama, yang Bang Juma belum tentu ada pada aku. Jadi kalau Ya, permasalahannya sederhana loh Bang. Kita cuma minta kitab asli Nabi Musa itu mana. Itu aja pun. Nggak usah kita bertele-tele ke sana ke sini ke sono ke sana. ya, Mana asli kitab Nabi Musa mana kitab yang Torah mana? yang diterima Nabi Musa Bang? Mana? Oh, maksudnya yang asli atau yang maksudnya Torah, kitab Torah yang diterima Nabi Musa? Iya, mana? Yang 10 itu kan termasuk Torah tuh. Itu Dari sudah- mana Anda bisa paham bahwa yang 10 itu Torahnya itu begitu? Dari mana Anda bisa tahu? Loh, itu kan dalam satu ayat itu kan sudah dalam 10 itu kan. Iya, maksud saya bagaimana Anda bisa tahu bahwa itu yang terima Musa itu 10 itu? Bagaimana Anda bisa tahu? Maksudnya gimana Bang Juma? Anda kan membaca dari kitab Anda sendiri kan? Ya. Nah, Nabi Musanya, kitabnya Nabi Musa ada tertulis kayak begitu nggak? Ya yang 10 loba, yang 2 loba itu kan Musa yang. Dari mana Anda tahu kalau seperti itu? Siapa yang menyampaikan dari Nabi Musa 1800 tahun ke Anda? Siapa yang menyampaikan? Bom. Siapa yang menyampaikan Bang? Saya menghargai Abang. Silakan Anda tunjukkan. Siapa yang menyampaikan? Kalau kami Bang, kalau kami dalam sistem penyampaian Al-Quran, itu sangat jelas ada ilmu sanad. Bagaimana seorang guru memberikan kemudian ijazah kepada muridnya. Tadi polanya sudah saya sampaikan. Saya menerima Al-Quran, kemudian saya sampaikan kepada anak-anak saya. Anak-anak saya sampaikan ke anaknya, dan seterusnya. Anak saya menyampaikan kepada cucu saya. Cucu saya menyampaikan ke cicit saya. Sampai seterusnya. Nah sekarang yang saya tanya, dari mana Anda tahu bahwa 10 hukum Torah itu bunyinya seperti itu sesuai dengan yang diterima oleh Nabi Musa? Dari mana Anda tahu? Ya dari Al-Quran juga ada itu tertulis 10. Buset. Kenapa larinya ke Al-Quran? Kan ada tertulis Bang Di Juma. mana? Di mana 10 hukum Taurat dalam Al-Quran? Loh, ya itu ada. Aku cari dulu ya. Kan ada sama dengan di. Allahu Akbar. Ya ini jawab aja yang ngasih tahu saya Bom sama Ferdinand. Udah selesai. Enggak, kalau bom itu dengan saya tetap dia bom ya saya dengan dia sama-sama belajar. Tidak ada dia pintar saya pintar, tidak. Ya nih sebenarnya kitabmu itu apa sih, kitab kamu itu? Hah? Kitab itu keselamatan. Enggak, nama kitabmu apa? Alkitab. Isinya apa? Isinya ya firman itu. 10 perintah Tuhan. Ya termasuk itu. Oke. 10 perintah Tuhan itu isinya apa aja? Jangan termasuk itu, jangan ya Bang. Jangan apa? Bang Jangan mandi malam. Jangan lihat itu kiri Apa? kanan tolasan Jangan tulis sini. Yang pertama katanya Bang Juma jangan mandi malam. Yang baru malam tolasannya tulis sini kan itu termasuk nggak boleh. Jangan minum bodrek campur masako gitu ya. Ibaratnya begini. Saya dengan Bang Andi ini satu piring tapi nak satu lubang loh. Kayak begitu maksudnya. Satu piring enggak satu lubang. Bisa begitu kan, nggak boleh. Satu piring boleh, tapi satu lubang tidak boleh. Seperti Ya ini nih, dengerin penjelasannya dulu Bang Juma ya. Jadi Torah itu bukan untuk seluruh umat manusia. Jadi tidak ada hak Kristen untuk menjalankan hukum Taurat. Betul Bang Juma? Silakan diterangin sama dia. Iya. Yang bagaimana itu? Saya tidak paham itu maksudnya gimana. Yang tidak. Ya dengerin penjelasannya. Oke ya, saya bisa mendengar. Iya, jadi Taurat itu kan hanya untuk Bani Israel. Ya betul. Ya, Terus kenapa ada di Roma? Loh, karena Yesus mengatakan beritakan Injil saya ini ke seluruh dunia. Yang mana yang Injil ini yang dimaksud? Apa maksudnya Injil katanya, maksudnya itu kan begini. Sebenarnya begini Bang Yuma. Iya. Mau dia dari Israel, mau dia dari manapun itu, kalau kita percaya itu kan dia mau tahu. Ya ini percaya ini sudah titik. Kalau buat saya begitu, demikian. Saya tidak mulai tahu dia dari mana dia turunkan. Seperti begini contoh dalam apa sih namanya? Saya tidak mau ini berbicara di Alkitab kan. Seperti
kayak gitu. Maksudnya saya sih nak mau anu di Al-Qur'an sih, anu saya karena saya nak terlalu paham. Jadi justru saya ini Yang kan tadi saya, aja bang, yang tadi aja beritakanlah Injil. Injil yang mana yang mau diberitakan menurut Yesus nih? Injil yang mana bang? kalau saya sih yang di Yohanes berapa itu Yesus mengatakan akulah jalan keselamatan, sudah itu aja yang saya percaya. Karena begini Modal iman. dan begini Bang Juma Iya. sekarang begini Gimana, loh Bang Bang? Juma, apa yang dikatakan Nabi Musa dalam dua loh batu itu kan kita ikuti, sudah itu termasuk itu. Justru itu yang kupertanyakan tadi bang. Dari mana abang tahu kalau 10 perintah itu tertulis dua loh batu yang ada di Nabi Musa? Dari mana abang tahu? Jarak antara Romawi ke Nabi Musa menjadikan kitabnya Septuaginta itu sebagai kitab resmi itu kurang lebih 1800 tahun bang. Ditambah lagi antara Septuaginta abad pertama sampai ke abang ini itu berapa tahun? 1600. Jadi antara 1800 plus 1600 itu berapa puluh tahun, berapa ribu tahun ke Anda? Bagaimana Anda bisa tahu bahwa itu masih otentik? Nabi Musa ke Septuaginta 1400 tahun sebelum Masehi ke abad pertama itu berapa tahun? 1400 1800 tahun kan teman-teman? Iya kan? Betul. Nah, antara abad keempat sampai abad sekarang berapa tahun? Oh, 2000 tahun. Enggak juga. 1600. 1624 tahun. Ditambah 1800 berapa? 300 tahun. Sedangkan Al-Quran yang terjaga secara lisan, secara tulisan dan lisan masih kalian ragukan. Bagaimana dengan kitab saudara yang lisan kagak, tulisan juga kagak? Ini sebentar ke depan direvisi lagi kitab saudara. Bagaimana keotentikannya bisa terjaga coba? Yang kayak begini nih, Anda dijadikan sebagai acuan hidup untuk menuju ke akhirat. Signal saya ini lelet jadi Oh, gara-gara signal. Oh, iya. ini ada ini Bang Juma ini di dalam Al-Quran perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, perintah mengerti ayah dan ibu kan sama dengan yang di itu. Kok maksudnya ini kok bisa ada gitu loh. Sahabatku, itu perintah para nabi Iya. kepada umatnya itu sama. Yang membedakan syariat. Yang kita permasalahkan sekarang ini adalah kitabnya Nabi Musa itu mana? Maksudnya kita ya itu sudah termasuk itu Terus dan 10 hukum itu termasuk isi. Nah, yang kita cari adalah kitabnya, bukan isinya. Dari tadi Bang Juma tanya bukan isinya. Kitabnya itu mana? Nih ya, kalau Anda baca di dalam kitab Makabe ini kitabnya orang Katolik. Kitab Taurat itu kan diturunkan ke Nabi Musa menjadi pedoman bimbingan Bani Israel. Itu dia yang dicari abangku. Paham saya Bang. Ya Juma. mana? Kitab itu mana? Mana? Kitab itu mana? Itu kan perjalanan dia sudah ada tertulis Cukup Roma. Saya baca di itu ya di ayat 56. Kitab-kitab Taurat yang ditemukan sobek dan dibakar habis. Ini kitabnya orang Katolik ini Makabe ini. Kalau Protestan nggak ada ini. Di kitab Katolik Anda cek ada namanya kitab Makabe 1. Ya, kalau kita baca dari ayat sebelumnya, ini orang-orang Yahudi yang bersunah dihukum mati. Orang Yahudi yang tidak mau makan babi dihukum mati. Ya. Ini jelas nih. Nih, saya baca ya. Diperintahkan. Kemudian demikianlah oleh raja dengan perantaraan pesuruh-pesuruh surat penetapan ke Yerusalem dan semua kota daerah Yudea lainnya bahwasanya mereka harus menuruti adat istiadat luar negeri juga. Jadi bangsa Israel dipaksa untuk mengikuti adat istiadat pagan.
ya, dengan menghentikan korban bakaran, ya, korban sajian dan korban tuangan di bait suci, dengan mencemarkan hari Sabat dan hari-hari raya, dan dengan menodai tempat suci. Haruslah didirikan pengorbanan hutan, keramat dan berhala, dan harus dipersembahkan sebagai korban babi-babi dan binatang-binatang haram lainnya. Anak-anak mereka tidak boleh bersunat, dan mereka harus mencemarkan dirinya dengan segala macam kenajisan dan kekejian, sehingga mereka lupa akan hukum Taurat dan membatalkan segala peraturannya. Barang siapa tidak berbuat sesuai dengan titah raja akan dihukum mati. Menurut semua titah itu, raja menulis kepada seluruh kerajaannya, diangkatnya pengawas atas seluruh rakyat, dan kepada semua kota di daerah Yudea diperintahkan untuk mempersembahkan korban kota demi kota. Banyak dari rakyat bergabung dengan orang-orang asing, yaitu barang siapa yang meninggalkan hukum Taurat, orang-orang asing berjahat di negeri. Dan dipaksanya Israel bersembunyi di tempat pengungsian mana saja. Pada tanggal 15 bulan Kisleh dan tahun 145, maka raja menegakkan kekejian yang membinasakan di atas mezbah korban bakaran, dan mereka mendirikan juga perkorbanan di segala kota di seluruh Yudea, pada pintu-pintu rumah dan di lapangan-lapangan dibakar korban. Kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Jika pada salah seorang terdapat kitab perjanjian, atau jika seorang berpaut pada hukum Taurat, maka dihukum mati oleh pengadilan raja. Karena kuasa maka mereka dapat bertindak bulan demi bulan terhadap orang Israel yang kedapatan di berbagai kota. Ini kitab Makabe menjelaskan kitab Taurat dibakar habis. Jadi kitab yang ada pada Anda sekarang itu palsu. Terima kasih. Itu kan dari Abang Sugi. Kalau saya itu Bukan tidak dari saya, bos. Itu kitab Makabe, kitabnya orang Katolik. Kok dari saya lagi? Kapan saya ngarang seperti ini? Saya nggak bisa ngarang seperti ini. Maksudnya yang kalau dia terbakar kan bukan artinya hilang firmannya gitu maksud saya. Aduh. Terus gimana caranya kalau tidak hilang? Bagaimana caranya mempertahankan? Tuhan punya kuasa. Iya, kuasanya bagaimana caranya? Aduh, Apakah ditulis ulang oleh Tuhan, atau ada orang-orang yang menghafal firman Tuhan? Ada nabi baru, bapak-bapak Atau gereja. nabi baru? Kau ini. Bapak-bapak gereja nabi baru. Udahlah, urusin situ, Bang Juma. Makanya Al-Quran datang, Bang, sebagai jembatan. Jangankan kita nih orang Indonesia, abangku. Jelas-jelas orang Yahudi aja nih, orang Yahudi yang punya kitab diseru kemudian untuk menuju kepada Al-Quran. Falladzina amanu bihi wa azzaru nasaru wattaba'un nur ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Dan adapun orang-orang yang beriman kepadanya, kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu memuliakan beliau, lalu menolong beliau untuk menjalankan ajarannya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya berupa Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu ada perintah. Makanya diserukan kemudian di dalam kitab surah Al-Ma'idah bahwasanya Allah menyeru kepada mereka yang memegang Taurat tadinya, dan memegang kemudian Injil tadinya, dan yang memegang kemudian Zabur atau Mazmur tadinya. Mereka diajak kemudian untuk beriman kepada Al-Quran. Ya ahlal kitab,
qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab yang tadinya memegang Taurat, yang tadinya memegang Mazmur, yang tadinya memegang Injil, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itulah wahai Bani Israel, wahai ahli kitab, Allah pencipta langit dan bumi akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah pencipta langit dan bumi mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi kalau pemegang Taurat yang asli saja diseru untuk menuju kepada Al-Quran, apalagi abang? Kenapa masih menggunakan kata buku-buku yang tidak jelas asal usulnya itu? Sementara andai saja Taurat yang asli masih ada, Injil asli masih ada, Zabur yang asli masih ada, toh semuanya sudah terangkum di dalam Al-Quran. Dan perintah Allah kemudian seluruh manusia harus menjadikan Al-Quran sebagai jalan keselamatan satu-satunya. Ini kata Quran. Ini kata Quran. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, berarti Bani Yakub disuruh ikut Al-Quran. Apatah lagi kita? Lalu kita yang bukan Bani Israel, kita yang bukan Bani Yakub, kita yang bukan ahli kitab, kenapa bisa ikut Al-Quran? Karena seruannya ada. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wahai Nabi Muhammad, aku utus kepadamu, aku utus dirimu kepada seluruh umat manusia agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang mereka harus lakukan di atas muka bumi ini agar mereka diselamatkan. Lalu dikatakan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Wahai Nabi Muhammad, tiadalah aku utus engkau selain untuk seluruh umat manusia. Nah sekarang Anda mana perintah Yesus? Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Musa berkata, aku diutus kepada seluruh manusia. Mana dalilnya? Taurat diutus kemudian hanya untuk Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4. Sesungguhnya hukum yang datang kepada Nabi Musa hanyalah milik kepunyaan Bani Yakub. Mazmur 147 Tuhan mengatakan, aku berfirman kepada Yakub, firman-firmanku kuberikan kepada Israel, dan aku tidak berikan kepada bangsa yang lain. Kemudian Yesus datang, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Injil untuk Bani Israel, Yesus untuk Bani Israel, Taurat untuk Bani Israel, Musa untuk Bani Israel. Lalu ente saudaraku yang bukan Bani Israel ngapain ikut-ikut ke sana? Ngapain? Sementara ada Al-Quran yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, litubayyina linnas. Tapi Anda kufur, ingkar terhadap Al-Quran itu. Kenapa? Begitu besarkah pengaruh iblis dalam tubuh Anda sampai tidak bisa memikirkan bahwa inilah kitab suci yang sesungguhnya yang Anda pegang itu sudah tercemar. Anda bertanya, kita bertanya, ini sudah 2 jam kurang lebih, kita bertanya, mana kitabnya Nabi Musa? Anda hanya melakukan apa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasrun. Mereka orang-orang kafir berniat untuk menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Kalaupun sadar, mereka berpura-pura tidak sadari. Kenapa? Ulaika hum syarrul bariyah. Karena sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa Anda tidak menggunakan akal sehat? Ada kitab yang untuk Anda, Anda tidak terima. Ada kitab yang bukan untuk Anda, Anda terima. Yang hak Anda, Anda tidak mau ambil. Yang bukan hak Anda, Anda ambil. Ada apa dengan saudara saya?
Tidak Bang Juma, kalau ini kan begini Ya, lah. masih ngeyel lagi nih. Enggak, saya tidak ngeyel Bang Anu. Saya begini loh. Begini loh Bang Handi, Bang Juma. Saya ini bukan cuma membaca dalam kitab. Saya mau melihat dengan mata saya kehidupan sehari-hari. Kita kan diberi pikiran dan sehat. Bisa melihat, oh ini sebenarnya. Kan kita bisa melihat. Tuhan suruh kita berpikir dan melihat. Apa yang Anda lihat? Loh, saya sering melihat begini loh. Apa tuh? Kayak gimana ya? Contoh lah. Iya. Di Iya. negara Afghanistan itu sudah mayoritas Islam, tapi kenapa dia sampai sekarang tidak dia baku bunuh? Itu yang aku bingung sampai sekarang. Coba jelaskan. Di Papua nggak lo lihat? Oke. Itu di Papua Oke. Gam, beda. Oke. Dia 1000. sama. Oke. Baik. Ya, itu 1000. jelaskan dulu itu. Baik. Ya. 1400 tahun silam, ketika Al-Quran menceritakan kemudian di dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan apa kepada para malaikat sebelum menciptakan manusia? Apa kata Allah? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قال ربك للملائكة. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Wahai para malaikatku, aku hendak menjadikan pemimpin di atas muka bumi ini. Qalu, para malaikat pun berkata kepada Allah, Ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima'. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami para malaikatmu sudah bertasbih mujimu dan mensucikan namamu. Kenapa engkau hendak menciptakan makhluk lagi yang hanya akan merusak bumi dan hanya akan melakukan pertumpahan darah di sana? Subhanallah. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu kalau manusia kelak di atas muka bumi hanya melakukan pertumpahan darah? Kenapa ini bisa terjadi? Karena Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk memilih antara jalan yang baik dan jalan yang benar dan jalan yang tidak baik, hak dan batil. Kalau Anda berbicara mengenai peperangan, bunuh-bunuhan, apa yang terjadi, itu karena kita manusia. Jangankan pada tataran manusia, Bung, tataran malaikat. Tataran malaikat, makhluk yang katanya suci, makhluk yang tak ada syahwat, makhluk yang tidak ada nafsu, makhluk yang tidak perlu susah payah menipu sesamanya, malaikat untuk makan. Makhluk yang tidak perlu kemudian melakukan satu tindakan kriminalitas untuk mendapatkan jabatan. Mereka tak ada nafsu, tapi di dalam unsur kekristenan dikatakan mereka memberontak ingin menyamai Tuhan, berontak kepada Tuhan. Apatah lagi manusia yang syarat dengan nafsu, hidup di alam biologis, hidup di alam fana, yang mana dunia ini punya daya tarik yang begitu dahsyat membuat manusia lupa akan akhirat. Kenapa Anda heran dengan itu? Itulah buktinya Al-Quran itu datang. Itulah buktinya Al-Quran itu datang untuk kemudian menjadi patron, menjadi rem agar manusia itu tidak gelakap melihat keadaan dunia. Lalu satu hal yang perlu saudara pahami, apa unsur yang menyebabkan itu semua terjadi? Apakah ada pencetusnya? Apakah ada yang mengadu domba? Atau ada yang ingin lari senjatanya sehingga memberikan sebuah keadaan manipulasi agar mereka satu dan yang lain saling membenci, sehingga mereka membeli senjata untuk saling memenangkan, sehingga pabrik senjata mereka laris? Apa enggak berpikir sampai ke sana? Yang kedua, kalau Anda melihat dari sudut pandang dunia Islam,
Nanti di abad ke-20 baru kemudian negara-negara kafir, negara-negara yang berlandaskan sebagai anak-anak Tuhan mencuci tangan mereka dari penjajahan dan pembunuhan di atas bumi ini. Sejak kemudian agama Kristen itu berdiri sampai di abad ke-20 mereka menyebar dengan membunuh jutaan bahkan miliaran manusia. Apa Anda sadar itu? Kalau hanya karena ada yang perang, Al-Quran Anda tolak. Bagaimana dengan kitab saudara yang ditenteng oleh para misionaris, digandeng oleh para penjajah? Anda lupa, Nusantara ini dijajah oleh oknum-oknum yang bertuhankan Yesus, yang mengkitabkan Bible, yang rumah ibadahnya bernama gereja, yang ibadahnya pada hari Minggu. Anda lupa? Anda lupa bahwa negara kita ini, Nusantara kita ini pernah kemudian cangkang dan cakar penjajah 350 tahun, bukan waktu yang sedikit. Teroris di Bali cuman 1 hari. Hitam Islam dibuatnya, hitam. Wajah Islam kemudian dikotori hanya dalam 1 hari. 350 tahun coy. Bisa Anda bayangkan apa yang terjadi dengan agama saudara kalau itu yang Anda jadikan sebagai dasar pijakan? Maksudnya yang penjajah itu bagaimana, Bang Jo? Gimana? Saudaraku, kalau kitab saudara sebagai kitabnya orang-orang penjajah mengajarkan ajaran yang benar, kenapa mereka harus menjajah? Bukankah Tuhan mereka Yesus? Bukankah mereka menganut ajaran kasih? Atau nanti slogan kasih itu muncul di abad ke-20? Setelah mereka mencuci tangan, setelah mereka melepas tangan, setelah mereka habis membunuh, puas menjajah seluruh pijakan tanah, sejengkal tanah di atas muka bumi, tak ada yang bebas dari penjajahan mereka. Setelah mereka puas memperkaya negara Eropa dengan harta rampasan perang dari Asia dan seluruh penjuru bumi, mereka kemudian mencuci tangan. Oh, kita ajaran kasih. Tak ada lagi wilayah di bumi ini yang mau dijajah. Habis semua, kita rampas hartanya. Sekarang saatnya kita menikmati hasil curian, menikmati hasil jarahan. Sekarang kita slogan kasih kita sumbarkan ke seluruh penjuru bumi agar orang tahu bahwa Kristen adalah ajaran kasih. Tapi maaf, seribu maaf, sejarah ditorehkan sepanjang catatan kehidupan anak Adam. Tak pernah ada agama di atas muka bumi yang pernah menorehkan penjajahan begitu lama selain agama Kristen. Dengan topeng ekonomi, politik, rempah-rempah, geografis dan seterusnya. Itulah cara kerja serigala berbulu domba. Apa? Saya Anda jawab mau ngomong apa? Saya jawab dulu, saya jawab. Silakan Anda bantah. Ini fakta sejarah. Oke. Bagaimana buku-buku sejarah ditulis dengan tinta darah pejuang. Silakan Anda bantah. Saya jawab ya. Silakan. Kan pernah saya bicara dengan bulan lalu itu, saya bilang kalau dia pengikut Kristus itu tidak ada sangkut paut dengan itu penjajahan. Kalau penjajahan gini nah. Coba dengar dulu Bang Juma. Ini saya menurut saya ini kan Yesus mengajarkan kasih, betul itu. Kalau dia mau saudaraku, dia bukan dia tidak membawa agama tersebut, dia menjajah negaranya kan. Saudara. Maksudnya gini Bang Juma, kalau dia silakan Anda ngomong. Tar. Bang Juma, misalnya kalau dia mau menjajah Indonesia, kalau dia kan sudah tahu. Makanya saya bilang sama Bang Juma kemarin, kalau dia orang Kristen dia tidak akan melakukan itu. Berarti dia bukan pengikut Yesus. Itu tuh maksud. Berarti dia masuk neraka orang-orang itu. Jangan khawatir. Tuhan itu Maha tahu. Kalau dia melakukan penjajah, apalagi dia orang Kristen dan melakukan begitu, kan dia sudah tahu bahwa sudah tertulis, jangan kamu menghakimi, jangan kamu membunuh. Tapi kalau melakukan dia sudah tahu, dia menerima akibatnya di akhir zaman. Makanya Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, aku tidak mengenal engkau orang Belanda, misalnya begitu. Aku tidak pernah mengenal engkau. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena dia sudah kasih tahu, jangan begini kamu lakukan itu. Berarti, hai, orang Belanda contohlah logikanya. Orang Belanda ini misalnya yang menjajakan datang ke sudah mau hari kiamat ini. Jadi Yesus mengatakan begini kepada mereka, aku tidak mengenal engkau.
kenapa dia, kendati aku kan orang Kristen, Yesus, kamu orang Kristen, kamu bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen mengikuti perintahku, kamu sudah melanggar perintahku, masuk ke neraka. Begitu maksudnya ayat yang dimaksudnya kasih. Bukan artinya dia orang Kristen terus seenaknya dewe, tidak. Itu salah Bang Juma. Maksud saya contoh, sudah jangan membunuh. Saya pergi membunuh berarti tanggung dosa saya sendiri, karena misalnya saya mati dan sudah mau dihakimi. Kan Yesus, saya bilang, Yesus saya kan orang Kristen, saya tidak mengenal engkau. Artinya saya tidak mengenal engkau itu berarti kamu itu saya tidak kenal. Sekarang begini ada logika Bang Juma itu kan, saya muridnya Bang Juma, terus Bang Juma kasih, ya ini begini jangan kamu langgar, terus saya langgar. Setelah saya ke Bang Juma bilang, oh saya tidak kenal kamu, Yan. Loh, kalau kamu ingin mengenal saya, kamu lakukan perintah saya. Kalau orang Belanda itu menjajah itu bukan karena agama, karena negara dia itu. Kalau sudah agama dan kalau memang misalnya yang ini saya tentara lah, contoh yang presidennya orang Kristen, dia masuk neraka. Tuhan Yesus tidak mengenal orang itu. Itu maksud saya Bang Juma. Jadi jangan langsung vonis bahwa dia orang Kristen terus langsung seenaknya dia nak masuk. Yesus tidak mengenal orang begitu. Yesus tidak pernah mengenal orang yang begitu. Masuk neraka itu Bang Juma. Makanya kenapa bilang orang Kristen itu masuk surga? Masuk surga maksudnya begini kata-kata Yesus. Kalau dia benar-benar orang Kristen, dia tidak akan melakukan apa yang dikatakan Yesus. Jangan engkau membunuh, jangan engkau mencuri. Berarti percuma penebusan darah ya. Kalau harus Sekarang begini, saya logikanya begini ya. Ini soal logika. Penebusan darah begini artinya ya. Saya bukan pindah, jangan pindah ke situ. Makanya saya bilang kan, saya ini pribadi saya tidak pernah bertanya kepada pendeta, misalnya pendeta siapa Yahya Wala, siapa pendeta yang Elsa Suru, siapa itu yang bilang pendeta. Saya tidak akan bertanya kepada pendeta. Saya membaca Alkitab, bukan mendengar pendeta. Kalau saya tidak pernah saya mau, pendeta coba terangkan di ayat ini, saya tidak mau. Karena apa? Bisa aja dia tersesat, saya tersesat. Nah itu kalau pribadi. Oke, gantian saya kita. jelaskan yang ini, yang tadi yang siapa bilang yang masalah. Sekarang begini, Bang Juma saya kasih taruh di rumah saya sini. Terus saya bilang, Bang Juma, saya ampunilah kamu, maksudnya kamu sudah bersih lah Bang Juma. Udah Bang Yani. Bang Juma ini dalam rumah saya ini hari-hari tambah aneh. Lama-lama kan masuk neraka juga Bang Juma. Saya keluarkan, Bang Juma kamu keluar dari rumah saya karena ternyata engkau tidak pantas untuk mengikuti saya. Begitu kalau artinya. Oke. Terus kenapa tadi Anda mengambil contoh Afghanistan? Loh, itu Bang Juma. Itu maksud saya. Begini loh Bang Juma. Apakah ada perintah di dalam Al-Quran Tidak yang ada. mereka lakukan sehingga Afghanistan kacau kayak gitu? Apa ada perintah dalam Al-Quran? Tidak ada perintah. Tidak ada. Tapi saudaraku, tunggu. Ya. Tapi di dalam kitab saudara, ajaran kasih itu cuma 2 ayat. Ajaran membunuh. Itu ribuan ayat. Ya begini lah, yang ayat mana itu Bang Juma? Saya tanya dulu saudara, yang berfirman di perjanjian lama Yesus atau bukan? Pokoknya semua dari Yesus. Saya tanya, jawab yang tegas. Yang berfirman di dalam perjanjian lama Yesus atau bukan? Yesus. Baik, kita dengarkan perintah Yesus. Pasang kuping baik-baik. Oke. Ulangan 13 nomor 15. Kata Yesus, bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Ini perintah siapa? Ini perintah siapa, Bang? Aku baca dulu lah. Tunggu. Saya bacakan. Yosua 6:21. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu domba dan keledainya. Yosua 8 nomor 24. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai, di padang terbuka kemana orang Israel mengejar mereka, dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan. Yosua 10:28. Pada hari itu Yosua merebut Makeda, dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang, juga rajanya. Kota itu semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya, tidak ada seorang pun yang dibiarkan hidup. Yosua 11 nomor 14. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijara orang Israel, tetapi mereka semua dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernapas.
Samuel, 1 Samuel 22 nomor 19. Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh rajanya dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, pula lembu, keledai dan domba, semuanya dibunuhnya dengan mata pedang. Amos 9 nomor 4. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku Tuhan Yesus akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku Yesus mengarahkan mataku kepada mereka untuk mencelakakan dan bukan untuk keberuntungan mereka. Yeremia 51 nomor 40. Aku Yesus Tuhannya Kristen akan merebahkan mereka untuk dibantai seperti anak-anak kambing, seperti domba-domba jantan dan kambing-kambing yang jantan. Ini ngeri. Ini ajaran siapa? Ini baru, sabar bang, ini baru secuil, ini baru secuil, ini baru kulit-kulitnya, ini belum pembungkusnya, ini belum dalam sedikitnya, belum isi intinya, belum sama sekali, belum. Dan inilah yang dipraktekkan kemudian pembunuhan demi pembunuhan oleh penjajah yang beragama Kristen itu. Ingat, pola yang digunakan Belanda di dalam Ulangan 20, kata Yesus, apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di kota itu melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu. Apalagi kata Yesus, dia mengatakan, tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan perlawanan melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Yesus Tuhanmu menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya, yang laki-laki dengan mata pedang, hanya perempuan dan anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu boleh kau rampas bagimu sendiri, dan jarahan dari musuhmu ini yang diberikan Tuhan Yesus kepadamu boleh kau pergunakan. Ajaran kasih, sangat kasih. Wow, keren sekali. Jadi kalau anda mengatakan Belanda tidak membawa kitab suci, nenek Lucifer, mohon maaf, agama Kristen itu ada menyebar ke seluruh dunia karena proses penjajahan. Mengatasnamakan politik, ekonomi, rempah-rempah. Ini pola. Apabila engkau mendekati sebuah kota, jadikan mereka sebagai budakmu pekerja rodi. Apakah Belanda mempraktekkan data-data dalam kitab saudara ini? Mempraktekkan. Jadi jangan ajarin kami tentang kekerasan. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam tidak 100% memperjuangkan kemerdekaan, yang memperjuangkan tidak 100% Islam. Di situ ada juga agama lain, tapi cuma 0,000,000 sedikit persen. Tidak cukup 1% non muslim yang memperjuangkan kemerdekaan. Tapi semua penjajah 1000% adalah bukan Islam. Mana masjid peninggalan penjajah Islam? Tunjukkan ke saya. Akan kutunjukkan agar mata anda terbuka. Gereja-gereja peninggalan penjajah laknatullah alaih yang mengatasnamakan ajaran kasih tapi palsu itu. Seluruh bumi pertiwi Indonesia ada tersimpan rumah ibadah sang penjajah laknatullah. Ajaran kasih. Tak bisa anda bohongi kami, Bung. Meskipun anda bermanis-manis di hadapan kami, selamat pagi Bang Sema, apa kabar Bang Sema? Hati kami tidak akan pernah lupa sejarah bahwa Nusantara bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bukan 4 tahun, bukan 50 tahun, bukan 100 tahun, bukan 200 tahun, bukan 300 tahun lebih dijajah oleh orang yang sekarang berpura-pura sebagai ajaran kasih. Jadi camkan baik-baik. Loh, itu yang Sabar Bang, 30 detik. Camkan baik-baik. Wahai Kristen seluruh Indonesia, dengarkan saya berbicara. Ini Bang Suma yang berbicara, Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia yang sedang berbicara. Saya katakan kepada kalian, meskipun gigi kalian berjatuhan satu persatu untuk mengatakan ajaran Kristen itu ajaran kasih, demi Allah,
kalian tidak akan pernah mampu menutupi aib sejarah kekelaman agama kalian. Tetap aja kalian itu adalah agama beringas yang bersembunyi di atas topeng dua kalimat kasih kepada musuh. Ingat itu. Ingat itu baik-baik, camkan. Walaupun gigi kalian rontok, lidah kalian menjulur sampai tanah, mengatakan Kristen ajaran kasih, tidak akan pernah menutup aib sejarah kekelaman. Bagaimana tinta merah berasal dari darah anak perjuang yang kalian torehkan selama 300 tahun, tidak akan pernah bisa mencuci dosa-dosa kekelaman kalian. Mau sampai robek mulut kalian berbicara kasih Kristus, itu hanyalah bullshit, jualan iblis yang tidak akan mampu menerobos pertahanan akidah umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ilham. Camkan itu bang, sampaikan ke gereja semua, perbanyak piti-piti saya. Sampaikan bahwa walaupun mulut pendeta robek mengatakan kita ajaran kasih, tidak akan pernah menghentikan pandangan kami melihat kepada pemakaman 40.000 jiwa menjadi sebuah hotel, menjadi sebuah tempat yang menyenangkan. Tetap aja sampai pada ujung kiamat nanti, kuburan itu tetap aja sebagai korban orang-orang yang menyembah Yesus dan ibadah di gereja dan kitabnya Bible. Jadi jangan pernah Anda bermanis-manis di hadapan kami. Jangan sampai bokong kami sepak. Tidak perlu kalian mengatakan kami ajaran kasih, Kristen teroris, Islam teroris, kami ini ajaran kasih. Halo, jangan sampai saya muntah di muka kalian. Oke? Jadi tidak akan pernah bisa kepalsuan itu bisa menang daripada yang asli. Indonesia ini bekas jajahan orang-orang yang mempertuhankan Yesus. Jadi nanti di abad ke-20 barulah Kristen itu mencoba tanpa malu-malu. Ingat bang, ketika kami berjuang, punya kakek, punya nenek berjuang, kemana nenek kalian? Kemana kakek kalian? Kok bisa-bisanya ikut agama penjajah? Kalau dia ikut dalam barisan pejuang, kalau kalian punya kakek nenek ikut dalam barisan pejuang, bagaimana mungkin cucunya menjadi pengikut agama penjajah? Bang Di Juma, mana? Bang Juma, saya mau tanya yang kerja Rodi di mana dalam tulisan di Alkitab di mana itu? Itu saya bisa. Ulangan 20 abangku, nomor 11, nomor 10 sampai nomor 15. Itulah yang diperhatikan oleh Belanda. Ulangan berapa? Ulangan 20 abang, Ayat 10 sampai 15. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Silakan dilanjut teman-teman. Masih mau kok Yani datang. Jadi jangan katakan Kristen itu ajaran kasih. Jangan. Kami hanya diam aja. Kami hanya diam. Tapi kami senyum ketika kalian Yesus Kristus, Kristen ajaran kasih. Halo. Di mana tempat muntah? Aku pingin muntah. Oke, sahabat-sahabat. Ya, silakan abangku, silakan. Saya baca 20:10 ayat 15. Yes. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya. Ini kan apabila untuk melawannya ya. Apabila Waduh, bahaya ini. Tar dulu. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukakan pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan Rodi. Maksudnya kerja sama, maksudnya gini. Kerja Rodi, kerja sama. Kerja paksa. Tar dulu, saya baca dulu. Kerja Rodi, kerja sama. Gotong royong. Tar ya. Ini kan begini. Apabila engkau biarin. Tar dulu. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya. Ini kan apabila untuk melawannya kan mendapat ya, maka harusnya engkau menawarkan perdamaian. Maksudnya tawarkan perdamaian dulu gitu. Kalau sudah menerima perdamaian, diapakan? Baca. 20 ayat 11 dulu. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan Rodi. Ya. Dan Tar dulu, aku baca dulu kan.
Berodi dan bagimu menjadi Berodi bagimu dan menjadi hamba. hamba itu apa? Budak. Diperbudak. Taruh aku baca dulu. Hamba kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya, dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkan Yesus, bukan Tuhan Allah, Yesus. tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya, Buset. yang laki-laki dengan mata pedang, hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu boleh kau rampas bagimu sendiri. Jadi Dan perempuan-perempuan ini dari musuhmu dirampas. ini, Inilah keturunannya yang mungkin. diberikan kepada Tuhan oleh Tuhan Allahmu, boleh kamu pergunakan. Coba Demikian lihat harus kamu fotonya lakukan, Bang Yani. harus Ada bulet-buletnya nggak? kau lakukan terhadap segala yang sangat jauh. Letakkan dari Yesusmu itu tempatmu yang kejam, tidak- Bang. termasuk Yesusmu itu kota-kota kejam. bangsa di sini. Yesusmu maksudnya itu gimana? kejam. Maksudnya Ya, kok jadi tanya saya? Yang tadi Bang Juma itu Diam dulu kenapa? Yani, diam dulu Yani. Aku mau nanya kamu, apa itu Itu kerja ayat ini Rodi? kenapa memangnya? Yani diam dulu Yani, aku mau nanya lu, apa itu arti kerja Rodi? Kerja paksa. Kerja sama. Kerja. Udah Yani, lah, Bang. Yani, kerja Rodi itu apa? Saya kah? Allah. Mau kau baca Bibelmu, masih mau kau baca Bibelmu. Malu kau sendiri tuh. Nah inilah yang dipakai, Yani inilah yang dipakai Belanda masuk ke Nusantara waktu itu. Kerja Rodi, dijadiin orang budak, perempuan diambil paksa. Tuh, ini yang dipakai Belanda menjajah Republik ini waktu itu. Dan inilah yang lu ambil agamanya Belanda itu, yang lu pakai sekarang gitu. Udahlah, keluarlah dari agama Belanda itu, Yani, udahlah. Oke? Asyhadu. Nangis dia. Yani, Iya, masuk. Ini signal saya kok merah ya. Masuk Bang Juma, masuk. ya. Apa itu arti kerja Rodi? Ya sama. Kerja Rodi itu maksudnya ya itu seperti yang bilang itu, makanya kan saya masih cari. Anu bilang. Hei, ayat itu siapa yang menyuruh itu, saya tidak bilang. Yesus yang menyuruh, Yesus. Ya makanya kan saya begini loh Bang Juma, saya itu Bang membaca, cuma apakah ayat ini memang kan ada sangkut pautnya juga, apa maksudnya ayat ini kan saya masih cari begitu. Maksudnya kau udah baca itu maksudnya. Ya, Anda sudah Pak. baca, saudara sudah baca, Anda sudah lihat bagaimana Belanda, bagaimana negara kita sebelum merdeka. Apanya lagi? Loh yang Belanda itu kan bukan cuma orang Belanda yang ada di dalam situ, kan Bang Juma tahu siapa juga yang ada di dalam situ. Yani, Ferdinand Hutahian itu masih hidup, lu jangan tiru. Masih Begini hidup loh, dia, lu jangan tiru dia. Lanjut bentar Bang Handi, saya bikin kopi dulu Bang. Sebenarnya Lanjut, begini ya. loh, saya kasih tahu. Tapi jangan lama-lama baju aku mau bahas Sebentar, Ferdinand. 5 menit. 5 menit. Sebenarnya semakin kita tinggi agama sebenarnya agak error sebenarnya, siapapun error, karena begini, saya ini bukan ahli agama, cuma kalau untuk iman saya itu yakin. Karena apa? Begini loh, sebenarnya begini. Saya kan melihat, Bang Handi. Ntar kan dulu ya nih, jangan ntar dulu. Ulangan 20 tadi yang kau baca itu, apakah kau mengerti yang kau baca? Mengerti, saya mengerti. Oke, mengerti, baik. Pertama, kalau memasuki daerah tertentu, ajaklah orang di situ untuk berdamai. Kalau mereka mau berdamai, apa yang dia lakukan? Ajak dia, suruh dia kerja Rodi dan jadikan dia hamba atau budak. Itu perintahnya Yesus tuh. Begitu. Apa itu kerja Rodi Yani? Kerja Rodi adalah kerja paksa tanpa digaji. Kerja bakti. Kerja bakti nenek lu kiper. Kerja Rodi kerja paksa. Kerja bakti kan maksudnya kita cuma kerja bakti tanpa bayaran, kurang lebih begitu. Enggak, kerja Rodi sama kerja bakti beda. Iya. Kalau kerja bakti itu adalah dihimbau.
Kalau mau ikut silakan, kalau enggak. Ya kerja Rodi itu semua orang yang ada di situ harus ikut kerja. Iya kerja Tanpa bakti. digaji, dengerin. Bang Handi tapi yang di belakang Bapak. Dengerin dulu, dengerin. Kita lari. Iya. Dengerin saya jelaskan. Kerja bakti adalah himbauan kepada orang untuk kerja bakti, boleh ikut boleh enggak. Ya, dengan sukarela. Kerja Rodi adalah kerja paksa, harus ikut tanpa digaji, tidak manusiawi. Tidak ada rasa capek dicambuk, dihukum, harus kerja terus 1 kali 24 jam. Itu kerja Rodi. Siapa yang memimpin kerja Rodi itu adalah penjajah. Siapa yang menyuruh itu memerintahkan? Tuhanmu. Tuhanmu siapa ya? Yesus. Jadi perintah Tuhanmu adalah kalau ada kampung mau damai ya jadi budak dan kerja Rodi. Kedua, di bawahnya kau baca. Tapi apabila mereka melawan, apa yang kau lakukan? Kepung dia, hajar dia. Jangan biarkan ada yang bernapas begitu. Habisin semua. Kecuali tadi apa? Harta rampasan dan perempuan. Karena perempuan itu dibutuhkan begitu. Itu ajaran Tuhanmu. Kan kau udah baca? Masih maukah kau menjadi orang Kristen kalau perintah Tuhanmu begitu? Maksudnya keluar dong segera dari Kristen. Masa Tuhan merintahin nggak bener gitu loh? Mana lo ya nih? Pikirkan bro. Ayolah berpikir sehat. Dari ini Bang Andi kan ulangan ini berbicara perang. Ayat ini berbicara perang sebenarnya. Namanya perang ya demikian sebenarnya, cuma aku masih ayat ini berbicara perang. Israel ini Israel. Itulah yang dipakai ya. Itulah yang dipakai Belanda. Itulah yang dipakai Belanda masuk di Nusantara waktu itu. Itu yang dipakai. Makanya ada kenapa ada istilah kerja Rodi? Ya bersumber dari Bible-mu itu loh, kerja Rodi. Siapa yang mempopulerkan kerja Rodi itu? Ya Belanda. Paham gak sih? Ya bikin populer itu kerja Rodi itu Belanda. Masuk ke Nusantara. Itu loh. Jadi kerja Rodi beda sama kerja bakti. Itu loh. Kerja bakti. Ya itu ada Richard. Sian ini ngeyel telur Richard. Kok ini Bunda Rama belum tidur ini? Ini nanti marah bapaknya di rumah ini. Kok itu sadari itu ajaranmu itu sadis. Jadi jadi Ferdinand Hutyaian masih hidup. Jangan ikutin dia. Siapa Ferdinand? Itu saya tidak paham dengan Ferdinand. Ferdinand siapa itu? Ya diskusi sama Banyuma sama dengan lu. Diskusi sama Banyuma membaca data. Ferdinand menyalahkan datanya Banyuma. Dia sendiri nggak punya data dan tidak mau membaca data itu. Terakhir disuruh membaca Lukas 1. Dia tidak mau membacanya tapi menyalahkan Banyuma bahwa ya yang lu pegang itu adalah hasil daripada wartawan. Tidak, saya justru dia bentar dulu dong. Bentar, Ferdinand mukanya merah mengeluarkan kata-kata menyerang personal. Tidak pantas seorang Ferdinand ini area terbuka langsung mengeluarkan menyerang personal. Apa itu? Mengatakan Banyuma bodoh. Jadi salah satu memang alatnya, senjatanya untuk menyelamatkan diri ya menyerang personal, mengeluarkan kata-kata bodoh. Padahal di dalam Bible-nya sendiri justru dia yang bodoh. Kenapa di 1 Korintus 4 nomor 10 Ferdinand bodoh karena Kristus. Ferdinand jarang baca Bible, terus kemudian nekat melawan Banyuma. Habislah dia dipermalukan. Bukan personalnya yang dipermalukan, bukan bentuk fisiknya yang dipermalukan, tapi argumentasinya yang membuat dia malu begitu. Oke. Itu loh, bro. Silakan Bunda. Kita ke Richard, selamat malam. Iya, Dia Kristen yang mau naik malam. permintaannya. Ya silakan Bang, apa yang ditanggapi? Udah Bunda Lesti gue naikin. Udah. Assalamualaikum Bunda. Ada juga mau naik ini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku naik cuman mau bilang Bang Handi, Pade Sugi, Bunda Rama baca WA. Aku cuma mau bilang itu aja. Bang Handi, Pade Sugi, Bunda Rama baca WA. Aku turun dulu Iya, ya. ada yang mau naik itu di bawah, mau sekali naik. Itu aspal, mau sekali naik. Aspal. Apa sih? Oi. Naik.
Silakan Oke, Bang. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jangan turun lah Bun di atas. Terus aku cuma mau bilang gitu loh. Ya udah aku di sini nih, Mak. Saya turun dulu ya Bunda Rahma. Saya turun dulu ya. Kenapa turun? Maksudnya saya mau turun. Aku baru naik. Mau turun ini dulu. Kali alasan kau berdua. Dia terpukul dengan disampaikan data-data Bibelnya ya. Sebenarnya dia nangis ini Bang Yani, ya kan? Sedih ya Bang Yani. Ternyata Bibel mau kejam ya perintahnya. Silakan Bang Richard. Iya. Ya oke ya nanti ya sambung lagi ya Bang Juma, Bang Handi, Bunda Rahma ya. Oke Bang, siap. Thank you. Banyak dalami Bibel ya, baca baik-baik. Kalau itu ku tengok Bang, kalau itu ku tengok pikiranmu jernih ya kalau tentang itu. Jadi makasih ya Bang Yani ya. Saya Bang Handi juga makasih Bang Handi. Kangen juga aku sama Bang Handi ini sebenarnya ya. Sama Bang Juma. Ya, itu aja pesan kami. Sebelum Anda meninggalkan kita selamanya, ya maafkan kami kalau tidak ada punya salah, nggak usah dimaafkan ya. Jangan selamanya lah, nggak bisa boy ya. Ya, maksudnya turun dari sini ya. Aman. Oh turun dari sini, kira turun dari Sutet. Saya mau Ya turun udah, juga makasih. ke sana. Oke siap. Ya lanjut Bunda. Ya. Richard, Iya, halo. Oke. silakan Bang. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran sangat jernih. Iya, dari tadi saya nunggu untuk Tanya dulu dia Kristen identitasnya. Muslim. Kristen Oh, Muslim. saya Bang. Kristen. Oke Assalamualaikum. lanjut. Waalaikumsalam. Oke, Lanjut. saya sebenarnya orang Bhinneka Tunggal Ika banget ya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Berarti Jadi kayak mungkin- Tuhanmu ya, berbeda-beda tapi satu. Bineka Tunggal Asik. Ika. Udah nggak apa-apa lah. Silakan. Jadi kan kita kan forum sharing ya, bukan debat sih. Kalau aku pengen ngomongnya gitu sih. Saya pengen ngomong 1 sampai 15 menit sih intinya. Kita di negara Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita berbagai Ini giliran gua Bunda. agama, budaya dan ras ya. Jadi tolong banget untuk saling mentoleransi satu sama lain dan jangan saling menjudge bahwa agama ini paling benar, agama itu paling benar. Itu nggak ada sih bagi Bhinneka Tunggal Ika yang diwarisin oleh Soekarno. Nah, saya ingin menambahkan satu ya. Saya Nggak, sampai Anda satu bertanya sampai apa Anda berpendapat nih? berpendapat aja, boleh ya? Dia Tapi bertanya sekali jelasin Bang. pendapat Anda itu merupakan pendapat pribadi Anda itu cenderung salah semua nanti. Oh, nggak apa-apa. Yang penting kan saya bilang 1 Ya, sampai ya. 15 menit, boleh ya? Per poin-poin aja dulu ya, per poin-poin dulu bahwa masalah agama yang paling benar dan toleransi kan ini Anda maksud. Per poin-poin Ya, dulu. itu Habis ini poin-poinnya satu Ya satu gitu. ini dulu poin ini dulu ya. Bolehkah saya berbicara dulu 1 sampai 15 menit? Ya nggak bisa dong emang aja lu naik di sini 15 menit. Namanya Oh. Gila Nggak mau bisa. 15 menit. Lama Iya, kali. iya. Angkat Itu diam dulu, namanya angkat diam kau dulu. khotbah meluap 15 menit pula. Saya berikan dulu ya satu-satu nih. Tidak ada agama itu yang paling benar, tapi agama yang benar adalah Islam. Di luar Islam itu ya hanya Islam agama yang benar. Satu. Kedua, agama Islam di Republik ini mayoritas sangat toleran. Pertama adalah tidak ada ajaran Islam untuk memusuhi siapapun. Lakum dinum waliyadin. Yang tidak toleran adalah di luar agama Islam. Kita lihat saja bagaimana kelakuan personal mereka, bagaimana mereka terjemahan di Bible-nya yang tidak toleran. Anda mungkin terlalu mengambang di atas permukaan, akar-akarnya Anda nggak pernah membacanya dan melihat secara langsung. Baca Bible Anda, sampulnya saja sudah tidak toleran. Sampulnya itu Alkitab, padahal itu nama lain Al-Quran. Sampul Anda itu mestinya Bible, itu nggak toleran. Satu. Kedua, istilah-istilah Islam di dalam Bible Anda itu dipergunakan tidak pada tempatnya, tidak toleran. Jadi siapa yang tidak toleran? Adalah kitab Anda dan orang-orangnya. Ini fakta. Anda nggak bisa membantahnya ini. Jadi jangan Anda mau datang mau berbicara 15 menit kita mendengarkan di sini siapa Anda begitu. Anda bantah saya,
tunjukkan ajaran Islam yang tidak toleran, dan saya akan menunjukkan bahwa Anda lah yang tidak toleran. Kalau Anda mau belajar dengan baik, sampulnya Bible Anda tidak toleran, isi-isinya istilah-istilah Islam yang dipakai dipergunakan salah, bahkan cenderung nista, tidak toleran. Silakan dibantah, monggo. Tadi saya langsung di mute ya suaranya. Nggak apa-apa, Jadi ini gini dua aja. item dulu nih. Gini aja, Ya Pak. silakan, bantah dulu ini, bantah. Nggak perlu dibantah sih Pak kalau saya. Cuman Nggak, ya kalau nggak membantah berarti nerima. enggak juga sih. Lo Karena berarti kan mau ngapain? Perbedaan itu kan emang hak segala Nah, orang. apakah yang saya maksud tadi itu benar adanya atau saya ngarang bebas? Nah, jujur itu ngarang bebas sih. Jadi kita Oke. sebenarnya Menurut Anda saya ngarang bebas. Baik. ya kalau menurut saya- Sampul kitab suci Anda itu apa namanya? Sampulnya. Kenapa saya ditanya ya? Saya kayak salah room nih. Karena Anda menyalahkan saya. Aduh, ini nih yang Apa? tidak baik di sini nih. Memang tidak baik karena Anda tidak punya Mendingan ilmu. saya lokot aja ya. Ya udah, silakan keluar. Nggak. Ini komal, Ini tidak benar komal nih. dialog. Ya silakan keluar, kamu nggak punya ilmu. Debat ya. Saya baru pengen ngomong ayat-ayat. Nggak usah ngomong, kamu nggak punya ilmu, percuma. Oh gitu. Baik. Ya udah, silakan keluar, bye bye. Bye bye. Anda yang paling benar. Iya memang saya benar, Anda yang bodoh. Iya memang saya benar. Pertama Iya. kebenaran yang saya ungkap kamu nggak bisa membantahnya. Iya. Apa? Siap. Ayo. Oke, siap. Baiklah. Anda yang paling benar. Ayo. Saya bisa dibajak ngomong. Iya silakan turun karena memang Anda punya ilmu. Saya tidak ada di room ini. Bye bye. Iya silakan. Oh ya, salah satu lagi ya, boleh ngomong satu. Nggak bisa. Sekarang saya persilakan Anda ngomong di kuburan. Silakan ke kuburan ngomong. Ajak para leluhurmu atau enggak ke kuburan Belanda. Ajak pada leluhurmu yang Belanda yang penjajah itu, tanya dia. Gitu ya. Kenapa kamu menghadiahkan, tanya leluhurmu di kuburan Belanda, tanya di sana. Kenapa kamu menghadiahkan ya agamamu kepada kami? Kenapa kamu kasih agama penjajah yang kau bawa dari Belanda ini kasih kepada kakek nenek saya yang dulu? Sehingga saya beragama seperti agamamu penjajah. Ke kuburan sana, tanya. Enak aja berbicara toleran. Siapa yang tidak toleran? Justru Anda yang nggak toleran. Inilah yang dimaksud Banyuma tadi. Anda yang minoritas, tapi Anda yang tidak toleran. Tapi merasa benar gitu loh. Enak aja. Minta waktu 15 menit ngomong, nenek lu kiper lah. Sampulnya aja Bible-mu itu loh. Sudah tidak toleran. Oke, Alkitab. Toleran nggak tuh? Ya kagak. Itu namanya anarkis. Sampul itu anarkis gitu loh. Tidak jujur. Kenapa malu pakai Bible? Kenapa malu pakai Biblos? Itu loh. Gak ada yang nanya rumahku mana? Cat Andi Selebes. Ratalah sedikit, apa sih? Ralatlah sedikit. Bahasanya bro. Kok saya suruh ralat? Emang ini kenyataan kok. Wush, di bawah ada ralatlah sedikit. Ada lagi yang nanya. Bento, di mana sih rumahmu bro? Rumahku di Makassar. Rumahku di Makassar bro. Saya orang Bugis. Aku di Makassar, Sulawesi Selatan. Kota Makassar radius kira-kira 5 km dari airport. Oke? Jadi jangan berbicara mengenai masalah toleransi coy. Kami umat Islam sangat toleran. Jadi yang lain jangan tersinggung. Ini serangan saya ke Richard tadi. Yang lain jangan ikut marah-marah begitu. Silakan, ada yang baru naik Bunda, direspon. Aspal asli tapi palsu. Selamat malam. Selamat malam. Kristen ya bang. Iya. Oke, apa yang ingin kau sampaikan bang?
dari sekian pembicaraan kalian aku mencermati nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar katanya. Pembicaraan kami nggak ada yang benar, Bang. Kalian ini asal bunyi. Yang benar itu menuhankan memahami. manusia ya. Ya, Yang kenapa benar Bu? menuhankan manusia Bang ya. Kenapa Bu? Iya. Yang benar itu menuhankan manusia, yang benar. Enggak gitu konsepnya Bu. Loh. Yesus manusia toh. Lanjut Bang Handi. Dia menolak menuhankan Anda manusia. yang makanya Nggak gini aja, yang benar menurut Anda apa, Bang? Yang benar menurut Anda yang mana? maksudnya Bang? Kan Anda tadi menyalahkan kami, nggak ada yang benar. Jadi Anda yang benar. Yang benar menurut Anda yang Nggak mana? gitu konsepnya, ya memang nggak gitu konsepnya. Konsep apa, Bang? Ya itu yang dibilang sama Bu Rama loh. Apa itu, Bang? Tanyain aja sama kawan lu itu. Lo apa sih? Abang ini mau ngomong apa? Enggak, begini Bang. Begini Bang, aku Benar mau dia sampaikan menuhankan begini ya. manusia. Dengar dulu Bang. Sebenarnya itu agama itu nggak boleh diperdebatkan Bang. Nggak ada titik temunya Bang. Pasti yang satunya bilang ya agama satu benar, yang satunya benar. Kalau begitu, Bang, kalau nggak mau berdebat jangan naik sini. Karena ini Nggak, lintas Bang. agama. Begini Bang. Kami tidak akan pernah berdebat kalau kami sesama Muslim. Karena ada Kristen naik, ya kami debat, Bang. Mana si abang ini? Abang kan main naik sini mau ngapain? Mau khutbah? Ini kan bukan gereja, Bang. Dia mau membantah Nah, yang disampaikan mau Bang Handi. memberitahukan kepada kalian Bang bahwasannya begini, yang kalian bawakan di sini itu semua tentang Ya, yang benar agama yang mana, kami, Bang. Bang? Nggak ada yang benar itu, Bang. Ya Kalian ini tunjukkan yang tahu benar semua, Bang. Simple, tunjukkan. Kalau gitu benar, saya Bang. kasih satu contoh saja. Begitu ya, Pak. Menurut Anda, ya, menuhankan anak Bunda Maria itu benar apa salah, Bang? Nggak ada gunanya aku jelasin sama kalian, Bang. Berarti semua, kasih mau naik di sini mau ngapain, Bang? Anda Karena menyalahkan, kalian Anda naik ke sini menyalahkan kami, tapi Anda nggak mau berkomentar, gimana, Bang ini? Kalian itu nggak memahami loh isi Alkitab. Kalau begitu saya mau tes Anda. Anda udah baca Kejadian sampai Wahyu? Nggak perlu kamu tes, Bang. Nggak perlu. Loh, Anda menyalahkan kami, Anda sendiri nggak punya ilmu kok. Bukan nggak punya ilmu, Bang. Anda nggak mengimani. Bukan masalah Kalau iman Anda dan tidak mengimani, beriman, pasti Bang. Anda akan mendapat. Kalian ini semua hanya modal mulut besar doang, Bang. Kalau Anda modal apa, Bang? Modal bacot. Anda modal apa, Bang? Nggak gitu juga, Bu. Ya Kalau begitu jelasin yang saya salah. pengen tes Anda punya modal apa naik? Anda punya modal apa naik ke sini, Bang? Begini, Bang. Mendingan Saya jangan tanya dulu, ada Bang. perdebatan, Abang naik ke sini itu pakai modal apa? Bahwa Abang naik ke sini itu pakai modal apa? Anda modalnya apa? Kabur malah dia. Kita di sini modal apa namanya katanya? Modal mulut besar ya? Iya. Buset. Dia sendiri modalnya apa ya? Sebenarnya orang-orang gitu, orang-orang berputus asa, nggak bisa membantah data dalil di Bible. Roy, selamat malam Roy. Assalamualaikum. Muslim Kristen. Kabur pula. Ada lagi yang minta didengar ke 15 menit, yang mau ngomong bus 15 menit. Apain coba? Emang kau siapa ten? Bebe namamu Bebe. Selamat malam. Oh Bebe. Bebe, selamat malam Kristen Muslim. Tuh. Ini Bento mau naik ini. Udah ngopi banyak, Pak? Wes. Ya ini nih saya ada yang terakhir itu benar-benar Ferdinand itu sangat marah sama Bang Juma sampai menyerang personal loh. Mengenai terakhir itu suruh baca Lukas 1. Iya. Ya. Bahkan saking marahnya dia itu menyerang personal, bukan lagi ke perang pemikiran, tapi udah ke personal, mengatakan Bang Juma bodoh gitu. Itu kok bisa begitu ya? Kenapa kira-kira orang mengeluarkan kata itu?
akal argumen apa gimana itu? Jadi sebenarnya yang perlu dipahami di sini, jangankan jemaat, pendeta aja tuh tak ada ketertarikan sebenarnya membaca Bible. Karena semakin mereka dalami, mereka akan semakin bertentangan dengan akal dan isi bukunya. Sehingga ketika dikatakan itu firman Tuhan, imani aja sebagai firman Tuhan. Nggak usah lagi dibaca. Biarkan pendeta atau pastor atau siapa yang diberi kepercayaan untuk mengabarkan. Karena semakin dibaca akan semakin bertentangan dengan logika sehat. Makanya yang muncul di konsep doktrin dan dogma mereka itu adalah yang penting Yesus juru selamat kita, udah selesai, EGP dengan semuanya. Sehingga ketika umat Islam kemudian bangkit untuk melakukan perlawanan terhadap apa yang mereka lakukan, menggunakan istilah-istilah Al-Quran di dalam Bible, mereka kaget. Loh, kok bisa ya? Termasuk saudara Ferdinand itu pasti kaget tuh. Data-data yang saya sajikan, Kolose 2 nomor 9, kemudian Filipi yang tadinya harusnya saya sampaikan tapi saya larinya ke Efesus, dan juga Lukas 1 ini, itu membuat dia itu kaget. Dan kalau dia menggunakan logika pasti terpukul hebat, karena menyadari ternyata ya betul. Sama seperti saudara Yani tadi, Ulangan 20 nomor 10 sampai 15, ternyata itu pola yang digunakan penjajah. Pasti dia kaget, karena selama ini yang diajarkan Islam apa, Kristen kasih, ajaran kasih, dan kasih. Lalu kemudian pembanding kasih itu disuruh lihat keadaan umat Islam, selalu demo dan seterusnya, sehingga mereka semakin terpatri terhadap doktrin dan dogma Kristen itu kasih. Kristen itu benar, Kristen itu adalah jalan keselamatan, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Itu aja terus yang digaungkan. Tapi kalau kita sentuh mereka sedikit dengan Bible-nya, mereka kemudian akan tersadarkan. Maka apa yang terjadi? Saudara Ferdinand kemarin coba kelabakan, tidak mau dia baca Lukas, malah yang diserang saya, dibilangnya bodoh segala macam. Kenapa? Ya karena itu tadi, dia nggak pernah baca Bible, nggak pernah baca. Kalau saudara Kristen itu sering baca Bible, pasti mereka akan sedikit demi sedikit belajar original teks. Adakah di antara mereka yang pernah berdialog dengan kita gunakan original teks? Belum ada. Kenapa? Karena tidak ada kecintaan kepada Bible. Dia hanya cinta kepada Yesus, cinta kepada doktrin aja. Yesus itu luar biasa, kasih Yesus itu luar biasa. Itu aja terus yang digaungkan. Tapi mereka tidak pernah belajar dari sumber. Itu seperti itu Bang Handi. Makasih Bang Juma. Siap. Tapi alhamdulillah ya, Bang Juma tidak terpancing untuk berbalas pantun sama Ferdinand. Itu saya salut sama Bang Juma. Mentalnya sudah disiapkan, maupun diserang secara personal, mengeluarkan kata BODOH itu tadi. Bang Juma tetap enjoy, dan di ujung sesi ya tetap sebagai sebangsa dan setanah air. Itu yang gue salut sama Bang Juma. Iya Bang, biar bagaimanapun kita harus saling menghargai. Apalagi itu pertemuan yang pertama, kan dia minta pertemuan sampai pertemuan 100, tapi dia akhiri seakan-akan lupa tawarannya. Dan saya tidak menyayangkan kalau dia masih mau maju dengan polanya seperti itu. Saya sih meminta kepada Ferdinand kalau mau diskusi kembali ya, sebelum membantah argumentasi seseorang itu, jadi baca dulu data itu. Persoalannya dia itu nggak membaca, tapi membantah argumentasi. Ini logikal fallacy juga kalau yang kayak begini, kok bisa sih? Dia mengatakan argumentasi Bang Juma salah, kalau datanya di Lukas 1 ada, dia nggak mau membacanya begitu. Iya. Ya itu yang problem di sana. Jadi cobalah ya saudara Kristen ya, diskusi ya pakai data lah ya. Jangan langsung menyalahkan argumentasi kami tanpa Anda membacanya gitu loh. Nggak bagus langsung memvonis orang salah, Anda sendiri nggak membawa apa-apa gitu. Itu yang terjadi di sana dalam perdebatan itu.
Ya hanya ya teriak-teriakan gitu. Ya udah kita sambut tamu dulu aja. Iya. Bento atau Leo silakan open mic. Oke, selamat malam buat kita semua. Malam Bang. Oke Bang, saya sedikit memberitahukan ya Bang. Kita kan, Abang dari dulu Kristen apa Bang? saya dari Kristen Bang. Ya silakan Bang. Nenek saya Islam. Ah? Saya Kristen, nenek saya Islam. Oke masalah. Silakan Bang. Oke Bang, saya sedikit mau bicara aja Bang. Kita kan sesama Indonesia kan Bang, sesama satu nusa satu bangsa. Jadi Bang, kalau sebenarnya Bang, kalau kita membahas tentang agama ini Bang, sebenarnya tidak akan kelar-kelar Bang. Jadi kalau membahas data atau segala macam-macamnya, saya memang nggak memiliki data Bang. Tapi saya cuma bilang Bang, nggak ada gunanya Bang bahas agama Bang. Nggak ada gunanya. Jadi maksudnya saudara ini biarkan aja Kristen melancarkan aksi-aksi permurtadannya di mana-mana Juma. gitu ya. Gitu ya. Bang gini Bang Juma. Gimana? Saya sangat menghargai Bang Juma kan, karena Bang Juma kan pintar, ada data-datanya. Bukan masalah data, Bang. Masalah aksi agama Anda terhadap Islam di Nusantara ini. Bang, inilah yang buat negara kita nggak maju Bang. Buktinya apa? Buktinya apa? Nggak ada guna. Buktinya Bang, inilah Bang di kampung saya Bang, selalulah bahas-bahas agama Bang. Kami ibadah pun nggak bisa, apa-apa pun nggak bisa. Bang. Ini cara-cara biadab. Cara biadab yang kayak begini nih. Cara-cara Paulus ini yang kita tidak suka. Di mana di Nusantara ini orang Kristen tidak bisa ibadah? Bang. Di Papua ya? Di Papua? Bang, nggak ada gunanya. Di Papua ya, saya tanya dulu. Di Papua ya? Kita bahas Bang, gimana Indonesia ini maju Bang. Ya justru kalau Anda mau maju, hentikan kristenisasi. Bang, nggak akan ada gunanya Bang. Oh, jadi agama itu tidak berguna? Kamu jangan ngomong seperti Paulus di sini, saudara. Kau mengatakan tadi daerahmu tidak bisa ibadah di Papua, gitu. Di Papua tidak bisa ibadah. Sebutin Karena aja di situ daerah banyak orang mana. Islam di atas gunung menembaki orang-orang gitu ya. Menembaki TNI, polisi itu ya maksud Anda. Karena di situ banyak umat Islam di sana ya. Sampai kalian di Papua tidak bisa ibadah gitu. Bang, saya betul-betul ya Bang, saya di sini Bang, banyak sini Jawa. Tidak usah kau bermanis-manis. Gak perlu. Anda cukup ke lembaga kitab Indonesia, sampaikan ke mereka, hapuskan semua istilah Al-Quran di dalam kitab Kristen. Kembalikan ke agama Yunani Anda itu, jangan ke Islam-Islaman. Selesai perkara. Berarti Bang, maksudnya Bang bilang ini pengen kali lah kayak menghancurkan Kristen gitu ya Bang, terus membahas itu. Siapa bilang mau menghancurkan Kristen? Dari gaya Saya cara mau bicara mengembalikan aja, Bang, kemudian saya ingin mengembalikan jati diri kekristenan supaya punya harga. Jangan menjadi ular beludak. Jangan Anda menggunakan kitab yang isinya justru syarat dengan keislaman. Jangan. Hargai asal-usul agama kalian. Dari Roma Yunani. Jangan malas kau katakan saya benci. Justru saya ada di sini karena saya cinta kepada kalian, sayang pada kalian. Bukan karena benci. Saya ngajarin kalian supaya kalian itu jangan menyamar-nyamar seperti Islam. Betul Bang, kami nggak ada kayak nyamar atau segala macam. Kalau tidak nyamar, kenapa kitabnya penuh dengan istilah-istilah Al-Quran? Kalau nggak nyamar, bisa jawab bro. Bang, bahas-bahas kayak gitu Bang, agama atau segala macam. Harus. Abang Agamamu, dengarkan. Agamamu diperintahkan untuk melakukan penginjilan kepada umat Islam. Paham? Matius 28 nomor 19. Beritakan Injil kepada siapa? Kepada Islam juga, seluruh makhluk. Markus 16 nomor 16 sampai nomor 20. Barang siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Jadi saudara mau membiarkan kami seperti dulu, diam aja terus. Sementara kalian melakukan aksi-aksi pemurtadan di mana-mana, gitu. Maunya kayak gitu? Kayak mana Bang? Aksinya memang kayak mana? Menghancurkan kali Kristen ini Bang. Siapa yang dihancurkan? Ini berbicara mengenai agama, bukan perang. Ini agama, keyakinan, di mana agamamu diperintahkan kemudian untuk melakukan penginjilan kepada seluruh umat manusia. Masa kami diam saja? Ketika kami diajari, keturunan kami, anak-anak kami diajak kemudian menyembah kepada manusia Yudas. Masa kami diam aja?
Ketika anak-anak kami diajari masuk ke dalam agama yang makan babi, makan anjing, makan monyet, makan padale, masa kami diam aja? Kalian yang melakukan serangan-serangan kepada Islam pertama kali. Sebelum Indonesia merdeka, kalian sudah melakukan penyerangan kepada umat Islam. Kitab kalian berpura-pura mengatasnamakan Alkitab. Tuhan kalian berpura-pura menggunakan kata Allah, dibaca Allah, biar umat Islam itu bisa terpedaya. Coba dulu contohkan bang. Contoh apa? Contoh menghancurkan agama Kristen, menghancurkan agama Islam bang. Contohnya? Kitab Contoh dulu, Anda menggunakan Bukan istilah-istilah bang, ini bukan tentang kita bang, secara langsung. Lah itu yang terjadi. Kitabmu orang dari gorong ke lorong mengajarkan orang untuk masuk ke agama Gimana, penyembahan Bang? kepada Gimana? Yesus. Gimana jelas juga nih dikasih tahu di aduh ngeyel. Saya perlihatkan contoh ya, mudah-mudahan saya belum hapus. Nah ini saya lagi komunikasi dengan Ketua Arimatia Sulsel. Video dikirim. Abang bawa-bawa. Ya dengarkan dulu. Kamu kan minta contoh. Udah Kita kasih. sabar dulu. Kebetulan kita. Jemaat gereja. Kau itu cuma jemaat gereja, kau nggak tahu apa-apa. Politik yang terjadi di agamamu, kau nggak tahu. Itu sampulnya tuh, sampulnya aja Alkitab, bukannya diganti kayak jadi Bible gitu. Alkitab itu nama lain Al-Quran. Itu aja, itu kan namanya Pak, ngajak ribut gitu loh. Ada kata Allah di Bible-mu itu loh. Nih, mohon maaf ya Ustaz Jumsar, terpaksa foto akhi saya tampilkan di sini. Nah ini bukti ya. Nih. Ini di Makassar, Bu. Ini dekat rumah saya. Nih agamamu nih. Begitu murahnya kayak sales. Penjual kacang. Tuhanmu kayak kacang dijual ini. Nih. Nah tuh. Orang Islam tuh mau dikristenkan tuh. Ini. Nah nih. Ini penjual Yesus, penjual manusia Tuhan. Ini agamamu. Kau suruh saya diam. Ini di kota saya ini. Dari tadi. Dari mana dari tadi? Mau jual Yesus. Tuh. 30 keping perak. Nih. Nah nih. Bagi-bagi brosur. Ini melanggar undang-undang ini. Menyebarkan agama pada orang yang sudah beragama. Ini saya laporkan ini ke bisa sebutkan nomor HP-nya. Kasian sekali Tuhan dijual kayak sales, jual kacang. Bisa nomor HP? HP-mu dulu. Satu. Ada nomor kontak? Kami pindah ya. Pucat, jual Tuhan pucat. Nomor HP? Orang Islam didatangi. Nomor HP dulu. Aneh. Nomor HP-nya mana? Nomor HP dulu kan ini? Ini menyebarkan agama ini ke orang ini. Tidak, bukan. Saya ada bukti. Sini. Ini kalau umat Islam di Makassar ini tidak toleransi ya di sini. Ustaz Jumsar ini langsung. Duduk. Sudu. Makanya saudara saya ada masalah. Kami tidak, Pak. Tidak cari masalah katanya. Kenapa masuk ke kantor? Kami tidak. Sini, Pak. Apa ya? Sini. Ininya kabur. Lari. Ininya kabur dia. Ada nomor kontak? Ada. Jadi kami Sini. Ini terjadi tanggal 2 Maret. Tidak mau cari masalah, Pak. Justru saudara bikin masalah. 2 Maret. Oke, Pak. Kami tidak akan. Masyarakat, saya jelaskan bahwa ini dari saksi Yehova selalu menyebarkan agama Kristen ke tengah umat Islam. Jadi masyarakat harus Betapa tahu. sabarnya umat Islam. Ini saksi Yehova. Ini menyebarkan agama kepada umat Islam. Ini melanggar undang-undang. Baik. Ada disentuh tangan ya. Padahal di sebelah rumah. Yehova yang selalu menyebarkan agama. Anak Tuhan lari tuh, anak Tuhan. Tuh, anak Tuhannya Roma, anak dewa tuh.
Salah masuk dia Bang Juma. Padahal sebelahnya Anak itu dewa. Padahal di sebelahnya itu kantor pengacara. Ini bang, biarlah pihak kepolisian aja yang ngapain itu bang, nggak perlu kita. Baru begitu. Jadi kampret. gimana lah menurut abang? Kalau di tempatku kusiram air panas. Bang, gimana lah menurut abang gereja dibubarkan atau segala macam itu nggak? Di mana kami gereja ikut campurin, dibubarkan? Bang. Di mana? Di Makassar, di Cirebon. Di mana? Di Makassar di jalan mana? Itu kan ada bang di TikTok bang. Di mana? Di mana? Apa kan bang? Di gereja mana? Di mana? Jangan kau bawa berita-berita hoax di sini. Bang, kan saya bilang kan saya nggak punya data. Saya tengoknya dari TikTok. Dia nggak Bang. punya data ngomong. Untuk apa lah, punya data, bahas punya data. agama bang, bahas apa? Itu yang buat Indonesia ini nggak maju bang, generasi muda ini bang. Di Indonesia maju kok, siapa bilang? Yang membuat Bahas agama dari bisa agama masuk ke politik apa sih pak? Udah ada. Udah, kamu turun, kau ke gereja aja, kamu ke gereja. Kamu ke gereja. Ini pendetamu di gereja, lihat ya. Saya kasih lihat ya teman-teman. Bang Handi boleh ya? Boleh dong. Ini yang akan saya datangi ya. Doakan saya akan bertemu langsung pendeta ini tanggal 16. Saya yang turun tangan langsung ketemu langsung dia tanggal 16 besok lusa. Saya minta pertanggungjawabannya, kebetulan teman-teman Arimatea dan semua kelompok dakwah itu minta saya hadir. Nih. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gak ada suara. 10% Gak apa-apa, udah kedengeran. disucikan oleh darah Yesus. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali, nggak usah cuci-cuci, ya kan? Nggak usah bergerak-bergerak. Kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, ya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Nah, ini namanya apa ya? Sangat menista bagaimana umat Islam sholat dan sangat menista itu zakat 2,5%. Itu menista banget agama Islam ini. Saya yakin ini orang ini sebentar lagi akan memakai baju oranye dan menjadi tersangka penista agama. Ini melecehkan sholat dan zakat. Itu Bang Juma. Ya, insya Allah tanggal 16 saya akan ketemu langsung dengan pendetanya. Teman-teman kita dari penggiat dakwah, dari FUIF, EKUB, MMCI, Muhammadiyah, NU MUI, Laskar Garuda, kita akan hadir untuk ya nanti bagaimana baiknya orang ini. Seperti itu Bang Handi. Langsung LP aja ke Polda Sulsel, suruh orang LP sementara kita sudah menghubungi pihak kepolisian. Nah, itu harus ya. Ini orang nggak bisa dibiarkan, ini melecehkan sholat. Iya. Ya, masalahnya dia nyinggung zakat. Zakat 2,5% itu gitu ya. Ya. Padahal zakat itu kan bukan untuk para ulama, bukan untuk ustadz. Zakat itu untuk fakir miskin. Perpuluhan juga tiap bulan kan? Kalau dia perpuluhan buat dia. Dasar perpuluhannya apa? Nggak ada. Mana dalilnya? Nggak ada. Nggak ada. Inilah yang akan saya pertanyakan nanti. Mudah-mudahan dia mau buka diskusi. Pak Pendeta, kalau kau itu tidak nipu jemaat, tolong tunjukkan dasar kau minta perpuluhan itu apa? Apakah ente suku Lewi? Nah itu. Mana dalilnya? Anda menghalalkan babi, perpuluhan halal. Katanya seluruh perintah yang ada di dalam perjanjian lama batal. Kenapa ini perpuluhan tidak batal? Kenapa kemudian babi batal jadi halal? Coba. Zakat sekali setahun. Kalian 10% tiap bulan. Dasarnya apa? Dalilnya apa? Ada dalilnya? Tak ada. Terus kenapa hanya untuk mendapatkan simpatik dari jemaat Anda harus merendahkan zakatnya umat Islam, sholatnya umat Islam? Kenapa?
pendeta kayak gini nggak bisa dibiarkan eksis di media sosial. Ini bisa memecah belah. Dan pendeta ini Bang Handi selalu nyindir-nyindir saya juga. Banyak bikin piti-pitinya itu potongan-potongan video saya. Nah ini baru dia reaksi ya? Iya, baru dia reaksi. Nah makanya teman-teman berharap penggiat dakwah Sulsel berharap Bang Suma hadir untuk mimpin. Insya Allah tanggal 16. Doakan ya teman-teman. Insya Allah Bang. Dan kita langsung menuju gerejanya. Mudah-mudahan langsung bisa diterima. Laporan kita ke Polres, langsung menuju ke TKP tempatnya ini apa namanya itu? Jualan Yesus. Si Gilbert ini memang stay di Makassar ya menjamanya? Enggak Bang, cobanya di sini sudah lama kita minta berdialog. Ada kegiatan yang mengundang beliau ke Makassar. Oke. Masuk perangkap dia. Mudah-mudahan tidak batal datang ke sini. Tapi kalau mendengarkan ini bisa dia batalin tuh. Malu nih, kalau dia nggak datang berarti betul dia salah. Andai saja dia di forum debat menyampaikan itu, kan kita bisa minta tanya alasannya kan gitu. Oke, lanjut Bang Andi. Ya ini yang paling nggak masuk akal. Kenapa kalau Anda mau 10% saja? Kenapa Anda menghibur jemaat Anda begitu dengan menista Islam, merendahkan zakat dan mempermainkan bagaimana kita sholat, melipat kaki lah apa segala macam 5 kali sehari cuma 2,5% begitu. Lalu dipraktekkan pula tuh? Dipraktekkan pula. Iya, ini nih waduh sangat menista ini orang. Habis itu muncul naik ke atas, kenapa harus debat-debat agama? Ini akan semakin apa dibilang tadi tuh? Tidak bisa maju katanya. Indonesia nggak akan makan maju kalau seperti ini. Nah, terus apa sumbangsi agamamu? Sumbangsi agama yang kita tanya kepada negara ini apa? Bukan sumbangsi personil tapi agama. Ya perpuluhan lah buat dia pribadi. Ya itu untuk pendeta, untuk mereka sendiri. Zakat ya kemaslahatan umat. Uang haji dipakai untuk membantu APBN sebagian. Belum paham dia uang dananya umat Islam dia haji itu dipakai untuk apa? Aduh. Bro, saya kok jadi gemes gitu loh melihat pendeta Gilbert Lumintong kayak begini omongannya. Ini sebenarnya orang ini apa ya? Terlalu dieluk-elukkan sebagai orang number one di dalam ruangan itu. Terlalu dianggap sebagai tokoh. Akhirnya dia berbicara kebablasan. Lupa diri dia berbicara. Padahal dia harus mempertanggungjawabkan segala apa yang telah diperbuat. Betul itu ya Bang Juma? Dia harus bertanggung jawab. Oh iya. Saya hanya mau minta dalil perpuluhan itu mana? Bukankah perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi? Buktikan kalau Anda dari suku Lewi. Kalau saya di samping itu saya tanya, kamu ngerti arti zakat apa? Zakat itu 2,5% itu tujuannya untuk siapa? Kenapa kamu menertawakan zakat itu? Gitu. Kalau itu saya. Kedua, kenapa kamu melecehkan umat Islam sholat, melipat kaki, ruku dan seterusnya dipraktekin pula lagi, sambil ditertawakan oleh audiens, kan kurang asem. Ini sangat-sangat menyakiti kami umat Islam loh. Parah ini orang ini. Yang video pertama tadi Bang Juma tampilkan itu udah saya reaksi di Andi Selebes Channel. Alhamdulillah penontonnya lumayan banyak. Iya itu Ustaz Jumsar kan dia yang langsung kasih kabar, aduh gimana ini ya, kita kecelongan ini. Wah, mana korbannya lagi perkampungan Islam lagi dia masuk. Itu kayaknya ada dekat Jalan Veteran ya, apa di mana itu ya? Iya betul. Aku lihat Jalan Veteran itu. Ada tamu Bang Andi. Oh iya, Leo. Selamat malam Bang Leo.
Bang Leo. Kemiut dia. Tidur. Saya naikkan aja deh. Kalau ada yang mau berpendapat. Halo, assalamualaikum Pak Nazir. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemarin seru bener ya. Ada orang yang kepala besar otaknya kecil. Minta obat sama Bang Juma. Botak Iya bang, pula sisa. nafsu kuda tenaga ayam. Gak punya dalil. Mau tanya Lukas, disuruh baca Lukas 1 ayat 1 enggak. Nggak mau. Nggak mau. Bodoh kali dia. Itu namanya apa? Otak kosong mau maksain diri. Terus tadi tuh tentang yang barusan turun siapa itu? Saya ini termasuk salah satu yang dulu semester 5-nya itu mendapatkan pelajaran yang namanya Islamologi. Kenapa nggak ada umat Islam tidak pernah mengajarkan untuk Kristologi. Ya. Kita diajarkan untuk berdakwah, bukan agama misi, agama dakwah. Kalau Kristen kan sudah jelas, di mana-mana kan kita sudah tahu. Termasuk saya salah satunya C4. Ustadz Filipus itu C6 karena sudah terjun langsung masuk ke dalam pondok pesantren. Jadi yang tadi orang itu ngomong itu yang nggak punya dasar. Karena Kristen itu punya misi mengkristenkan orang. Makanya ada mata kuliah yang namanya Islamologi. Kita mempelajari Al-Quran untuk mencari kesalahan Al-Quran, untuk menyerang umat-umat Islam. Nah, itu jelas. ini saksi hidup ini. Oh iya. Bosnya misionaris ini. Bahas ini. Makanya saya naik untuk meluruskan yang tadi dia mau coba untuk memutarbalikkan fakta. Karena saya pelaku utama juga di situ. Berapa orang yang Anda kristenkan Pak Nazir? Kurang lebih 18 orang. Bukan kurang lebih, pastinya 18 orang. Alhamdulillah 17 kembali, yang satu karena kebutuhan perut dan bawa perut, jadi ya terserah dia lah. Yang penting sudah saya sampaikan. 17 kembali, satu melarikan diri gitu. Satu melarikan diri. Karena dia mau untuk dunianya, ya terserah dia lah. Tapi ya, alhamdulillah sebagian besar 17 kembali. Ya alhamdulillah, itu semua bukan karena saya, semua karena izin Allah. Pak Nasir, kalau ada yang Anda kristenkan itu dapat cuan gak sih? Oh dapat dong. Dulu ya, zaman dulu itu 3 jutaan sampai 5 juta kalau ditambah bonusnya. Ya kurang lebih 5 juta. Wih, mantap. Satu orang tuh. Ngabur kau bang, jangan ngabur kau bang. Loh, kalau satu sekarang orang. kurang lebih 20 juta. Kurang lebih 20 juta. Wih. Kalau sekarang. Bisa kaya orang kaya mendadak. Oh jangan ditanya Asal bunyi si Muhammad Nasir ini. Loh, ini mantan misionaris kok, orang dia yang ngalamin. Itu sama si Yaya Walong itu nggak benar itu. Orang-orang yang ngalami, kenapa kau yang ribut? Iya, aku nggak bakalan percaya namanya yang mualaf itu. Emang kamu diminta untuk percaya? Enggak juga sih. Ya Tapi udah, aku nggak usah. percaya sama. Ya kalau nggak percaya ya sudah, Bang, nah diam begini, gitu Bang, loh. Begini bang, namanya yang mualaf itu bang, mereka itu hanya dongeng yang mereka ceritakan itu sama kalian itu. Jangan terhati sama mereka bang. Emang kami percaya omonganmu? Enggak juga, enggak. Ya terus ngapain lu ngomong kalau kami nggak percaya? Makanya saya Kan kami baca Bible, jadi apa yang diceritakan sesuai dengan yang ada di Bible. Dengar dulu bang, saya kan Kemiut. Orang Pak Nasir sendiri yang ngalami, kamu nggak percaya, gimana sih kamu ini? Iya, enggak benar itu bang. Loh, Itu kan Gua menurut yakin Anda. 100%, Yang saya Bang. yang mengalah. Hanya Tuhan dan saya yang tahu bang.
Kalau hanya Tuhan dan yang kamu tahu ngapain ku ngomong di sini? Ya karena saya mengimani bang. Mengimani apa? Ya mengimani kekristenan bang. Makanya dia mualaf itu nggak ada apa-apanya itu. Dia nggak paham bang. Berarti Anda paham? Dengan pendeta. Dia hanya cari isi perut itu. Hah? Justru begitu dia masuk Islam dia sengsara. Enggak. Dia tinggalkan uang. Siapa yang mualaf di sini bang? Itu Pak Nasir. Itu Pak Nasir. Nah itu dia cari isi perut itu bang. Nah, dia justru waktu menjadi Kristen nih. Justru, dengerin, diam. Justru waktu dia menjadi Kristen itu duitnya banyak. Setelah memeluk Islam dia jadi kere. Nah, nyari duit itu. Itu cari duit. Justru kebalik. Saifuddin Ibrahim tadinya kere, ya si Udin, si Saifuddin tadinya dia kere menjadi Islam. Setelah dia menjadi murtadin kaya raya, dapat istri, dapat anak, bekas pendeta, dapat rumah, dapat mobil. Kebalik coy. Buka matamu melihat, buka akalmu. Fakta ini. Nggak ada fakta bang. Gue yang tahu. Nggak ada fakta kan? Dasar. Dasar apa bang? Dasar apa, Bang? Parah. Kalau saya mau pengen
Tetap dukung-dukung channel-channel kita ya. Yang di sini yang nonton nih, habis ini nanti bisa nggak sih pindah ke YouTube gitu? Ini 4.000 yang nonton kok. YouTube coba pindah ke YouTube deh, Handi Selebes Channel atau Zulkifli Mabas. Ayo pindah. Di like aja, di share, subscribe, bunyikan lonceng notifikasi aja di sana gitu. Agar kita semangat. Semangat 45. Kalau tadi malam itu Entar dulu, kalau minta link ini aja di pencarian YouTube, cari pencariannya di YouTube, klik aja namanya Handi Selebes, nongol tuh langsung. Gitu. Ya lanjut Pak Nasir, sorry. Iya, tadi malam itu kalau menurut pendapat saya pribadi ya, itu masih terbilang wajar karena kita defense. Kalau kita diserang ya kita harus menyerang. Tapi saya tadi malam itu saya nyimak di bawah, masih dalam batas kewajaran menurut pendapat saya. Karena selagi kita masih defense, tidak ada nggak masalah. Tetapi kalau sudah masuk penistaan seperti tadi malam mengatakan Hajar Aswad berbentuk seperti itu, ya itu kalau menurut saya, kalau di hadapan saya penggal kepalanya. Itu dari Erben kan yang ngomong kayak gitu. Iya, Erben yang ngomong. Kan perjanjiannya Banyu kan H2H nggak boleh ada orang lain, kenapa mesti dinaikin lagi? Sudah selesai Erbennya bang, sudah selesai ini. Sama Pak Ferdinand sudah selesai. Sudah selesai, tapi dia mau pansos kan? Beliau mau pansos jadi naik Erben. Bayangkan nonton tembus 29K. Masya Allah. Nonton semalam. Itu kalau seandainya saya posisi di Bang Juma tadi malam, saya bilang ayo kita ketemuan, kita mau apa, mau fisik, mau bacok-bacok kan ayo kalau mau. Si Erben ini. Karena mahal. Islam ini tidak bisa dibeli dengan apapun. Satu dunia nggak bisa beli Islam. Ajarannya, segala macamnya di dalam Islam itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau mau ya kita taruhan nyawa kalau saya. Tapi saya salut tadi malam begitu Bang Zuma kasih pendapat, senang saya. Karena wujud kita mencintai Allah dan Rasul itu seperti itu. Iya. Sempat tadi malam itu saya sempat bilang, ini baru namanya Umar bin Khattabnya Islam di zaman modern. Tapi ini loh, ini Ferdinand ini waktu tahun kemarin ya, itu kan waktu di sidang hakim nanya, kamu agamanya apa? Dia mengaku Islam. Kapan kamu mulai bersyahadat? Gitu loh, tanggal berapa? Aku lupa karena aku penyakit saraf, lupa gitu loh. Ada gangguan. Jadi, ada gangguan saraf. Jadi waktu dia di sidang itu dia mengaku Muslim loh. Nah, apakah dia murtad kembali? Apa benar waktu itu? Kalau
pertama mualaf itu ke Sulawesi Selatan berguru ya, Pak Nasir ya? Iya, berguru di sana, belajar ilmu agama di Pondok Pesantren Macopa. Setelah itu datang di Jalan Perintis karena kebetulan orang saya di Jalan Perintis cukup banyak, tapi mungkin separuh sudah pulang. Akhirnya terus langsung pulang saya. Banyuma error lagi katanya tuh. Iya, jaringannya. Mungkin cuaca di sana mungkin agak sedikit hujan. Angkat air. Terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita semua lah. Amin. Amin. Saya malah dulu awal-awal di Macopa itu cuman bersih kloset. Bersih kloset. Tapi alhamdulillah karena perintah guru. Alhamdulillah dulu tuh ya insya Allah mudah-mudahan kalau saya baca lagi saya ingat 80.000 hadis dari 4 mazhab saya hafal. Iya, cuman mungkin sekarang
tapi memang nilai-nilai seorang guru itu apa, kita tidak bisa bayarkan dengan apapun yang dinilai kita nggak bisa. Karena apa? Mereka orang pertama yang menuntun kita membaca Al-Quran. Alifnya seperti apa, banya seperti apa, tanya seperti apa. Itu waduh, jasanya mereka itu nggak bisa dibayarkan. Pak Nasir waktu pertama meluk Islam itu terus belajar ngaji kagok nggak sih? Kalau saya kan memang dari sana kan di mata kuliah kan kita belajar itu kan, jadi agak lumayan tahu lah. Karena kita belajar untuk mencari kesalahan. Jadi kita ada Islamofobianya ya? Nah, Islamologi. Islamologi. Iya. Jadi sedikit-sedikit itu alif batasa itu masih bisa tahu. Cuman kalau untuk pelafalannya ya mungkin tidak fasih. Apalagi kalau sudah biasa belajar Hebrew kan, ya kan nggak jauh dari kanan ke kiri kan? Iya, sama-sama dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri, tapi di Biblemu juga dulu ada dari kiri ke kanan. Yang mana yang benar? Kalau Ketemu di tengah-tengah. Original teksnya, tapi kalau yang di Indonesia enggak. Indonesia enggak. Dari kiri ke kanan kan, dari gila ke yang waras gitu kan. Dari gila ke waras. Jadi Pak Nasir dulu itu sen kanan belok kiri ya. Jadi lampu jauh dikirain lampu dekat. Mau belok kiri sennya kanan. Iya. Terus bulan suci puasa pertama itu kagok nggak? Puasa kok gini ya, Pak Nasir? Kalau itu memang masih kaget ya, karena belum ada setahun sudah ketemu puasa ya. Tapi ya namanya guru ngaji saya itu dia bilang kalau memang niat itu karena Allah, insya Allah pasti dimudahkan. Ternyata memang benar. Saya puasa hari pertama itu bolong saya. Kedua, ketiga sampai akhir masih ya alhamdulillah bisa. Cuman bolong di hari pertama karena masih kaget. Mantap Pak Nasir ini. Dulu juga Pak Nasir itu ya, masih ada waktu 5 menit lagi lah sebelum ditutup oleh Bang Joma ya. Dulu Pak Nasir itu, teman-teman ya, mungkin belum denger. Pak Nasir ini nggak apa-apa disebutin provinsinya Pak Nasir? Iya, nggak apa-apa. Ya, provinsi ya Pak Nasir yang nyebutin bagaimana orang-orang itu datang ke Pulau Jawa menikah dengan orang-orang Jawa kan, ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat gitu. Iya. Terus pura-pura masuk Islam. Ya Pak Nasir yang ceritain deh. Ya begini, jadi ada sekitar 16 orang yang saya dan teman-teman pulangkan, perempuan-perempuan yang dulunya nikah di Jawa itu nikah Islam. Ketika kembali ke Nusa Tenggara Timur itu dipaksa untuk masuk gereja, dipaksa untuk murtad. Ada beberapa sih yang nggak mau pulang karena mikir anak, tapi alhamdulillah 16 orang, 13 itu dari Jawa Timur, 2 Jawa Tengah, satunya itu dari daerah Bandung, daerah Cicahem, Bandung. Tapi dengan dulu tuh memang saya sampai ditangkap polisi 2 kali gara-gara katanya melarikan istri orang. Tapi kenapa saya masih di kantor polisi, saya bingung. Tuduhan saya tuh melarikan istri orang. Jadi saya bilang kalau memang saya melarikan istri orang, gak mungkin saya lagi di kantor polisi. 2 kali itu. Artinya Pak Nasir ini menyelamatkan perempuan-perempuan ini Anda pulangkan ke Pulau Jawa. Iya. Gitu ya. Karena dipaksa masuk Kristen gitu. Iya. Sehingga Pak Nasir dilaporin ke polisi. Karena mereka kan nggak punya pilihan lain, karena keluarga juga nggak ada. Jadi ya kita sebagai saya dan teman-teman, ada beberapa teman kami berlima punya rasa untuk mau mengembalikan mereka ke orang tuanya. Masalahnya nanti dia mau Islam kembali atau tidaknya itu kita kembalikan dulu. Tapi rata-rata dari 16 orang itu merasa bahwa mereka ditipu. Tapi dulu saya masih punya data buktinya lengkap. Zamannya masih zaman klise ya, bukan sekarang kayak digital sekarang. Itu ada memarnya, visumnya juga ada.
Bahkan di yang kedua kalinya saya ditangkap itu sempat saya bilang, ini kalau saya bongkar ini semua maka pasti rame ini. Umat Islam pasti semuanya bangun ini. Tapi kalau nggak salah waktu itu Pak Nasir mengalami penganiayaan kan, sempat apa di pelipisnya kena apa itu benda tajam? Kena belahan bambu. Ya itu pas waktu pulang dari Makassar itu. Akhirnya ya 38 orang ya, saudara sepupu kandung saya sendiri itu malah gebukin saya. Masya Allah, saya bilang ini mau saya balas tapi hati ini berat. Saya bilang kalau saya balas berarti Islam ini bukan rahmatan lil alamin. Tapi akhirnya ya Allah mengutus orang untuk memberitahukan kepada Bapak, untuk akhirnya Bapak pulang. Akhirnya Bapak sendiri yang melerai semua. Tapi sekarang ya alhamdulillah dari di antara 38 orang, 8-nya sudah bersahadat. Alhamdulillah. Tinggal Bapak belum ya? Bapak belum. Orang mau saya injili dia tadi blokir nomor saya. Kan dulu udah sempat debat antara Bapak aktivis gereja sama anak yang mualaf, Pak Nasir sama Bapak. Saya udah bikinkan thumbnail banyak Pak. Itu gak jadi. Iya itu sekitar tanggal 23 Juni atau Juli 2 tahun lalu kalau nggak salah. 2 tahun apa 3 tahun yang lalu. Setelah Idul Adha waktu itu. Tetapi ternyata beliau blokir nomor saya. Sekarang belum dibuka blokirnya? Belum. Sempat buka beberapa sebelum puasa itu buka. Terus masih sempat komunikasi, masih ngajak saya. Ya saya bilang mohon maaf kalau mau ya kita ke channel saya supaya satu Indonesia ini gempar, Bapak melawan anak begitu. Kan itu baru terjadi, kalau jadi kan baru terjadi di Indonesia. Iyalah ya. Bapak PS anak, Bapak Kristen PS anak mualaf, debat terbuka kan gitu ya. Oh cakep tuh. Cakep itu. Bang Handi malah dulu judul thumbnailnya antara bapak yang durhaka atau anak yang durhaka. Tapi Pak Nasir nggak boleh putus asa, tetap doakan semoga bapak Anda kan kembali ke Islam lah kan gitu ya. Insya Allah, insya Allah. Beliau murtadin. Ya? Murtadin. Tidak. Dulu ibu yang sempat ikut. Begitu saya kembali, saya syahadat, ibu ikut saya. Akhirnya pisah dengan bapak. Akhirnya ibu menikah dengan orang dari Sulawesi di daerah Mandar, tapi di pulaunya, Pulau Kalukuang. Ya alhamdulillah, bapak sambung saya juga seorang imam, alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Diberi bapak sambung yang baik ya, Pak Nasir ya. Iya. Bapak sambung juga merangkul semua keluarga. Saya juga termasuk dirangkul sebagai anak kandungnya sendiri. Alhamdulillah. Lepas yang kafir dapat yang dapat berlian. Masya Allah. Jadi sekarang saudara yang masih Kristen berapa orang Pak Nasir? 8 bersaudara, 2. Saya sama kakak di Palembang. 6 masih Kristen? Iya. Sama bapak ya di sana. Masih di NTT semua ya? Iya, masih di NTT. Pak Nasir ini teman-teman badannya gede, kekar, mantap tinju. Jarinya. Bang Handi pernah ketemu? Udah di Surabaya saya ketemu. Ada yang minta Pak Nasir kenapa Anda mualaf, ceritain dong dari singkat gitu loh. Kalau saya dari sekolah saya ketemu Islam. Alhamdulillah dari sekolah Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Akhirnya saya datang, panggilan Allah. Jadi saya datang. Jadi bukan karena cewek Islam, enggak jauh. 2004 terus 2008 2009 saya menikah.
Singkat kata dan singkat cerita. Itu dulu pernah sampai gara-gara saya bikin kesaksian, wow, bapak saya diancam. Saya pulang itu. Bapak saya diancam. Terus saya bilang begini, saya bersurat ke gereja, siapkan aula gereja, kumpulkan semua pendeta, lawan saya aja. Silakan mereka mau bertanya apa saja, silakan. Tapi pertanyaan saya harus dijawab. Kalau nggak dijawab, ya berarti saya rugi dong, rugi waktunya. Rugi waktu berarti. Saya rugi waktu kalau nggak bisa jawab pertanyaan saya. Iya, rasional juga. Pak Nasir sekarang di Sidoarjo teman-teman, dia nggak di NTT lagi. Channelnya Nasir Media Channel, di YouTube-nya Nasir Media Channel. Pak Nasirnya betul ya? Iya. Ya. Ya, tetap semangat ya Pak Nasir ya. Maupun kehidupan yang pas-pasan. Insya Allah nikmatilah hidup. Bahkan dengan motor butut gitu ya. Terus buka laundry gagal apa ya, Pak Nasir tetap semangat lah. Kita selalu bersama Pak Nasir lah. Ujiannya bagus. Ujian ya Allah. Berat banget itu ujiannya Pak Nasir itu. Siapa bilang orang menjadi mualaf langsung dapat duit? Pak Nasir penderitaannya gak ketulungan. Aduh, penderitaan saya 2 tahun lebih itu. Dulu yang bisa sehari bisa 200-300. Begitu jangankan 50. Isi bensin, beli rokok sudah selesai. Tapi sabar Pak Nasir, semangat terus ya. Tapi ya semuanya itu kan Allah sudah atur. Karena Allah cinta, Allah sayang, makanya Allah kasih ujian dan cobaan. Kalau Allah nggak sayang ya kita nanti istilahnya kayak apa? Menggampangkan sesuatu. Aktivitas sekarang Pak Nasir masih laundry? Alhamdulillah masih kerja di pabrik juga, tapi ya namanya home industry ya begitulah, menikmati hidup aja. Ya sekarang jualan apa Pak Nasir? Kalau bisa di-share di sini, ada yang mau beli. Di sini sekarang sudah prei ya, tembakau juga sudah prei karena sekarang sudah rokok-rokok yang tanpa bea cukai itu kan murah itu. Bahkan rokok yang saya hisap ini 8.500 satu bungkus. Murah kali ya? Iya. Dulu itu banyak Pak, saya sering pesan bako sama dia, kirim. Iya. Iya. Terus kopi itu kopi juga. Makanya di ada satu di Facebook itu saya ada berteman dengan Bang Zuma, Kopi Fadilah itu. Kopi Fadilah. Kopi Fadilah itu saya. Oh iya. Mantap. Fadilah itu anak bungsu saya. Oh iya. Home production juga. Iya, produksi kopi juga. Bagus lah. Mudah-mudahan sukses selalu Bang Nasir. Semangat terus. Amin ya rabbal alamin. Ya udah, karena ini udah jam 3 ya, banyak waktunya istirahat ya Bang Juma ya. Iya. Ya silakan ditutup lah Bang Juma. Kita istirahat juga nih. Besok aku juga gawe loh kalau siang. Ahi Sugi mesti monitor. Tidur ya. Pak De. Ketiduran paling itu. Pak De kayaknya ketiduran di bangunan. Baik teman-teman sekalian, utamanya sahabat-sahabat saya yang hadir di sini, guru-guru saya. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga apa yang kita sajikan pada malam hari ini sampai subuh hari ini bisa dijadikan sebagai pelajaran, ada hikmah di balik semua apa yang kita sampaikan, sehingga teman-teman kita yang mendengarkan, yang Islam semakin kuat imannya, non-Muslim kemudian semakin yakin akan kebenaran Islam. Terima kasih atas kebersamaan sahabat-sahabat semua,
dan mohon maaf atas kekurangan yang ada, baik dari saya sendiri maupun dari kegiatan yang kita lakukan pada malam hari ini. Dan saya mohon doa, mudah-mudahan tanggal 16 benar-benar bisa terrealisasi, kemudian bisa berjumpa langsung dengan Pendeta Albert untuk Gilbert, amin. Gilbert untuk mempertanggungjawabkan kemudian apa yang beliau pertontonkan di depan jemaat beliau yang sempat terpublish oleh jemaatnya sendiri. Mudah-mudahan bisa kita berdiskusi dengan beliau dan jangan cuma bisa reaksi video saja, tetapi benar-benar bisa berdiskusi langsung offline. Kita akan datang ke tempat beliau diundang. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Sekali lagi terima kasih banyak sahabat-sahabat semuanya. Mohon maaf, kami tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kami di sini udah jam 3 di Makassar. Iya. Padahal janjinya hanya jam 1 paling lama. Tapi keasikan terus mau diapain. Jadi teman-teman yang ada kegiatan besok, kalau misalnya kita belum tutup, jangan diperturutkan ikut-ikutan. Bahaya itu besok bawa mobil, bawa motor, ngantuk. Istirahat aja, besok tinggal dilanjutkan nonton di YouTube yang ada. YouTube Bang Handi Slebes dan teman-teman yang berafiliasi dengan Komal ini. Jadi jangan terlalu dipaksakan juga gitu. Nah, kecuali kalau memang seru-seru amat, lalu kemudian besok kegiatannya juga terpenting, ya silakan aja. Yang penting fisiknya kuat gitu. Ya, teman-teman ya. Itu ya. Mohon maaf ya dan terima kasih banyak. Saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di Amerika, semangat di Amerika, semangat. Jangan lupa terus. follow kami di DM saya di Amerika. Iya. Saya juga mohon izin, terima kasih banyak sudah naikin saya di Komal. Iya, Bang Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hostnya nggak tidur ini kan? Host? Sali. Ini mana Sali kan? Di kamar ki. Di kamar ki. Tenduk. Itu kira jolok ya. Saat. Li. Saat. Tinroy, maksudnya Tinroy. Itu kira jolok banyak mas. Tinroy sih anak. Sali itu di kamar sebelah, Banyuma kamar sebelah. Jadi gampang dibangunin. Teman-teman udah ya yang 2,3 ya, makasih ya. Jangan lupa ke channel saya, Andi Slebes channel. Harus. Makasih. Di kamar mandi bawah. Sali. Kita tunggu aja dulu sebentar. Oh ya, woi. Ya, weh. Dia turun. Iya. Mungkin sambil cari makan di dapur kayaknya. Sambil cari makan. Jadi saya nggak tahu ternyata dikira Sali itu ya berbeda rumah dengan Banyuma. Satu rumah. Satu rumah. Bos dia itu di rumah. Dia kamarnya paling depan. Di lantai 2 dia paling depan kamarnya. Oh itu yang saya gerebek kamar itu? Iya itu. Tapi saya biasa tidur di situ. Sali itu yang megang semua. Banyuma itu mah tinggal tahu beres. Perumahan Sadli yang respon, terus wisata Sadli semua. Beliau itu Alena mana beliau? Malay. Bang Handi bulan ini di Jakarta kan, tidak kemana-mana kan? Insya Allah bareng lah kita main film di Sabeni. Iya Bang Handi, Insya Allah. Yang jemput Banyuma nanti itu Jenderal Bintang 2. Beliau udah sanggup. Yang mana ini? Hijau apa coklat Bang Handi? Dua-duanya kayaknya. Mau bertengkar nanti itu.
Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Ya Bang Isyur. Kemarin nelpon ajudan nelpon apa ya saya. Kasih THR. Pada Sugi kecipratan tuh. Oh iya? Iya. Dapat THR pada Sugi dari Jenderal. Masya Allah. Bukan dolar. RP beda kemarin dolar. Kalau ketemu dolar lah. Dikasih bom. Oh iya ya? Iya. Masya Allah. Mana Saldi udah dibubarin? Belum. Saat. Mandre kakak Bang. Oh entah ada orang Amerika mau naik sebentar. Saudara kita di Amerika bentar ya. Mana sih? Ini dia nih. Selamat siang di Amerika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Zuma, dan Handi semuanya apa kabar? Waalaikumsalam. Oh, Waalaikumsalam. dari Washington DC ternyata bundaku yang tersayang ini. Aduh. Iya, Bunda Semangkut. Masya Allah. Sehat Abang dan Zuma. Sehat, Alhamdulillah sehat Bunda. Masya Allah. Bunda sehat juga Ini kan? Bunda, iya kemarin sempat sakit. Dan kalau orang nenek-nenek ini beginilah, kadang sakit, kadang sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bagaimana? Kita rencana mau duet ngundang Pak Bom jadi dia mau datang, nggak mau dia. Kan Bang Zuma kemarin nyarankan kapan lagi kita duet Bun? Siapa ini anunya? Apanya? Kuparat. Salah. Kaum kafir, kaum kufar. Iya, keparat-keparatnya itu siapa gitu kan? Kurapat. Kurafat Bang Zuma salah. Punten, kirain kefarat. Kalau di Melayu kan kafirin, kafirut, kafirat, keparat gitu Abang Handi. Oh iya. Jadi keparat itu berasal dari kata itu ya? Iya kafirin. Mana kafirin? Kafirin, kafirut, kefarat gitu. Ada yang bilang bom mati Bunda katanya. Kalau Pak Budi Asali nggak inilah, sudah pernah sama Bang Zuma kan? Ya. Bunda kemarin nonton ini si Ferdinand Bun. Iya ampun. Aduh koplak kali Bang Zuma. Ini udah terbalik-balik ya kalau orang itu ya. Malu dia itu. Malu kali betul. Entah dia mau ngomong apa itu. Iya harus pakai itu topi lapis baja wajahnya abang kami. Malu dia itu mau kemana Takut Bunda ini ditertawakan. dia nggak berani dia ke mall pun nggak berani dia. Apalagi ke gereja. Apalagi ke gereja. Aduh. Ampun. Pasti dimarah sama jemaat. Kamu bikin malu kemarin. Iya. Oh, katanya ini Bom melahirkan Bunda, anaknya susah. Biasa aja netizen ini. Lahir sesar. Betul Abang Irfan, astagfirullahaladzim. Jadi kemarin itu Bunda di tempatnya siapa yang? Tempatnya siapa? Kehidupan itu Bang Andi siapa? Kehidupan. Inspirasi kehidupan. Roh kehidupan. Inspirasi kehidupan. Oh. Jadi begitu Bunda pas membuka Bible, diskusi aja, ada yang tanya, Muslim nanya, Bun, dalam dokumen Bunda itu coba bisa dilihatkan ini Bun, apa betul Nabi Musa itu kan kitab yang masih dianggap utuh dan terhormat, bahkan ditempelkan ke perjanjian baru kan Torah Bun. Bisa dilihat Bun, apa betul Nabi Musa itu naik haji Bun? Begitu Bunda bacakan, otennya pada nyerbu, ngamuk-ngamuk. Itu buku bidat. Buku apa itu? Itu buku bidat. Satu bilang, buku sesat. Kalian sudah disesatkan sama nenek tua ini. Loh. Wong dibaca apa adanya kok dibilang sesat gimana toh? Karena beda dengan buku yang mereka pegang. Iya Bang Zuma. Belum diedit. Nih. Emangnya kayak buku mereka diedit-edit, ditip-ek, di delete, nggak bisa lah. Iya. Dibacakan.
Iya. Apalagi yang Bunda bacakan itu diterbitkan berdasarkan undang-undang Kongres Amerika. Ya, bukan kaleng-kaleng kan. Tidak dijual di toko-toko buku. Untung aja buku itu masih selamat Bang Zuma. Ibarat kata tidak termasuk kena bom Perang Dunia I. Itu kan tahun 1800. Iya. Masih terjaga lah ibarat katanya kan. 1800 waktu itu saya kepala dinas. Di Burundi. Ya di Burundi. Di Burundi. Bukan di Zimbabwe Bang Andi. Burundi. Kemarin waktu di Zimbabwe jadi apa Bang Andi? Zimbabwe aku jadi bukan kepala dinas. Duta besar saya. Mewakili Burundi. Negara Burundi itu ada benar kah? Ada. Daerah Jawa Barat, bukan? Iya, itu negara paling termiskin di dunia. Dekat nah. Dia suku apa di situ? Suku apa Bang? Suku Lewi. Tambah suku Benyamin Bang. Tambah Parisi suku Benyamin Bang. Suku anak bungsu jadi agak lemah dia. Benyamin kan anak bungsu jadi agak lemah lah dia Bang Zuma. Harap maklum lah. Iya. Ngantuk ketawa lagi ya. Kata Bang Yudas Salemba. Bang Yudas Salemba. Ada Yudas jurusan Salemba. Bunda izin Bunda kan di sana jam 3. Bang Juma besok aktivitas. Gimana? Sandi udah naik? Iya kan? Sandi. Tunggu. Manre dia mungkin. Mungkin sahur. Manre sahur dia. Bang Juma itu biar bagaimana dia begadang tetap salat subuh. Paling istirahat jam 8 nongol lagi kan gitu. Jadi jangan dibiarkan begitulah. Betul. Itulah. Mungkin abang kita ini perlu istirahat sekarang, tidak apa-apa lah Bang Zuma, kasihan ini. Iya makanya. Saya lihat dari tadi itu. Iya Bun, saya cari dulu operatornya ini. Ya. Operatornya lagi bikin mie di bawah itu. Jangan-jangan Indomie lagi dimasaknya itu. Mungkin Indomie orang-orang misionaris itu berhasil di apa namanya itu, digedap sama Bang Sadli itu. Digedap sama dia. Indomie orang untuk misionaris langsung disergap. Gimana kabar Papi? Sehat? Romo ya. Romo. Sehat. Romo sehat. Tapi kemarin sempat sakit Pak Andi. Makanya Bunda pun jadi tidak bisa. Jadi bolong-bolong lah Bunda ke TikToknya. Sempat sakit sebentar. Begitu. Tapi rumah masih ada anak-anak mahasiswa kan di sana? Orang kos ya. Anak-anak kos. Kebetulan yang kos ini orang militer Abang. Angkatan Darat. Enggak ada orang Indonesia? Belum ada Bang. Belum ada. Kalau saya ke Amerika boleh dong numpang daripada ke hotel. Bang. Tapi izin Bang Zuma dulu. Kalau kata Bang Zuma, Bunda, nanti kalau Bang Handi datang, tolong siapkan aja yang di balik pohon itu. Bikinkan ayunan. Bikinkan ayunan. Nah, Bunda buka kameranya Bang Handi biar nampak gambarannya, kan gitu. Aku tinggal ke Masjid Maryland di Masjid Imam, di sana banyak teman. Aman. Di Maryland. Ini ada teman-temannya genderuwo. Ada banyak yang ngundang datang lah. Ada Pak Yunus, banyak Ustaz di situ kok. Orang Makassar banyak loh Banyuma di situ. Iya. Betul. Nah, dibesarin host. Itu pohon besar yang itu tuh Bang. Yang pohon besar yang itu tuh Bang. Ini besarin host. Wih, lagi hijau sekarang ya, nggak ada. Itu tuh, pohon besar dua itu. Nggak ada salju ya? Dua unitas ini. Ya Bang. Tuh besar yang atau gimana? Ya tadi. Maaf. Luas banget tanahnya ya? Ya, hebat juga Bunda punya rumah di Amerika ya. Iya Bang Andi. Iya kan Pak
Oh, suami ya. Suaminya kan orang Dalam pemerintahan. Iya. Mantan pemerintahan suaminya. Iya. Bagusnya itu dia suaminya mau mualaf gitu loh. Iya. Jarang loh orang mau mualaf. Baru rajin belajar juga. Kan dosen kok nggak salah. Sekarang itu Iya. Rajin karena belajar. bunda yang terjemahkan kalau punya Bang Zuma itu kan di kami nonton itu. Dia bukan jauh dari keramaian bundanya itu. Ini dari Washington DC ini New York apa di mana sih bunda? Dia di pusat kota. Cuman luas. Iya. Ini pusat kota ini tempatnya bunda. Pusat kota ini. Ini perumahan. Cuman memang luas perumahan. halamannya. Ya, itu Komplek. halaman depan. Ya Allah, luasnya. Itu teman halaman depan, masya Allah ya. Dan jadi kalau kita lihat dari depan sebelah sini, nah itu dia bang, tuh. Jadi pohon sudah mulai berbunga, musim saljunya sudah hilang, Udah lewat. tapi beberapa pohon masih gundul. Tuh kan nampak pohon tetangga itu masih gundul. Nah, Nanti kalau saya ke sana helikopter saya di sini aja langsung mendarat ya. Ya, di pertigaan itu loh, pengkolan. depan rumah bang. Iya betul. Nah, cuma nanti kita Ini seben- gaya mendaratnya mengundang wartawan, kita buat mendarat 40 derajat miring bang, biar masuk semua Miring. orang. Iya. Iya betul. Nanti kalau tanya kenapa begini mendaratnya ini abang dah, kenapa abang dah kami begini? Maklum kami terbiasa nyungsepkan oten-oten, jadi ini gaya mendarat nyungsepnya oten. Iya. Gaya mendaratnya nyunset gitu ya. Gaya mendarat nyungsepnya oten, jadi nggak pernah lurus akalnya. Nah, jadi Iya, gitu. iya. Nggak pernah lurus akalnya. Om lagi ngapain bunda? Oh belum bangun. Oh istirahat. Biasanya itu nonton video debat internasional. Kan dulunya gini, Bunda terjemahkan. YouTube-nya Abang Da itu Bunda terjemahkan. Who is it? Our brother. His name is Zuma. Oh, okay. What he said? Apa yang dia bilang? Bunda bilang, katanya dikatakan kalau orang Kristen itu sudah nyungsep. What is nyungsep? Otak terbalik, kata Bunda. Why? Iya, karena dia menuhankan orang-orang yang menuhankan anak manusia, berarti terbalik otaknya. Oh, that's right. Betul, kata Bunda. Jadi sekarang Abang Da Zuma, Abang Da kami, beliau itu sudah berani mendebat temannya yang pendeta. Iya. Salib, besar kali salibnya di dadanya. Jadi didebat sama Romo. Ya ampun Iya. Bang Zuma, udah pandainya beliau itu berdebat. Iya, besar sekali salibnya. Jadi tegurnya sama dia. Ditegurnya, katanya gitu. Nah itu, terus dia bilang, tahu enggak kau, negara paling toleransi di dunia itu, yang Kristennya minoritas, itu di negara istri saya. Apa itu? Indonesia. Mas. Alamak. Iya, kita kan mayoritas terbesar Islam. Loh kami di sini aja sholat hari raya nggak boleh di luar, abang. Sebab kenapa? Nanti oten-oten tahu, oh begini rupanya sujudnya orang Muslim, sama dengan sujudnya Nabi Musa alaihissalam. Nah takut bang. Iya. Takut banyak yang ikut. Itu Pak. Kita Jaringannya Bang Andi ya. Jaringan. Ini di pusat kota kamu, nak Washington DC kan? Apa di mana? waktu itu di namanya Bandara Plus. Oh, dekat bandara. 5 menit dari rumah kita Bang Zuma. Kalau Banda nanti kemari tidak payah-payah petugas tower. Dekat. Helikopter abang kami ini cuma dikasih izin. Nah, itu teman-teman. Ya, naik. Iya.
Ada kursi-kursi teras tuh buat ngerokok di luar. Oh, Bang Adi tahu aja lah Bang. Nah itu Bang, Masya Allah. Nah itu, Subhanallah. Iya. Keren. Bun, pasirnya di sana ada yang nanya, pasirnya sama enggak dengan pasir Indonesia? Sama lah. Ada yang nanya, penasaran dia. Kenapa nggak sekalian tanya tokainya sama nggak dengan tokai kita? Nah itu abang kami itu. Itu rumahnya Taipudin kayaknya itu, Taipudin. Tuh. Itu rumahnya Taipudin tuh, Taipudin lagi bersihin taman. Rumah majikannya dia. Oh, kalau dengan Bang Saifuddin itu jarak kami itu ya naik pesawat itu 7 jam. Oh ya? Iya. Ada kuda lewat. Iya. Kuda besi. Kuda besi. Ini ada teman-teman lihat bagaimana canda. Kalau Maryland jauh gak? Maryland, Masjid Imam. Cara Bang Zuma bertanya cerdas teman-teman. Ada kuda besi melawan pula. Bunda ada yang mau beli tanah berapa harganya semeter? Semeter abang. Masya Allah, subhanallah. Kuda lagi bang. Enggak, kalau murah di sana saya mau ke sana sama Banyu mau buka perumahan. Kita buka perumahan. Bikin properti di sana ya. Oh, perlu bang, perlu itu bang kita buka perumahan. Ya. Tapi Bang Zuma ada di sini. Oh dari India, Bang Bangladesh. Mulanya susah. Sekarang berhasil Muslim bang. Jadi di sini kan perumahan itu arah kiblat kan tidak diperhatikan. WC arahnya tidak diperhatikan. Sebagai Muslim kita kan tidak boleh teman-teman oten. Jangankan untuk hadap sholat harus hadap kiblat, menghormati kiblat. Untuk mengarahkan cara buang hajat besar itu tidak boleh membelakangi kiblat. Bayangkan begitu kehormatan seorang Muslim kepada agamanya. Masya Nah itu kuda lewat lagi Bang Zuma. Iya lewat Kudanya lagi. Bang. Iya. Jadi kan banyak di sini WC-nya menghadap ke arah kiblat Bang. Oh, Sama saya bilang sama Romo, coba miring sedikit kata saya, miring 45 derajat, miring. Kenapa? Ini haram. Haram membuat WC mengarah ke kiblat maupun membelakangi ke kiblat. Cuma dua itu yang tidak boleh. Mengarah ke kiblat ataupun membelakangi ke kiblat. Yang lain mau berapa derajat silahkan. Nah itu ada yang lari bang. Bang siapa yang lari itu? Anak ayam. Anak kecil. Pohon sawit. Nggak ada bang, nggak ada pohon sawit bang. Di sana nggak ada tetangga ya? Ada bang, itu sebelah tuh tetangga. Tuh tetangga yang depan itu Bukannya tetangga Pak? Bukannya keluarganya bom itu, bukan? Oh iya, keluarganya Bom. Pendetanya Bom ada di sini nih. Naik arisan lagi bom. Iya bang, jauh-jauh tetangganya, biasalah. Dia kan mau teriak-teriak Bible bang, jadi jauh-jauh bang. Teriak Bible. Iya, teriak Bible dia. Kayak pendeta kesurupan di dalam gereja. Jadi jauh-jauh kayak gitu. Itu Saifuddin lewat pun katanya. Itu. Hey Indira. Have a good one. Di sini kalau mau bilang semoga Anda dapat sesuatu yang baik, kita bilangnya have a good one. Semoga dapat satu yang baik. Maksudnya semoga kehidupan Anda dapat baik gitu. Have a good one.
Have a good one. Nah, Kalau dibilangin fuck you marah gak? saya sibuk. Bang Andi. Pasti. Iya. Kenapa? Kalau mereka akan kita sejarah tengah. Pesan gimana Bang Juma? Udah? Ada. Ya udah. Bunda kita istirahat dulu ya Bun ya. Bang Juma istirahat dulu. Ya. Salam sama Romo ya, Bun. Bun, salam sama Romo ya. Abang dah kami, Masya Allah. Ini Amin. ya seluruh FMC di Makassar. Dulu waktu kita dirikan kan Bunda Ita, salah satu pengurus FMC Makassar abang kami. Amin, insya Allah saya sampaikan Bun. Saya sampaikan. Masya Allah, subhanallah. Iya. Oke Sat, tutup Sat. Tutup Sat. Kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ditutup Abang Sat. Masya Allah. Doakan Bunda tetap terus berdakwah sambil membawa Bible tiap hari, bawa Bible dalam tas 2 Bible teman-teman. Doakan Amin, tetap amin. kuat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Amin, amin. Dalam tas Oke Bunda semuanya. itu 2 Bible, 1 Bible tua, 1 Bible baru, 1 Al-Quran. Jadi 3 3 di dalam tas. Masya Allah. Mohon doanya. Amin. Amin ya Abang Rabbal dah Alamin. doakan kami Abang dah. Siap Bunda, kami doakan selalu Bunda sehat, panjang umur dan bahagia selalu bersama dengan keluarga di sana. Amin. Allahumma amin. Sat? Sat? Abang Api siap-siap insyaallah amin. Allahumma amin. Bunda siap dikontak sama Abang Zuma. Kapan Abang dah kalau ada sudah ketemu dakocan-dakocannya siap untuk berdebat, kita berduet kembali seperti di Zoom dulu. Insya Allah siap. Siap. Bang Sad, Abang Sadli silakan. Akhi Sad, silakan akhi. Beliau ketiduran Abang dah kami.